Boleh? Boleh. Apa hal yang mendasar membuat kamu jadi mualaf? Boleh kakak. Ya, apa hal yang paling mendasar membuat Kenapa? kamu jadi mualaf? Dasarmu. Hah? Kristen apa kamu, Dek? Wah, nggak dijawab sama dia. Sinyalnya putus-putus. Kayaknya jaringan aku deh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ditutup aja Jawab kameranya, dulu, Bri. Dek. Tutup aja kameranya, Bri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dijawab, Kang. Sinyalnya kameranya tutup aja, Bri. Nanti apa kita kan mukanya sama mirip, takutnya banyak yang cemburu di bawah. Nah gitu. Bagus Kak sekarang sinyalnya. Jawab dulu. Jawab dulu, Brili. Nggak bisa dia jawab. Berarti nggak ada ilmu dia, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal mualaf aja dia. Cek, Ya, Bang Handi masuk. Bu Karyana, kalau Syukron Pak Haji. ada orang mau syahadat, itu artinya apa yang selama ini Bu Karyana sampaikan dan kawan-kawan itu nggak masuk di otak mereka, di akal mereka gitu. Pak Haji, syukron. Kenapa bisa demikian Bu Karyana? Karena Anda tidak bisa menyampaikan secara tuntas siapa sih yang harus disembah itu. Itu dasarnya di sana gitu. Udah tuntas ku jelaskan. Apalagi? Jadi pasti banjir mualaf di bulan suci Ramadan ini pasti. Itu sudah asal orang berfungsi akalnya ya pasti mau kemana kalau nggak ke Islam. Bayangkan Ibu Karyana, Tuhannya ada Bapa, ada Yesus. Gimana bisa masuk akal Bu Karyana kalau Tuhan itu ada dua? Kalian ini kayak hakimnya. Gimana itu Bu Karyana kalau Tuhan ada dua? Ya memang harus ada. Emang Tuhan itu one man show apa? Nah itu dia. Masa Tuhan perlu pengawal? Ada hierarki. Hierarki bagaimana? Iya. Bapak mengutus anaknya benar. Ya berarti anaknya utusan bukan Tuhan. Anak diberi kuasa benar. Berarti dia dikuasa di bumi, dia utusan bukan Tuhan. Iya, sumbernya dari surga. Gimana, luar biasa nggak? Iya memang dari surga bapaknya kan yang sumber. Bang Hendi, sekarang aku tanya, percaya nggak Bang Hendi, bumi kita ini di dalam dosa, di dalam kehancuran, di dalam kutuk, di dalam kekecewaan, di dalam apa? Manusia cenderung untuk kesesatan. Percaya nggak itu? Percaya karena ada iblis yang menggoda manusia untuk sesat. Nah, sekarang kita ini yang berperang siapa dengan siapa? Ya Anda dengan iblis. Oke. Siapa yang bisa menyelamatkan? Yang bisa menyelamatkan ya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yang diutus kan? Bukan, Tuhan bukan utusan. Tuhan mengutus utusan. Dengerin ya, saya jelasin ya. Tuhan itu mengutus utusan. Utusan ini menerima wahyu dari utusannya yang mengutus. Kemudian utusan inilah mengajarkan manusia untuk melawan iblis. Alhamdulillah kami ini sebagai muslim, orang yang beriman, begitu ya, terbebas dari kutukan iblis. Iblis itu bagaimana caranya mempengaruhi manusia agar menduakan Tuhan. Makanya Bu Karyana, janganlah bekerja sama lagi dengan iblis. Tuhan itu cuma satu, Yesus itu utusan Tuhan. Begitu Bu Karyana.
Nah, kalau Bapa di sorga nanti mengatakan, kalian harus turut, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan, ikutilah dia, dengarkanlah dia. Artinya tuhankanlah dia. Nama Di ikuti mana? itu sudah Di mana ada Bapak mengatakan Tuhan kalah Yesus? ini ikutilah dia. Ikuti dia, ikuti ajarannya, bukan menuhankan dia. Loh, mengikuti mensuri toladani itu Ya, artinya itu namanya menuhankan, itu bro. namanya junjungan, bukan menuhankan, tapi mengikuti Makanya- apa yang diajarkan. Tuhan kalian itu terlalu pendek kalian buat. Harus ada Tuhan di atas Tuhan. Tuh. Kok ada Tuhan di atas Tuhan? Gimana ceritanya? Ya iyalah, Yesus menuhankan Bapa di surga. Terus Tuhanmu siapa, Bu Karayana? Ya, aku kenal Yesus. Jadi Tuhanmu Yesus. Aku tidak mengenal Bapa. Yesus memperkenalkan Bapaknya. Berarti Tuhanmu bertuhan. Ya iyalah, jadi Buset dah, Tuhannya bertuhan. waktu Yesus di bumi ateis, nggak punya Tuhan. Iya bertuhan Berdoa dia, kepada Bapa. berarti kalau bertuhan dia berarti Ya dia bukan udah. Tuhan. Udah. Ya udah berarti dia bukan Tuhan kalau dia Ini bertuhan. kapan ini si Bril ini mau? Kapan Bril ini mau disahadatkan ini sama Ya dikawinkan itulah yang sama saya siapa? maksud tadi. Makanya si Bril Nggak apa-apa. Bril ini Itu Kalau di hadiah. Islam bukan Hadiah, dikawin, silakan, Bu Karyana, silakan. dinikahi. Dinikahkan. Blili, coba saya tanya ke Blili. Do you like me? Sinyalnya dia. I don't like you. Jaringan susah di sini. Susah Do you love jaringan. me? Bilang I Kang, don't love tanya you. Kang. Do you love me? I don't love you, you fuck. Sorry. Blili, kapan mau disahkan sama Akang, Blili? Abis lebaran dong. Oke, siap. Wey. Kado terindah dariku. Mantap, mantap. Bril ini kenapa mau memeluk Islam? Tadinya agama apa sih, Kang? Kristen, dia itu lambangnya, lihat, Kristen. Oh, dari Kristen. Kristen mana, Mbak Bril tadinya? Ini dia masih sekolah di STT, Bang Handi. Oh iya. Coba saya tanya-tanya dulu. Mbak Brili dari Kristen mana, Mbak? Nggak usah di-mute. Susah jaringannya. Udah Melek. bagus kok. Dari Kristen Protestan apa Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Sekarang kuliah di Protestan STT. apa kamu, Brili? Ntar dulu. Brili, kalian. protestan apa kamu? Gua lagi ngomong sama dia, diseruduk lagi. Sekalian cemburu. Enggak, aku sebentar aja. Tiga Sekalian pertanyaan cemburu. deh, Keo. Iya. 3 pertanyaan. Ya udah dah. 3 pertanyaan aja, Bang Hendi. Ya silakan. Ustaz. Boleh? Boleh. Brili. Monitor. Ya. Monitor. Ya. Monitor. Cuma 3 pertanyaan, lu ketahuan lu siapa lu bilangnya. Nanti kayak Arum juga lu. Emangnya Karyana ini orang sembarangan? Gue 5 menit bicara sama orang tahu siapa orangnya. Aduh, emang lah. Nggak jelas ini Bril ini. Udah silakan. Susah jaringannya. Brili, boleh nggak baik-baik bicara? Ah? Boleh nggak bicara baik-baik denganmu? Cil tenggelam. Boleh. Lambang salib. Gua nggak bisa dikelabuin loh. Ganggu aja nih Bu Karyana. Cari signal dulu Mbak Brili.
Mbak Brili malam ini mau syahadat? Susah dia nggak ada jaringan ya. Kenapa Kang gini Kang? Itu sinyalnya jelek banget itu. Malam ini mau syahadat dia apa gimana? Nggak tahu saya. Dia naik ke sini pengen dihalalin katanya. Waduh, ini kan bukan tempatnya. Kang, nikahin. Kenapa Ini bukan jadi si tempat- Karyana yang nyaut? Di sini bukan tempat nyari jodoh kali. Ya kasihan si Akang tuh nggak ada temannya. Dia ibunya Muslim, Bang Andi. Ibunya Muslim, bapaknya Kristen. Cuma udah pisah posisinya. Kakaknya ada yang Muslim juga. Dia ikut ke bapaknya. Tapi susah Mana dia ya? ngobrol nggak denger dia. Kak Sinyalnya Darni dia. mana ya? Kak Darni ya? Gue mau cari bantuan si Karyadut, cebol. Enggak, biar nangis dia. Setiap dia ada malam nangis dia. Sedih aku katanya. Lucu Kak Darni. Baperan. Orang yang malak dia yang nangis. Coba Karyana. Undang aja Bu Darlinya ke sini. Bu Karyana, undang. Coba Karyana. Ntar gue telepon dulu. Ya, Aku telepon pakai dulu. handphone yang satu ya. Handphone yang satu udah bisa dinaikin, bos. Ntar aku telepon dulu ya pakai handphone ini ya. Nanti aku naik pakai akun yang satu. Iya sok. Oke? Iya. Coba Oke, bos. Karyanya lucu juga ya. Yesus itu bertuhan. Dia bilang Yesus itu bertuhan. Buktinya dia berdoa kepada Bapaknya. Tapi dia juga Tuhan. Dia sembah Yesus. Dia nggak kenal Bapa. Gimana Ibu Karyana ini? Ada aja orang kayak gitu. Panggil Kang Bo, berdiri dulu kita ngobrol-ngobrol. Ada lagi di netizen di YouTube nih. Kalau bisa Ibu Karyana cukur kumis katanya. Nggak ada lah, dia perempuan kok ada kumis. Kalau bulu keteknya panjang dia 3 meter. Buset. Bisa dijadiin tali itu ngikat. Terus dijadiin tambang buat narik truk yang mogok. Lu kadang-kadang kalau ngomong Kang. Aduh, kenapa gua pengen banget ngebully si Karyadut ya? Mbak Brili lagi jeda itu. Aduh. Dulu Bang Andi garang. Enggak, kapan gua garang? Enggak lah. Kita diskusi itu nggak boleh garang-garang. Kalau ada penghujat turunin aja udah. Kita sampaikan dengan data. Kita sampaikan sesuai topik. Berdata kita menyampaikannya gitu. Siapa tahu dia mau berbaik hati kan gitu ya. Iya, Pak Talasang hadir, terima kasih. Pak Talasang gua. Tuh, udah bertahun-tahun ikutin gue tukang di bawah tuh. Bang Indra, assalamualaikum Bang Indra. Bang Indra udah di Jakarta kali ya? Waalaikumsalam Bang Andi, sudah. Oh, Insya Allah. Nanti kita bukber ya Bang ya, diatur-atur waktu yang tepat ya setelah aku sehat-sehat kembali ya. Oh, lagi sakit nih. Masih nggak enak body dikit Bang ini, aduh. Wah, kebanyakan begadang sih. Nah, itu juga kali faktornya tuh. Iya.
terlalu sering ladenin si Oten tuh. Ya mau diapa lagi bang, itu tugas. Lanjut standby bang. Ya. Kan perintah di dalam Al-Quran juga kan, amar ma'ruf nahi mungkar, harus kita menyampaikan, mencegah kemungkaran gitu ya. Semampu kita, gimana cara mencegah kemungkaran ya sesuai kemampuan kita gitu aja. Iya, Masya Allah, luar biasa bang. Terus menyampaikannya juga kan harus sesuai dengan Al-Quran. Udah ila sabili rabbika bil hikmah kan gitu ya. Waduh, turun dia itu, kenapa ya Kang? Siapa tuh turun? Si Brili. Yang mualaf tuh, mau mualaf. Iya, Itu diserang sama Karina tuh kayak tadi itu. Karyanya nggak bisa menyerang bang, paling muter-muter kayak gitu. Coba kita senggol Gus dulu, Gus Mit. Yuk lanjut. Gus Mit, Iya bang. Gus Mit. Iya, bener nggak itu kita sebagai umat Islam itu wajib mencegah atau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Itu kan wajib hukumnya kan buat umat Islam ya. Iya. Ya makanya yang sering kita sampaikan bang, kita itu dilabeli umat yang terbaik itu ya karena mengajak kepada kebaikan, kepada amar ma'ruf dan mencegah kemunkaran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil Mungkar. munkar. Jadi kita menjadi umat yang terbaik. SK-nya langsung, legitimasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita menjadi umat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan selalu mencegah kepada kemunkaran. Di ayat yang lain juga jelas-jelas wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika umul muflihun. Muflihun itu banyak arti, bukan hanya sekedar kebahagiaan tapi juga kesuksesan. Artinya kita kalau ingin menjadi umat yang sukses itu ya yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, kemudian mencegah kepada kemunkaran. Karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengalir pada suatu daerah, kampung, wilayah, bahkan negara ketika umat tersebut itu penuh dengan iman dan Islam yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, ketika negara, wilayah, tempat tersebut itu sudah menyembah kepada makhluk selain, kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan murka yang akan kita dapat. Itulah, dan tercegahnya amarah Allah, murkanya Allah itu karena masih banyak yang azan, masih banyak yang mengajak kepada kebaikan. Itu adalah salah satu peredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin juga kan barusan terlewat tentang Natal, di mana di dalam surat Maryam sangat jelas diterangkan bahwasanya apa? Sampai langit ini akan pecah, gunung hancur ketika umat tersebut, kaum tersebut itu menyembah kepada makhluk. Ketika mereka menganggap bahwasanya Tuhan itu punya anak. Coba bisa bayangkan berapa ribu Kristen di Indonesia. Andai kata tidak ada Muslim, tidak ada Islam, mungkin ya murka Allah kepada Indonesia ini sangat besar. Wa qalu takhadzar rahman walada, di mana mereka selalu mengatakan, masa ya Tuhan Maha Pengasih kok mempunyai anak. Siapa coba yang menyebut, umat yang menyebut bahwasanya Tuhan mempunyai anak? Bahkan mereka mengaku sebagai anak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kata Allah di ayat yang ke-90-nya, takadus samawati yatafaqqarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda.
hampir saja langit pecah, hampir saja bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan-ucapan mereka yang selalu menganggap kami anak Tuhan, kami anak Tuhan, kemudian Tuhan punya anak. Anda'au lirrahmani walada, karena mereka selalu menganggap bahwasanya Allah yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Maka ya kita tidak boleh berhenti, tidak boleh letih, tidak boleh lesu, tidak boleh loyo, tidak boleh patah semangat untuk kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lanjut Bang Haji. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah Ustaz. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz Bang Haji, terima kasih Bang Haji Indra. Syukron, lanjut. Jadi teman-teman semua ya, antum memang semua luar biasa. Saya rasa antum pernah membaca surat Ali Imran 104 itu tadi yang dibacakan oleh Gus Mit tadi ya, bahwa kita ini diwajibkan untuk berbuat baik, mencegah kepada yang mungkar, mengerjakan kepada yang ma'ruf. Kalau Anda melaksanakan itu, kita orang beruntung gitu di sana gitu. Caranya bagaimana ya, sesuai dengan kemampuan kita. Antum semua menonton, antum sudah beli paketan gitu ya, berkorban beli paketan, waktu menonton kita, itu sebagian daripada dakwah itu. Maupun Anda tidak bersuara, jadi mendukung orang yang berdakwah, Anda termasuk golongan yang berdakwah. Mengambil hikmahnya, kemudian menyampaikan skala kecil kepada keluarga, praktekkan diri sendiri dan keluarga dulu, dan seterusnya ke lingkungan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagian dari dakwah, bukan jadi ustadz aja jadi pendakwah, bukan. Jadi penonton setia juga bisa. Iya. Mohon maaf potong. Saya lupa ini masih bagian saya di ini apa mu'alaf, bagian ngaji. Saya baru dulu. Maksudnya gimana Tad? Ini apa? Ini kan bagian saya kajian Al-Quran di grup mu'alaf. Oh, di komar lain? Enggak, di ini mu'alaf, grup mu'alaf API. Oh, Bagian Di Zoom. oh di Zoom. di Zoom ya. Lupa saya baru ingat saya. Ini ada. Parkum sini aja, Tad. Parkum sini aja dulu nggak apa-apa. Iya, iya. Ya memang di Zoom ada sekarang dari pada apa ya, majelis ilmu, pembekalan kepada para mualaf oleh Ustadz kita, Ustadz Alex sama Gus Mit, gitu di sana ya teman-teman. Jadi saya sambung kembali. Jadi antum semua tuh luar biasa, begadang, bahkan mungkin ada yang emosi, mungkin banting HP kalau ada nyebelin kan gitu ya, ada loh itu, beli paketan, begadang gitu ya. Itu bagian daripada dakwah juga, karena ada hikmah ya. Pasti Anda tertarik lah. Enggak mungkin Anda menonton di sini kalau Anda nggak tertarik, pasti itu. Benar nggak teman-teman? Nggak mungkin Anda menonton baik di YouTube maupun di sini kalau nggak menarik topik-topik yang kita bisa bawakan. Apalagi kalau ada Banjuma ya, Ustadz Tata, Ustadz Mi, Ustadz Alif dan lain-lain gitu. Pasti tidak membosankan. Pasti ada sesuatu giro memanggil. Apa itu? Iya, iman Islam di sana lebih diperkuat. Berbeda kalau nonton sinetron, nonton film, itu beda. Tapi kalau ini memang adalah wajib untuk kita tonton. Untuk itu dihimbau kepada kaum muslimin dan muslimat, ya hindarilah menonton yang tidak penting, buang-buang waktu saja gitu ya. Lebih baik baca Quran, majelis ilmu, ikut kajian. Itu modal utama untuk apa? Lebih memperkuat iman Islam di kehidupan ini gitu. Bekal kita nanti ke kehidupan selanjutnya. Itu sih dari saya teman-teman. Terima kasih semua ikhwan fillah yang menonton di mana saja Anda berada. Anda semua luar biasa. Tanpa antum semua ya nggak mungkin lah
kita berbetah-betah di sini gitu ya kalau nggak ada yang nonton. Betul nggak Bunda Rama? Nggak mungkin kita semangat kalau nggak ada penonton. Betul sekali, Daeng. Izin kita sapa Bunda Dewi. Beliau jeda. Bunda Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat semua ya. Sehat Bunda. Bun. Sehat. Ya Bunda, masalah umroh itu serahin aja ke kita ya, insya Allah tiap hari kita iniin ya Bunda ya, sambil diskusi, insya Allah kita promosiin terus. Alhamdulillah. Itu Bismillah. Bunda Beri tanya-tanya tentang PT sama itunya katanya, mau ngecek di grup aja Bunda. Oh, ya Kang. Siap. Oke, siap. Teman-teman yang mau ikut umroh bersama Bang Juma nanti bulan 6, silakan hubungi ke saya langsung ya. 0812147490002. Bareng Bang Handi, bareng Bang Juma. Wah, pokoknya keren lah ya. Ayo, Bismillah. digas. Bismillah. Bang Handi apa kabar? Sehat selalu Bundaku. Di mana sekarang? Alhamdulillah udah di Jakarta. Alhamdulillah. Kapan bisa ketemu Pak Jenderal nih? Kangen saya sama Pak Jenderal. Jangan di sini tuh ngomong itu. Jangan. Yang penting sehat-sehat semua, Bunda Rahma, Ustadz Miftah, Bang Indra, Akang Kian, sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah. Rindu. Masya Allah. Alhamdulillah. Sok lanjut. Saya mau Ya. keluar dulu. Ada yang bertanya tuh. Nanti saya masuk lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebentar, Makasih, tolong Bun. aku di follow dong. Minta Ya silakan follow-nya teman-teman yang di dong. follow Bunda Dewi ya. Tolong Di-follow. dong di follow. Buat mengembangkan dakwah, kalau penontonnya banyak, follow up-nya banyak, pengikutnya banyak, insya Allah Insya Allah. bisa ada bonus-bonus. Mudah-mudahan bisa berkembang, ini bisa siarnya lebih mantap. Insya Allah Bunda. Terima kasih, aku ke grup dulu, mau ada yang tanya-tanya. Siap Bunda. Ya Bun. Lewat WA lagi ya Mbak Wi. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Buka puasa bersama. Ya itu dia rencananya di sana. THR. Assalamualaikum. THR aduh. Mau juga. THR. Ham. Kalau si Akang itu minta Betul, THR artinya itu Bunda tendangan hari raya. Bakwan dong, kalau tendangan Hero ada bakwan, ada lontong, ada apa ya. Aduh rendang belum ada rendang. Aduh rendang Semoga belum ya, beli. semoga. Insya Allah. Amin. Makasih, Sehat selalu, izin pamit Bun. dulu. Terima Siap, kasih yang Bunda. udah follow. Sama-sama. Kasih Bun. Bun. Ya, Mana? bantu tab-tab layar teman-teman, bantu tab-tab layar ya. Bentar lagi pada naik. Insya Allah. Mana brilinya tadi? Udah saya share. Si itu juga udah si Erik insya Allah. Mudah-mudahan malam ini. Oke. Wah. Alhamdulillah. Disuruh ke sini aja Bang Irfan. Disuruh ke sini aja. Saya nggak tahu itu roomnya yang mana itu. Suruh ke sini aja Bang Irfan. Apologet Islam ini siapa yang megang sih? Bukan yang ini kan, bukan yang pusat kan? Kalau yang pusat kan Bang Jibril yang megang. Betul. Ini apologet Islam yang mana lagi? Siapa yang megang? Ini saya nggak kenal ini. Oh nggak ada Indonesianya kali dia itu kemarin waktu di Komal itu. Iya. Sekarang sejak ini loh, sejak adanya apologet Islam di Indonesia udah banyak sekali teman-teman Muslim kita memakai istilah apologet juga Islam gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah sebagai penyemangat ya. Itu aja sih. Yang penting mari kita bersatu. Tujuan kita kan dakwah, bukan saling berkotak-kotakan enggak. Tapi bersatu kita menyampaikan kebenaran Islam. Itu intinya di sana.
bukan sebagai persaingan. Itu ya. Karena sebelum ada yayasan apologet Islam berdiri itu jarang pakai apologet Islam kan gitu ya. Setelah ada apologet Islam ya mulai pakai saja, yang penting kan bertanggung jawab. Itu ya, silakan. Izin host, mana tadi si Brili? Cari sinyal. Kenapa Bu Karyana nafsu banget ke si Brili? Kenapa? Gagal dia. Cemburu dia. Iya dia botol. Nggak boleh gitu dong. Kok ini nyerang pribadi terus dari kemarin? Ditanyain nggak mau. Kenapa sih nyerang pribadi terus dari kemarin Bu Karyana? 2 pertanyaanku nggak mau dia. Sinyalnya jelek tahu. Apa sih? Kalau bertanya kira-kira apa pertanyaannya? Udah tadi. Apa itu? Dia ngaku Kristen Protestan. Aku tanya apa hal yang mendasar sehingga kamu mualaf, nggak jawab. Apa pertanyaan apa? Ya iya, hal yang paling mendasar membuatnya mualaf apa gitu loh. Contoh, ya Tuhan hanya satu, yaitu Allah, ya kan? Nah, Emang kalau Bu Karyana Tuhannya ada berapa sih? ya Allah satu. Di mana ada kata Allah di Bible? Nggak ada. Bapa di surga. Nah, Ya, makanya itu. gue bilang itu bahasa Indonesia itu kata Tuhan, ya kan? Jadi Tuhannya Bu dibuang Karyana aja. Bapa. Gak usah ada kata Tuhan. Tuhannya Bu Karyana Bapak atau Yesus? Gak usah ada Tuhannya. Gak usah ada Tuhan. Oh, jadi Ibu ateis. Bukan. Yang Ibu Karyana sembah ya siapa? Bapak atau Yesus? Ya aku menyembah Yesus yang ku kenal. Berarti tidak menyembah Bapak. Yesus mengatakan, sembahlah Bapakku. Jika kamu mengenal aku, engkau mengenal Bapakku. Jadi terus Ibu Karyana nyembah siapa? Ya dia mengajari berdoa kepada Bapa di surga. Jadi menyembah Bapak atau menyembah Yesus? Sekarang gini, aku tanya dulu, Hendy. Aku tanya dulu. Susah amat sih. Enggak, aku tanya. Tujuan Bapa menciptakan langit dan bumi apa? Untuk didiami manusia agar manusia ini hidup teratur. Buktinya berantakan, nggak teratur. Mana yang teratur? Ya, buktinya Indonesia aman. Menurut kamu istilah apa? Apakah bumi kita ini bukannya bantat ini, ciptaan yang bantat? Enggak, ciptaan yang sempurna bumi ini kok. Salah. Ya kalau enggak terjadi kesalahan ciptaan, kalau terjadi salah cipta Bu Karyana, pasti kiamat. Coba detail dulu apa? Ya, memang kiamat nanti akhirnya. Tujuan Bumi Allah itu- menciptakan langit dan bumi apa? Tujuannya agar ada kehidupan di muka bumi ini. Visi Ada misinya makhluk. apa? Visi misinya nggak sesimpel itu. Coba. Agar manusia ciptaannya itu menyembah kepadanya. Manusia yang penurut, benar. Ya. Tapi Ada buktinya banyak nggak menurut. Berarti ada neraka disiapkan buat dia yang tidak mau menurut. Bukan. Hal yang tujuannya yang paling besar apa tujuannya? Ya tujuannya menyembah kepada yang sang pencipta, itu aja, beribadah, menyembah kepadanya. Apalagi tujuannya kecuali itu? Itu aja. Jadi samping menyembah kan di Islam itu ada namanya hablum minannas, Coba, hablum minallah. coba gini Bang Hendi, coba gini dulu. Kamu bayangkan dulu Bapak itu sendiri satu, ya kan? Sendiri, belum ada anak, belum ada yang diutus, belum lagi semuanya. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Betul? Tidak berawal dan tidak berakhir. Sendiri Ngomong apa sih? kira-kira tujuan dia menciptakan langit dan bumi apa yang paling apa? Yang paling mendasar? Tadi kan udah jawab ya. Apa diulang lagi jawaban saya teman-teman? Enggak dengar Bukan apa hanya ya? manusia yang menurut, terlalu kecil itu. Nah, terus siapa? Membuktikan bahwa Bapa di surga itu adalah Maha Adil.
Mana Ya, memang- maha adilnya mana maha adilnya? Coba mana maha adilnya? Coba jelaskan. Maha adilnya ya, gitu ya. Iya. Adilnya itu dia sudah memberikan atau menciptakan langit dan bumi ini, terus menciptakan manusia makhluk yang paling sempurna, diberi akal gitu ya, diberi kitab, kemudian menjanjikan bahwa barang siapa yang mengikuti perintahku, menjauhi laranganku, dijanjikan surga. Apa itu kurang adil? Dan Itu barang salah siapa, satu. dengerin dulu, barang siapa yang ingkar kepadaku, dia akan berlutut selamanya di neraka. Apa itu kurang adil? Berlutut selamanya di neraka. Ya iyalah. Orang yang menduakan Tuhan itu membuat Tuhan baru tiada maaf bagimu. Kalau sudah di neraka masih bisa masih bisa. Nggak ada lagi kalau orang kafir mah di neraka selamanya. Kalau sudah di neraka masih bisa menyembah. Apa yang kau mau sembah di neraka? Itu tempat disiksa. Tapi kenapa Anda bilang tadi begitu? Ini Menyembah di orang neraka. apa sih? Siapa yang pernah ngomong menyembah di neraka? Nggak pernah saya ngomong kayak gitu loh. Sujud Aduh, di Pokariana neraka. kayaknya kurang normal ini orang nih. Berlutut. Ya berlutut itu ngapain? Bukan menyembah itu. Berlutut artinya itu sudah tidak ada lagi harapan. Apa pula berlutut Ais. itu tidak ada harapan? Pokariana, neraka itu tempat apa sih? Tempatnya orang apa di sana? Tapi kalian bilang setelah di neraka orang berdosa semua selamat. Saya nggak pernah saya ngomong kayak itu. Yang bisa diselamatkan itu orang yang beriman. Tapi kalau orang kafir tidak ada lagi maaf bagimu yang menduakan Tuhan. Makanya Pokariana sadarlah sekarang. Janganlah menyembah Yesus. Yesus kan makhluk. Bagaimana coba aku tanya dulu dirimu, menduakan Tuhan, ya? Sementara Tuhan mengutus utusannya. Guru, Apakah itu namanya menduakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lanjut, Juma, lanjut. Bang Juma Iya. katanya Malam Bang Juma. harus diduakan karena Tuhan itu mengutus utusannya, jadi utusannya juga harus disembah. Itu namanya menduakan, katanya gitu. Pusing kepalaku ini sama orang ini. Pusing lah, orang nggak tahu. Berarti mengambil saingan untuk Tuhan gitu. Bukan untuk Mencipta- saingan Bang Juma. Jadi Tapi ya diberi kuasa untuk mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga. iya memang Apa betul. itu? Apa itu pekerjaannya? Ya, memberikan. Mujizat. Bukan itu sebenarnya, ya artinya begini, memberikan manusia ini bukan hanya manusia, memberikan inilah contoh bumi yang sesat, yang melanggar kepada dosa, yang contoh kepada bumi-bumi lain, yang di dalam bumi lain, yang di dalam kemuliaan, supaya yang bumi lain itu tidak mau lagi disesatkan oleh iblis-iblis gitu loh. Kalau Nah. Yesus sendiri ibu ada nggak kemudian menduakan Elohim? Barakallahu fik akhina. Gimana mungkin Yesus menduakan? Karena dia selalu Nah, maka sejatinya contoh yang diberikan oleh Yesus itu sebagai suri teladan, ya jangan menduakan Tuhan, harus cuma satu doang. loh. Sekarang Karena gini Bang Yesus Juma. Yesus mencontohkan, mentauhidkan Ya, Elohim benar. kan. Nah, gitu dong. Bang Juma, Terus kalau ada pembantumu, bukan pembantu, asistenmu di rumah, kepercayaanmu, tangan kananmu, yaitu anakmu sendiri, ya kan? Dari dirimu Ya. sendiri. Lalu ada pegawai yang dipercaya. Nah, Bang Juma mempercayakan kepada anak. Lalu ada pegawai yang diperintah oleh anak ini. Dan dia tidak mengenal Bang Juma. Bang Juma sedang keluar kota. Ya kan? Ada karyawan baru nih. Nah, dia harus turut perintah yang dikenalnya, bukan? Lalu anak Bang Juma ini, apakah ini jadi saingan Bang Juma?
Ya jadi saingan lah kalau misalnya anak saya yang disembah. Bukan. Kok saingan orang satu salah. visi misi, satu visi misi jadi- dengan Bapak? Jadi gini Bu Karyana, itu tidak bisa diidentikan dengan Yesus dan Bapak dan saya dengan anak saya. Karena saya dengan anak saya Analogi itu loh. iya nggak Analoginya. bisa. Tidak ada yang bisa dianalogikan dengan Tuhan, tidak ada. Karena Tuhan tidak bisa dianalogikan dengan apapun karena tidak serupa dengan apapun. Saya manusia, anak saya manusia. Bapa Elohim Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Tidak boleh dianalogikan. Jadi Oke. ketika kita mentuhankan atau mengibadahi Yesus, berarti kita membuat tandingan di mana Yesus hanya beribadah kepada Elohim doang. Datang kita beribadah juga kepada Yesus, berarti menduakan. Itu menduakan itu membuat Tuhan murka. Masa saya mengutus utusanku datang ke atas muka bumi supaya kalian mendengarkan dia, ikuti apa yang dicontohkan, apa yang disampaikan, titahnya kamu harus jalankan, percayalah sama dia, kau tidak akan sesat. Loh kok malah menuhankan anakku, menuhankan utusanku? Aku kan gak suruh kamu menuhankan dia, aku suruh kamu percaya dia. Percaya dong apa yang disampaikan samanya. Nyembah siapa? Percaya, dengarkan, ikuti. Sama Bang Juma. Iya, terus ketika diikuti ada nggak Yesus kemudian menduakan Tuhan? Kan nggak Kan ada. mendoakan. Dia bawa doa Bapa kami yang di sorga. Ya kan? Dikuduskan namamu. Kita diajari sama Tuhan berdoa kepada Bapa. Iya, tapi ada Alamat Yesus doa. juga. Orang Kristen Ada. itu alamat doanya kemana? Ke Betul, Bapa. itu namanya syirik, Bu. Syirik menduakan. Anda menyembah Bapa yang di langit, tapi Anda juga menyembah utusannya. Itu menduakan namanya. Itu menduakan. Harusnya kan mentauhidkan, mengesakan. Jangan menduakan atau membuat tandingan dengan alasan dia sebagai anaknya. Ya anaknya pun menyembah kok sama Bapak Elohim. Ada nggak di sisi hidup Yesus sehari aja yang tidak beribadah menyembah kepada Elohim? Nggak ada. Berbicara sembahan, bekerja sembahan, ngajar sembahan, semua yang dilakukan itu sembahan. Wujud penghambaan dia terhadap Bapaknya. Dan itu Yesus akui loh Ibu. Coba kita lihat ya di dalam Yohanes 14:30 atau Yohanes 14 nomor 31. Itu Yesus adalah pengakuan yang sangat jujur terhadap murid-muridnya. Dia katakan akan tetapi dunia harus tahu. Maksudnya dunia harus tahu itu adalah seluruh zaman, seluruh suku di muka bumi ini, semua manusia di muka bumi ini harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa. Dengan cara apa aku mengasihi? Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Loh, dia menghambakan diri dengan taat. Belum lagi kalau kita baca di dalam Yohanes 5 nomor 29. Yesus ini adalah benar-benar seorang, apa ya bilangnya, orang yang sangat berbakti itu loh kepada Tuhan. Baktinya itu luar biasa. Mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu pola yang ditanamkan Yesus. Sehingga ketika kita berbuat baik, apa kategori berbuat baik? Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan ketika kita tidak menduakan beliau. Berbuat baik kepada manusia ketika kita tidak mengajak manusia untuk menduakan Sang Tuhan. Ibu Karyana cukup mengatakan, Bapa Elohim yang ada di langit, terima kasih Engkau telah mengutus utusanmu Yesus yang mengajarkan kami untuk beribadah semurni-murninya kepadamu. Yesus nabimu, Yesus rasulmu telah membimbing kami untuk menjadi hamba-Mu. Sudah selesai kok. Yesus disetarakan pula satu hakikat lagi. Sementara Yesusnya sibuk. Sibuk apa Yesus itu? Sibuk menyembah. Yohanes 2 nomor 29 ya teman-teman ya. Yesus itu sangat jelas kok mengatakan itu. Bagaimana beliau ini menghambakan diri
taat kepada Tuhannya dan seterusnya. Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya tuh. Siapapun yang kemudian dikatakan dalam kitab saudara, siapapun orangnya yang mengakui dan mentaati Yesus ini sebagai utusan Tuhan, maka artinya orang ini sudah membuktikan bahwa dia percaya, dia mengenal Tuhan, Tuhan itu satu-satunya, tak ada yang lain. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal mengenal engkau. Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Berapa Tuhan? Satu-satunya. Kalau kamu apa? Aku utusan, aku tidak masuk ke situ. Begitu Ibu. Yohanes 8 nomor 29 itu saya sangat suka baca dalil itu. Yesus begitu mentauhidkan Tuhan. Bapa Tuhan Elohim yang mengutus aku. Bapa Elohim menyertai aku. Bapa Elohim tidak membiarkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dia seorang yang taat beribadah. Dan itu pun dikutip sama Paulus kan di dalam 1 Korintus 10:31. Aku menjawab, jikalau engkau makan atau jikalau engkau minum atau jikalau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Roma 12 nomor 1, karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Tuhan, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kan jelas itu. Paulus mengutip pengajaran-pengajaran Yesus, mencontoh bagaimana Yesus mentaati Elohim. Apa yang berkenan pada diri Elohim, itu yang kita lakukan. Jangan yang dibenci Elohim kita lakukan, jangan. Apa yang berkenan? Makan babi atau enggak makan babi? Makan babi. Sabat atau minggu? Sabat. Bersunat atau tidak bersunat? Bersunat. Menyembah Yesus atau jangan menyembah Yesus? Jangan menyembah Yesus. Menduakan atau mentauhidkan? Mentauhidkan. Sederhana kok itu. Tapi saudaraku Kristen ini karena sudah terkontaminasi ajaran dari Romawi Yunani, ya dia menganggap sepele gitu loh. Menuhankan Yesus sama dengan menuhankan Bapa, sepele kali. Merasa nyaman dengan perbuatan seperti itu. Padahal tak boleh kita menyelaraskan Tuhan kita dengan ciptaan. Sehebat apapun ciptaan itu, gak bisa. Nah sekarang tanya Yesus, Yesus, ya paman, sebenarnya kamu itu siapa sih? Jangan bikin bingung. Ente itu siapa? Yang sebenar-benarnya kamu itu siapa? Tuhan ke atau manusia? Tuhan yang menjelma jadi manusia kah? Atau manusia yang menjelma jadi Tuhan kah? Atau apa? Jujurlah sama kami, supaya kami ini selamat. Jangan ambigu dong Yesus. Kasihan kami ini. Ada yang mengatakan lu Tuhan, lu inkarnasi, teopani, bahas segala macam. Jujur apa? Lah Yesus pukul meja langsung, ketepak. Kemana mata lu? Kemana telinga lu? Mana otak lu? Hatimu mana? Hidup kekal itu mengenal aku sebagai apa tuyul? Nah, kata Yesus gitu. Kan udah ku jawab sama kalian. Hidup kekal yang kalian kejar kan. Kalian capek ibadah mau ngapain? Hidup kekal apa mati kekal? Hidup kekal dong. Nah, untuk kalian mendapatkan hidup kekal, kalian harus mengenal aku sebagai apa? Menurutku, menurut yang aku ajarkan sama kalian. Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu. Ya juga Yesus. Ya iya. Oh aja yang bahlul. Nah tuh kan gak enak kalau Yesus sudah marah. Bisa digolong kita. Berdoa dia sama Bapa, turun malaikat 1000, hancur sudah bumi ini dibuatnya. Dia wakil Tuhan. Yang wajib hukumnya kita hormati. Marwahnya kita jaga. Jangan wakil presiden kita hormat. Siap presiden, memalukan wakil presiden. Pak Gibran datang ke Indonesia, kita sambut Bapak Presiden kita. Malu langsung dia. Alamak, di mana aku simpan wajahku ini? Malu aku sama Pak Presiden, Pak Prabowo. Aku wakilnya loh. Kalian panggil aku sebagai presiden. Kemana kemudian wajahku taruh ini? Makanya dia marah. Ketepak, tampar juga kau ya. Kau katakan aku Tuhan. Padahal kan ada Tuhan kita. Ngapain kau anggap aku Tuhan? Jangan permalukan aku dong. Aku ini harus kau kenal sebagai rasul doang.
Tuhan kita itu yang maha kuasa. Apa enggak kau baca di dalam kitab yang kau genggam? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Bapakku lebih besar daripada aku. Setiap saat sebelum aku bermujaz, aku berdoa dulu kepada Bapa. Kemana otak lu? Atau jangan-jangan kamu menganggap Yesus itu bukan aku. Jangan-jangan Yesus lain. Karena kalau ajaranku itu jelas sekali kok. Kesaksianku tentang diriku, aku rasul, percaya padaku selamat. Itu ada loh di kitab itu. Aku ajarkan kepada muridku. Kenapa kau nggak percaya? Atau jangan-jangan kamu pengikut Yesus palsu? Coba aku periksa kulupmu, bukan celana lu. Oh sudahlah, kau betul-betul nyamar-nyamar pula kau jadi domba. Nyamar-nyamar pula kau jadi muridku. Ternyata kau domba lah. Mana tanda sujudmu? Coba kulihat jidatmu. Enggak ada tanda sujud lo. Kau enggak pernah sujud. Kau sama seperti iblis, enggak pernah sujud. Sama seperti babi, anjing, enggak pernah sujud. Sama seperti kera. Sementara kau baca di dalam kitab yang kau genggam, Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembahku. Ku tengok jidatmu licin Hari apa kali, Bang. Bang Juma? Hari apa? Hari Sabat kan pengajarannya. Iya, Sabaton. Jadi kenapa hari Biasa. Jumat? Loh, itu syariat untuk Bani Israel, jangan salah. Buset, buset. Iya ibu, kami nggak bisa nyamar-nyamar karena ajaran yang datang kepada Nabi Musa, ajaran yang datang kepada Yesus hanya untuk kaumnya. Kami zolim, menzolimi diri kami. Kalau kami tahu itu ajaran untuk kelompok tertentu, terus kami nempel-nempel ke situ. Memalukan bagi diri kami. Sedangkan ada yang diutus oleh Elohim untuk seluruh umat manusia yang semalam kita bahas. Siapa itu? Nabi yang akan datang. Itu untuk kita semua, litubayyina linnas, untuk seluruh. Makanya dia mengatakan menginsapkan seluruh dunia. Ketika ia datang, dia yang akan membimbing engkau ke dalam semua kebenaran, semua keadilan, dan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa dia harus menginsapkan dunia akan dosa? Karena ajaran sibilisis ini sudah merebak kepada seluruh penjuru bumi. Maka dia datang untuk menginsapkan itu. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu begitu. Gantian Bang Juma, gantian. Silakan. Boleh. Silakan. Jadi di Yohanes 8 tadi, Yohanes 8 ayat 54 dikatakan, ada yang mengatakan di atas, adakah engkau lebih besar daripada Bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Katanya kepada Yesus kan. Lalu Yesus menjawab, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tapi siapa kamu berkata dia adalah Bapa kami, Tuhan Bapa kami. Jadi Bapakku yang memuliakan aku, kata Yesus. Loh, Iya. sekarang di bumi ini siapa yang pernah dimuliakan Bapa? Boleh tahu siapa yang pernah dimuliakan Bapa? Langsung. Nah, itu ibu tahu. Itu ibu tahu. Dia dimuliakan. ada. Kenapa dia dimuliakan, Bu? Karena dia Tuhan atau karena dia anak manusia? Ya karena dia Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan dimuliakan Tuhan. Dimuliakan Bapa. Ya Allah ya Karim. Yesus berkata, Ibu, di dalam Lukas 7:28, di antara manusia yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada manusia satupun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Elohim lebih besar daripadanya. Nah, jadi Yesus mau dimuliakan, itu kan kemuliaan yang diberikan kepada kepada Yesus dari Bapa Elohim kan. Nah, karena itu jangan kita ikut-ikutan sama orang yang mengutuk dia. Kenapa? Karena dia orang mulia. Sudah salah orang yang mengatakan mati dengan jalan kutu. Sudah salah besar, itu kesesatan.
Karena kemuliaan beliau ini sebelum dunia ada itu sudah diberikan kemuliaan itu. Kok tiba-tiba ada orang yang begitu tega memfitnahnya, mati dengan jalan kutuk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Disetarakan dengan maling kuda, maling ayam. Disetarakan dengan pencuri, perampok, pezina. Kenapa bisa demikian? Semua sampah yang ada di atas muka bumi dilemparkan ke mukanya. Nah, ambil nih. Kau yang terkutuk wakili kami. Apanya ini? Kenapa enggak sedikit aja untuk menghormati beliau? Manusia suci ini tidak layak kemudian tersentuh oleh sesuatu yang najis. Yang mulia ini, Yesus yang mulia ini, yang terkemuka di dunia dan di akhirat ini, tidak layak dijadikan tumbal untuk dosa-dosa kita. Bukankah Tuhan itu maha pengampun? Bukankah Tuhan itu maha penyayang? Kita datang kepadanya berserah diri. Ya Tuhanku Elohim, ampuni dosa-dosaku, selama ini aku salah. Aku telah mengikuti pengajaran yang sesat. Aku ingin kembali kepadamu, mohon petunjuk, ampuni segala dosa-dosaku. Terhapus gak dosa itu? Ya terhapus. Pencipta langit dan bumi ini maha penyayang, maha pengasih. Coba bukti kalau Tuhan kita itu maha penyayang. Tuhan Anda dengan Tuhan saya kan sudah pasti beda. Tuhan Hindu, Tuhan Buddha tentu beda. Artinya 5 agama, 5 Tuhan. Tapi di antara kita alhamdulillah, puji Tuhan, tidak ada yang kekurangan kan. Ketika Ibu Karyana berdoa di gereja, berkecukupan kan Bu Karyana. Aku pun begitu. Ketika aku berdoa di masjid, sebagai seorang muslim, alhamdulillah aku berkecukupan. Tapi ada juga yang tidak berkecukupan. Ya, di Islam juga ada kan. Tapi di Kristen jangan lupa kan juga ada. Artinya bahwa pencipta langit dan bumi itu memberikan rezeki kepada kita tidak melihat agama. Kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu memberikan rezeki, memberikan nikmat kepada kita tidak melihat agama? Karena kita ini diberi kehendak bebas. Kapan kita diberi berkecukupan berdasarkan dengan agama dan agama saya yang benar, berarti kalian pada miskin semua. Karena melihat kami kaya raya, kalian miskin semua, di mana-mana Islam kaya, maka kalian akan meninggalkan agama kalian masuk ke Islam. Lalu apa yang disebut iman kalau begitu? Ruang iman tertutup. Kenapa? Karena tak ada lagi ujian iman. Karena yang kaya pasti sudah dekat dengan Tuhan. Nah kami miskin-miskin terus. Ya kita masuk ke Islam dong karena Tuhannya yang benar. Itu bukan ujian iman. Artinya Tuhan menutup ruang iman itu. Yang ada ya beragama secara histori. Gitu. Kenapa kita dibuat Islam ada kaya ada miskin, Kristen? Supaya kita berpikir bahwa pencipta langit dan bumi itu maha kaya. Saya pernah ditanya oleh salah satu staf saya. Gue bilang gini, Ibu, saya dengar-dengar dari anak-anak, Ibu mau bunuh diri tadi gitu. Iya Pak Nur. Kenapa bisa? Yuk ke ruangan saya. Ada apa Ibu? Saya capek Pak. Suami saya kan pejabat. Loh, itu bagus kerjanya. Iya, tapi kan anak-anak gini. Terus saya gini aja terus. Pekerjaanku begini-begini aja terus. Tidak pernah naik, pekerjaan menumpuk. Laporan tiap hari harus. Terus kenapa mau bunuh diri? Ya siapa tahu dengan mati ini gini. Karena saya sudah minta, saya punya beban. Gimana anakku mau sekolah gini? Bu, masih banyak orang yang jauh lebih miskin dari kita. Anda minta harta sama Allah kan? Sama Tuhan ya. Di mata Tuhan harta itu sampah. Tak ada harganya harta itu di hadapan Tuhan. Sementara Tuhan kita itu sudah menyiapkan surga untuk ibu. Jangan sampai ketika ibu dikasih harta, ibu kufur. Ibu kufur terhadap Allah sehingga ibu tidak mendapatkan surganya karena Anda hidup lupa sama Tuhan. Karena Allah cinta sama ibu dikasih pas-pasan. Akhirnya waktu itu dia nangis. Banyaklah yang sampaikan sama ibu itu. Akhirnya dia nangis. Nah, sejak saat itu bukannya dia bunuh diri, malah dia resign kerja. Kaget juga aku. Mana Ibu Risma? Aku bilang, Ibu Rina. Oh Ibu Rina ini Pak udah mengundurkan diri. Kenapa? Coba mana telepon, aku telepon. Ada apa? Aku khawatir kan waktu itu. Aku telepon, Bu, Ibu resign.
Iya Pak, kenapa? Aduh terima kasih banyak Pak Nuralim. Gara-gara nasihatnya, untuk apa sih saya kerja capek-capek, kan Bapak udah jadi pejabat. Waktu itu bapaknya di Taspen suaminya. Beliau sudah kepala cabang di Mamuju. Saya sudah berkecukupan dengan hidup sederhana seperti ini. Ya syukur Alhamdulillah. Artinya bahwa itu tadi pola yang kita bangun dalam beragama itu, ya kita tidak bisa memandang keberhasilan kita dalam hidup ini adalah bentuk bahwasanya pasti Tuhan saya yang benar, Tuhan yang lain pasti salah. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat pengajaran Yesus ya, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam surga. Berat itu, artinya bahwa ya apa bilangnya ya, kita nggak boleh menduakan Tuhan, intinya nggak boleh. Sekali Elohim, Elohim, jangan diganti dengan utusannya. Apa yang nyembah utusan? Utusannya cukup kita dudukkan, kita muliakan, kita sandarkan pada derajatnya. Yesusku yang mulia, I love you full. Disebabkan karena kamu adalah Muslim yang taat, beribadah, menyembah, berserah diri, tunduk kepada perintah apa yang diperintahkan Elohim kepadamu. Thank you. Itu Oke. contoh yang baik. Jangan disembah Ibu Karyana. Oke Bang Juma. Ya. Yang dikatakan tadi, Bapakku lah yang memuliakan aku, kata Yesus. Apa nggak marah Bapak kalau kita menyepelekan yang dimuliakannya? Ya, Coba justru Bang Ibu, saudariku, Ibu menyepelekan Yesus kalau Ibu menganggap dia dewa. Karena, sabar dulu, Anda mendudukkan Yesus itu seperti Zeus, seperti Krishna. Anda mendudukkan dia. Sebenarnya Yesus itu tak mau. Dia nggak mau didudukkan seperti dewa. Nggak mau. Bahkan supaya dia diketahui bahwa dia adalah Mesias itu, Yesus sebenarnya rahasiakan pada masa-masa itu. Jangan kau katakan kepada orang kalau aku ini adalah Mesias. Nah, dalam studi pengajaran Yesus, dia studi pengajaran Yesus, kedudukan dia, jabatan dia yang paling tertinggi itu apa? Kan Mesias. Mesias itu apa sih bagi orang Yahudi? Kan konsep Mesias itu di sana. Kapan Kristen melepas diri dari konsep Mesias Yahudi, berarti Kristen murni pagan. Nah, artinya Mesias yang harus didudukkan di sini oleh saudaraku Kristen adalah Mesiasnya Yahudi. Wahai Yahudi, rabi-rabi Yahudi, Mesias itu apa sih menurut kalian? Mesias itu adalah utusan Elohim, manusia Yang yang diurapi. Salah Bang Juma. Yang diurapi. Apa yang diurapi? Kota amal. Mesias artinya yang diurapi. Iya kan, manusia yang Diminyaki. diurapi. Iya, manusia kan Ibu? Iya dong, manusia. Bapak Jadi kita sendiri yang mengurapi Bang Juma. iya mengurapi. Itu yang mengosongkan diri. Elohim itu mengosongkan diri menjadi Mati manusia. nih ya. Untuk Ini kalau itulah yang diurapi. setelah dia kosong, siapa yang menjadikan dia menjadi Tuhan? Yang menjadikan dia Tuhan, dia yang merendahkan diri turun. Filipi 2 ayat 6, 7, 8, 9, 10. Iya, Ya Ibu. itu. Bu Darni yang cantik. Tapi setelah dia menjadi manusia kan dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Jadi sejatinya kalau konsep Paulus ini betul adanya, itu kan Ibu baca di Filipi 2. Nah, kalau Paulus ini punya konsep betul, kita harus baca nomor 10, nomor 11-nya dong. Iya kan? Nomor 11, nomor 10, nomor 11 kita harus baca. Oh, ternyata masih ada hakikat yang derajatnya lebih tinggi dari Yesus yang menjadi daging ini. Coba Ibu baca di situ. Nah, sehingga Yesus bukan tidak layak. Maksudnya Yesus sangat hina. Yesus itu mulia kali. Maka jangan dihinakan dengan mendudukkan dia setara dengan Tuhannya, jangan. Sama seperti Pak Gibran wakil presiden. Kalau kita dudukkan dia layaknya presiden di depan presiden, wah itu aib bagi dia, itu memalukan bagi dia. Tadi nggak boleh analogi. Enggak Ibu, ini menganalogikan, maksudnya bukan menyetarakan, tapi seorang wakil presiden kita anggap presiden, itu malu manusia ini. Apatah lagi seorang rasul kita lantik dia sebagai Tuhan, malu dia di hadapan Tuhan, itu maksudnya. Malu dia. Jadi di Yohanes 8 di situ bermujizat. Di situ ada suatu
yang tidak bisa dilakukan manusia di 59. Pada saat Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham aku sudah ada. Heran manusia itu. Hah? Sebelum Abraham aku telah ada. Nah, emosi lah Bang Juma di situ kan, dia lempar Yesus tuh. Lalu mereka mengambil batu mau lempar dia. Yesus menghilang. Ada nggak orang menghilang tiba-tiba? Hah? Mana dia? Mana dia? Itu satu mujizat loh. Jadi orang manusia nggak ada yang percaya. Udah, Bang Juma nggak percaya, semua kita ini rata-rata tidak percaya. Yang percaya hanya Kak Darni dengan aku. Ya nggak Kak Darni? Ibu, kalau yang kayak begitu Ibu, Hanya saudariku yang saudariku yang baik hati. Di dalam Al-Quran itu yang kayak gitu itu dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam. Adam loh. Min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum. Wahai Suma, apakah engkau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Nah, aku menjawab. Sebelum aku turun ke bumi, aku menjawab. Kalau bala syahidna, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Itu praeksistensi saya sebagai manusia. Di alam roh. Itu ada di dalam kitab Ibu. Bahwa kita semuanya ini tadinya sudah ada. Sudah ada kita ini sebelumnya. Bang Makanya Juma. kalau iya. Ini Bang Gimana, Juma. Ibu? Itu nggak masuk akal. Gini ya. Di Medan, iya. ada namanya Olo Panggabean, bisa menghilang katanya dulu, terkenal. Tapi sekarang sudah dikubur, ya kan? Akhirnya metong juga. Nah, itu terkenal tuh. Ada bisa yang menghilang, ada punya ilmu tuh. Nih, Yesus punya ilmu bisa menghilang. Ya kan? Ilmu dari mana? Ilmu dari Bapa. Iya bagus, itu Loh. pintar. Jadi gini Ibu. Hebat. Efesus 1 nomor 4. Sebab di dalam Dia Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Kalau bala syahidna. Kita ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kemudian Pengkhotbah 3:15. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Elohim mencari yang sudah ada. Jadi kita nggak bisa kemudian memaku mati Yesus itu hanya gara-gara Abraham. Sebelum Abraham aku sudah ada. Loh, Al-Quran mengatakan seluruh manusia itu ada sebelum dunia itu dijadikan. Maksudnya sebelum dunia ini dihuni oleh kita, kita sudah ada. Apa buktinya? Kalau bala syahidana. Apa buktinya Bang Juma? Kita berada di alam ruh, Ibu. Nah, sekarang saya tanya, apakah yang nyata? saudariku yang baik, apakah yang dimaksud Yesus sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu rohnya atau jasadnya, Ibu? Ayo, jujur. Itu hakikatnya sebelum Abraham ada. Iya, rohnya atau jasadnya? Saudariku, rohnya atau jasadnya? Kata Rohnya. benda itu. Samalah itu. Alastu birabbikum. Apakah kalian wahai anak keturunan Adam mengakui aku ini adalah Tuhanmu? Kalau syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Itu kita persaksikan pada saat kita masih ada di alam roh. Berarti sama seperti Yesus. Cuman karena Yesus bersoal jawab tentang orang-orang Yahudi yang mengangkat satu tokoh Abraham, andai saja mereka menjawab soal jawab tentang Adam, maka Yesus pun akan mengatakan, aku ada sebelum Adam ada. Itu. Pertanyaan dulu Bang Juma. Di sorga itu ada malaikat-malaikat. Percaya nggak sepertiga malaikat jatuh ke bumi dengan Lucifer? Percaya? Ya, iya. Oke. Dua pertiganya yang di sorga percaya itu masing-masing ada kehidupan masing-masing malaikat. Ya, malaikat Jibril ada. Ya, Iya. ada nama-nama malaikat di sorga. Nah, di Iya. atas malaikat ini yaitu itu yang dikatakan Yesus, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Di atas malaikat ini yaitu anak Tuhan. Ya, di atasnya itu Bapa di sorga. Jadi malaikat itu seperti apa ya? Seperti itu. Tidak ada Malaikat itu roh.
Malaikat itu roh, seperti itulah Bapa di sorga. Gitu Tidak loh. ada, tidak ada kemudian permasalahan Nah, itu terkait yang nggak itu. dipahami. Seperti apa penduduk sorga itu? Ya seperti malaikat itu. Meninggalkan kemuliaannya. Malaikat punya kemuliaan, nggak punya. Nah, kemuliaan malaikat yang di bumi ini tidak ada lagi. Sudah lenyap. Tinggal mengikuti penyesat, yaitu iblis, ya Lucifer. Dia ngikuti Lucifer. Itu yang nggak dipahami kita. Sekarang ibu ngikutin siapa dengan mempertuhankan Yesus, menghakikatkan dengan Elohim? Ikut siapa? Saya mengikuti yang tertulis, Bang Juma. Nah itu kan larinya ke situ ibuku yang cantik Ya, ini. Seperti kata Yesus. Mengikuti yang tertulis. Nah Kata coba Yesus di kepada di Filipus. mana? Kata Yesus kepada Aduh, Filipus. Filipus berkata, coba ditelaah lagi deh. Guru, Coba tunggu dulu Bang Juma. Iya, Guru, silakan. di mananya Bapak itu? Kata si Filipus. Dah? Apa kata Yesus? Coba tunjukkan para nabi kalau ada berani ngomong kayak gitu. Filipus, sudah sekian lama kau bersama dengan aku. Masa kau nggak kenal aku? Aku dia, akulah dia, aku Bapak itu, akulah Jehovah itu. Ah, itu Anda kata Yesus. menambah-nambahi itu Anda menambah-nambahi. Kok menambahi sih? Iyalah menyembah. Udah jelas-jelas Yesus mengucapkan seperti itu. Berani rupanya para nabi ngomong kayak seperti Yesus ngomongnya. Akulah dia, akulah Jehovah itu. Waduh, ibu Nah, itu. terlalu lebay. Ibu dengarkan. Enggak lebay. Itu udah benar Sekarang- kali. Sekarang kalau ibu memaknai itu kan cuma satu data. Satu Loh, data. mau berapa data lagi ucapan Yesus ngomong kayak gitu? Kalau bagaimana- Yesus mengatakan utusan karena dia mengosongkan diri, Elohim itu mengosongkan Itu diri, datang itu- dalam rupa manusia. Sekarang begini ibu. Sekarang begini. Coba tanggalkan ajaran Paulus dulu. Bisa nggak? Ibu Bisa. tanggalkan ajaran Paulus. Oke. Sekarang ketika Yesus bersaksi tentang dirinya, menurut Yesus, dia siapa? Kesaksiannya kesaksiannya dulu kita lihat. Jangan bawa Paulus dulu. Utusan dari Elohim itu dia. Utusan. Firman Ketika kita- Elohim yang menjadi manusia. Nah sekarang sama ndak dengan Elohim dengan utusan Elohim? Utusan yang bagaimana dia Bang Juma? Nah, itu Dia kan pribadi Elohim. itu Yesus ini ibu pribadi Elohim. Wujud saudariku, daripada Elohim yang mengosongkan saudar- diri turun ke bumi. saudariku itu masih membawa-bawa ajaran Paulus itu. Yo, terus kenapa kalian lalak membawa buku-buku Paulus? Data-data Paulusnya selalu kalian membawa ke Enggak, rumah ini. maksud saya bukan gitu. Maksud saya ketika Yesus murni ajarannya tak ada terkontaminasi dengan konsep doktrin dogma Paulus, apapun arahnya, ibu mau pakai data apapun, Yesus sudah mengunci mati ajarannya. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku percaya kalau aku ini siapa? Aku ini utusan. Jadi tidak layak utusan Tuhan kemudian dituhankan. Sehebat apapun dia, apapun yang diucapkan, siapa yang melihat aku, siapa yang menampar aku, siapa yang membunuh aku, sama dengan membunuh Tuhan. Siapa yang melahirkan aku, sama dengan melahirkan Tuhan. Masa kayak gitu? Serendah itukah Tuhan? Hanya gara-gara Yesus seorang manusia berkata, aku, siapa melihat aku? Padahal Yesus sendiri Yohanes 5:37, Bapa yang mengutusku kau tidak pernah melihatnya. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Itu maksudnya apa? Murid-murid dipersaksikan oleh Yesus. Dipersaksikan Bang Juma, oleh Bang Juma Yesus. bilang, jangan bawa data Paulus, kan gitu. Ini kan Iya. perkataan Yohanes itu. Di dalam Yohanes itu dikatakan di situ, sudah sekian lama kau bersamaku, Ya Filipus. Allah. Kau belum mengenal aku. Lalu dikatakan lagi Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayo. Oke. Anda perbaiki datanya. Yohanes 7 nomor 28. Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 7 perbaiki datanya. Coba. Waktu Yesus mengajar di bait Elohim, Yesus berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri,
tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Bapa. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ketika kau mengenal aku, kau mengenal aku ini Mesias. Perkataanku, perkataan Tuhan. Pekerjaanku, pekerjaan Tuhan. Siapa yang melihat aku sama melihat Tuhan. Siapa mendengarkan aku sama mendengarkan Tuhan. Sebab pekerjaanku, makananku adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Firman yang kau dengar dari aku, ya bukan dari aku, tapi dari Tuhan. Berarti siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Siapa mendengar aku sama mendengar Bapa. Sederhana kok itu. Andai saja ibu tidak terkontaminasi ajaran dari Roma Yunani, Anda akan mendudukkan Yesus sebagai rasul, murni utusan Tuhan. Beliau ini adalah orang soleh, orang-orang yang betul-betul menundukkan hatinya, pikirannya, Tidak mungkin jasanya. rasul, tidak mungkin rasul. Bang Juma, apa rasul? Ya Allah. Bang Juma tunggu dulu. Bang Juma, apakah rasul menyediakan tempat di surga? Apa kata Yesus? Ya, Aku akan datang kembali. Ya Allah. Aku akan menyediakan Ya tempat Allah, ya bagimu. Karim. Di mana aku berada, engkau pun berada. Mana ada berani para rasul ngomong kayak gitu? Nggak ada rasul Dia Kalau nggak Dia Tuhan utusan. penguasa surga. Allahu Akbar. Saya Nah, nih, itu Bang Juma. saya ini jangan kategori Tuhan. Kategori negara kita ini. Saya diutus oleh Pak Prabowo kemudian untuk tenaga kerja yang ada di Malaysia yang sudah putus asa di sana tapi mereka takut pulang ke Indonesia. Aku datang disuruh sama Prabowo, kamu pulang. Di negaraku banyak tempat yang aku bisa menyediakan tempat di sana. Pulang. Bukan berarti aku ini Tuhan, bukan berarti aku ini presiden. Aku utusan Siapa Pak yang berani Prabowo. ngomong kayak gitu lagi? Para nabi. Ya Allah ya Karim. Mana datanya? Pakai Nabi data. Muhammad berkata, jaminlah aku 6 perkara. Jamin aku 6 perkara, aku jamin engkau surga. Itu ucapan para nabi, ucapan kayak begitu. Itu Bang bukan Juma. ucapan Tuhan. Nabi Muhammad berkata, walaupun aku rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Itu katanya. Yesus juga begitu. Oh tidak, dapat Yesus, berbuat aku akan apa-apa dari menyediakan diri. tempat Ya, bagimu. Di itu mana bukan aku berada, ucapan. engkau pun Itu, berada, kata Yesus. Ibu, coba. biasa. Haleluya. Coba. Ibu nggak percaya ketika Yesus mengatakan firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku. Ibu nggak percaya? Iya, itu Percaya? dari ilahinya itu. Dari Nah, ilahinya. betul. Berarti Ngomong dia ketika- seperti itu pada waktu Ya Allah manusia. ya Karim. Dalam keadaan Berarti manusia ketika dia ngomong kayak gitu, mengatakan, Bang Juma. Ya Allah ya Karim. Anda percaya ketika Yesus berkata firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku? Iya, Percaya? percaya dong. Nah, Percaya. sekarang ketika dia mengatakan aku akan pergi menyiapkan tempat, itu dari Yesus atau dari Bapaknya? Aku akan menyediakan tempat. Ya, itu di dari mana aku Yesus berada. pribadi Benar lu, Bang Juma. atau di mana atau aku dari berada, Bapak engkau Ilahi? pun berada. Di mana Ya sekarang Yesus itu berada? Di itu surga. dari Yesus pribadi atau dari Bapaknya? Iya, bapaknya itu ilahinya itu, ilahinya. Ya ilahinya. Allah ya Karim, Ilahinya kenapa Yesus. sih Ibu? Kenapa sih Ibu Kan dia selalu ingin? mengosongkan diri. Dia Itu mengosongkan ajaran diri turun Paulus. ke bumi. Ya Allah, itu ajaran Paulus. Yohanes Ya 1 ayat Allah. 1. Pada mulanya Ya Allah. Yesus ini adalah firman Elohim. Kalau Yohanes 1 Ibu, Apalagi? itu Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Segala yang keluar dari Bapa yang tadinya bersama-sama dengan Bapa akan menjadi sesuai dengan instruksi. Jadi daging, jadi daging. Jadi sperma, jadi sperma. Jadi toge, jadi toge. Jadi mentimun, jadi mentimun. Semua firman yang keluar dari Tuhan akan menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Maka ketika dinarasikan kemudian pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu telah menjadi mentimun. La haula wala quwata illa billah. Begitu susahnya Ibu paham. Jadi ketika Kaliannya. Yesus mengatakan, Oke, silakan. saudariku yang baik hati dengarkan.
yang membuat ibu jatuh cinta kepada Paulus itu hanya akan mendudukkan dia seperti nabi, seperti rasul, sebagaimana kami muslim mendudukkan beliau pada kedudukan yang seharusnya. Tapi karena sudah terlanjur Anda menjadi Kristen penyembahnya, meskipun dia mengatakan apa yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku tetapi dari Bapa. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengarkan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Orang yang belum terkontaminasi ajaran Paulus, pasti akan percaya. Betul, sama kedudukan muridnya. Yohanes 17:8. Murid-murid semua setelah melihat Yesus bekerja, setelah melihat Yesus berucap, mereka telah menerima semua itu. Legowo mereka mengatakan bahwa Yesus ini betul-betul Mesias yang ditolak. Dia ini Mesias itu. Dia ini Rasul Tuhan itu yang kita tunggu-tunggu. Tidak ada berpikir dalam pikiran mereka, ini adalah Tuhan. Karena tidak ada di Yahudi dewa turun jadi manusia, nggak ada. Nggak ada di konsep mereka. Jadi sehebat apapun Yesus dalam bertutur, sehebat apapun Yesus dalam bermujizat, dia level tertinggi hanya manusia yang dimuliakan oleh Tuhan sebagai rasul, sebagai nabi untuk menghantarkan kita menuju kepada keselamatan. Aku Bang Juma. Nah, silakan. Aku heran nengok Bang Juma ini. Yesus katanya hanya level tertinggi. Dikatakan di dalam Matius 28, aku akan menyuruh para malaikatku untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Itu level manusia seperti itu. Ibu sekali lagi dia mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Ibu istighfar, istighfar. Nyebut Sebentar, ibu. tunggu Bang Juma. Ibu percaya Yang kedua, bahwa tunggu. Itu Matius. Tadi Ibu Paulus nggak percaya. terima. Matius. Ibu percaya apa yang keluar dari mulut Yesus itu bukan dari dia. Itu yang keluar dari mulut Yesus, semua itu datangnya daripada hakikatnya itu. Itulah. Nah, ini penyakitnya itu di situ. Aduh, penyakitnya itu di situ. Ketika Yesus itu berbicara sebagai utusan, Anda justru melantiknya sehakikat dengan Tuhannya. Di sini biang keroknya itu di situ. Setiap kali Yesus berbicara, Anda seperti orang yang kehilangan akal. Cinta buta, benar-benar dibutakan oleh cinta. Padahal ucapan Yesus itu bukan dari dirinya. Dia hanya wakil Tuhan, corong Tuhan yang dipakai Tuhan untuk berbicara. Setiap kali Yesus berbicara, dengar, setiap kali Yesus berbicara oleh muridnya, ini pembicaraan utusan. Tapi setiap kali Yesus berbicara oleh Ibu Darni, ini Tuhan. Kan beda kelasnya Ibu dengan murid Yesus. Bang Juma, Ibrani 1 ayat 3, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Yesus adalah wujud daripada Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Mau kemana lagi Bang Juma coba? Bu, kalau dia tidak Ibu, ilahi itu, nggak mungkin dia akan menghakimi dunia. Aku akan datang untuk menghakimi dunia. Ibu Darni, Anda mengambil ajaran dari luar dari Yesus untuk melantik Yesus, untuk menjadi duduk sebagai dewa. Ibrani itu bukan ucapan Yesus. Kan Yesus yang harus dipercaya. Kenapa harus ada ajaran dari luar untuk membumbu-bumbuhi, mengkompor-kompori manusia mulia ini agar dia duduk sebagai dewa? Kenapa harus mengambil ajaran tidak lengkap ke ajaran Yesus itu? Masih kurang rupanya ajaran dia. Sehingga harus mengambil ajaran-ajaran orang yang kita tidak kenal. Sampai detik ini penulis Ibrani itu kita nggak tahu siapa. Sementara Yesus segala firman yang engkau berikan sudah tak ada lagi firman, semua sudah disampaikan. Berarti ketika seluruh firman ini disampaikan oleh Yesus yang mulia ini kepada pengikutnya percaya, dan kepercayaannya itulah yang menghantarkan mereka selamat sampai ke surga. Karena dia, murid-murid mengakui Yesus yang mulia adalah Rasul Elohim yang diutus sebagai juru selamat bagi Elohim untuk sampai kepada Elohim. Begitu Ibu Darni. Sekali lagi saya katakan. Silakan. Bang Juma, tapi lucunya begini Bang Juma. Abang Gimana Juma itu?
Paulus, tulisan Paulus, semua Bang Juma tolak. Tapi nanti Bang Juma menyerang kami Kristen ini dari Paulus. Buku Yohanes udah ditulis di situ seperti itu tadi. Yesus akan menyediakan tempat di surga. Hanya Tuhan yang bisa menyediakan tempat di surga. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi kelak dunia di akhir zaman. Hanya Iya. Tuhan kelak yang bisa menghidupkan di akhir zaman. Yohanes 6 Iya. ayat 40. Yesus akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Semua mata akan memandang jika melihat kedatangan Yesus. Dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Semulia Yesus itunya ini. Yesus datang kelak di akhir zaman. Saya Ibu Darni, kalau saya yang diutus oleh Elohim, diberi kuasa oleh Elohim, maka saya berbicara sesuai dengan apa yang Elohim sampaikan padaku. Maka saya pun akan berlaku sama seperti Yesus. Apakah saya jadi Elohim? Tidak. Makanya dia mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai apa di hadapan manusia? Kata Yesus, Elohim. Dan dapatkah dibatalkan itu? Tidak bisa. Masihkah kau mengatakan aku menghujat? Padahal aku ini adalah salah satu dari yang diutus untuk menyampaikan firman Elohim. Aku punya hak dong mengaku Elohim. Bukankah di dalam kitab Tauratmu? Andai saja Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Filipimu? Berarti Yesus dewa. Tapi dia mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu? Berarti dia kedudukannya sama seperti Musa. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Titik. Kenapa dia Elohim? Karena dia wakil. Seperti ketika saya membaca pidato daripada gubernur, pidato gubernur saya bacakan, maka saya pada saat membaca itu saya berlaku sebagai gubernur. Makanya Yesus mengatakan apa? Firman yang kau dengar daripadaku, pidato yang kau dengar daripadaku, itu bukan dari aku, tapi dari gubernur. Aku hanya menyampaikan pidatonya. Datang orang gila, Pak Gubernur, cium tangan, apanya ini? Hehehehe. Aku hanya menyampaikan pidato gubernur, kok aku pula yang kau bilang gubernur. Bikin malu aja kau. Doakan aja biar aku jadi gubernur. Gitu. Dibilang jangan analogi. Ya itu dia makanya pidato doang. Jangan menganalogikan. Bang Juma. Ya, silakan. Silakan. Oke, data ya. Ya. Ini Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Jesus, berkuasa mengampuni dosa. Ya, berkuasa dia. Kenapa dia bisa berkuasa mengampuni dosa? Karena dia adalah Tuhan itu. Dia adalah Salah. pencipta semesta ini. Ibu yang cantik, Bu Darni, saudaraku yang saya kasih. Udah jelas, Coba, Ibu. tunggu dulu Bang Juma. Tunggu dulu Bang Juma. Sudah lengkap Ya, lah sudah. silakan. Dia bisa mengampuni dosa, dia menghakimi kelak di akhir zaman. Yesus kelak menyuruh para malaikatnya mengumpulkan dari 4 penjuru bumi segala bangsa untuk membalas setiap perbuatannya. 1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Mana ada dibilang seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan para nabi? Gak ada. Ibu Masa Darni. ini sekelas manusia tadi Bang Juma. Bang Juma bilang kan Yesus sekelas manusia. Tapi luar biasa kuasanya ini. Menghakimi, menghidupkan kelak di akhir zaman. Mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Membalas setiap perbuatan orang. Mengampuni dosa. Mau apa lagi? Mau abang mau pakai data Coba. apa lagi coba? Coba Ibu, saya panggil muridnya Yesus. Muridnya Yesus duduk di sini. Ketika Yesus mengatakan dia menghakimi, dia membangkitkan, dia menyediakan tempat, itu diucapkan di hadapanmu. Iya, Paman. Nah, menurut Yesus, kalian ini setelah menerima ucapan-ucapan Yesus yang seperti itu, kalian menganggap Yesus apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan, Bang. Datang burnani, datang gilanya tuh, datang aneh-anehnya. Siapa lagi manusia apa mana lagi? Lah, Yesus sendiri mengatakan muridku setelah mendengarkan itu semua dia percaya aku rasul. Dia percaya aku rasul. Yohanes 5 nomor 27. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus itu hanya sebatas anak manusia. Oke, Makanya Bang dia Juma, diberi. begini, Bang.
Oke, begini Bang Juma. Ini kita berdasarkan dalil aja. Yohanes 9 ayat 5. Kalau ada berkata demikian, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Berarti dia nggak di dalam dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah nur cahaya. Seluruh nabi itu nur. Ya. Nabi Musa itu ada. Oke Bang Ya Juma, Allah. ada nabi yang mengatakan selama aku masih di dunia, akulah nur cahaya. Kalaupun satu-satunya Yesus yang mengatakan itu, berarti dia satu-satunya nabi yang mengucapkan itu. Nabi tidak layak Tuhan. Oke, Baik, oke, Ibu. oke. Nah, Udah diakui Nabi ya? tidak layak Tuhan. Udah diakui Sekali Kak lagi. Sarni? Udah diakui satu-satunya Yesus yang mengatakan demikian. Satu-satunya nabi kan? Ngaku. Satu-satunya. Enggak, kalau sekiranya, jangan pakai cara Paulus, enggak bagus. Jangan nodai diskusi kita. Kalau satu-satunya, kalaupun satu-satunya, Iya. kalaupun satu-satunya, berarti dia satu-satunya nabi yang diutus sebagai cahaya di atas muka bumi ini. Nabi kan? Aku gini. Nabi atau tangan. Tuhan? Nabi Tepuk atau tangan Tuhan? untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu artinya Anda gila. Tadi nabi, sekarang jadi Tuhan. Masih teracuni oleh doktrin Roma dan Yunani. Selama aku dalam dunia, akulah nur cahaya. Itu Selama ucapan aku- Tuhan. Berarti Itu ucapan aku Tuhan. bukan orang dunia. Aku bukan orang dunia. Berarti Anda gila. Dia berbicara seperti itu sebagai manusia. Anda mengatakan Iya. Tuhan, kan lucu. Anda memang sakit berarti. Memang Bang Juma, memang harus kita gilakan. Oh, Firman nggak Tuhan bisa. harus digilakan. Oh, nggak bisa. Anda aja. Anda Cintai, aja. harus dicintai. Yesus mengatakan Nah, sekarang gini. kasihi dengan akal, bukan dengan Istilah gila. sekarang semua sesuatu hal digilakan katanya. Oh, enggak. Anda aja. Itu ajaran Paulus itu. Ajaran Ya, Paulus itu. Anda mengatakan saya gila. Ya, Ya terserah gila kamu. lah. Anda mengatakan satu-satunya nabi. Habis itu Anda bilang Tuhan. Mana yang betul? Mana ada Nabi aku atau bilang Tuhan? Nabi? Tuhan mengatakan selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Itu ketika dia berbicara, dia Tuhan atau manusia? Tidak ada nabi yang terang dunia, tidak ada nabi. Itu terang nabi dunia. lagi. Kan nabi No lagi. way, no way. Itu nabi lagi Tidak katanya. ada nabi terang dunia. Bang Juma, Nabi lagi Bang katanya. Gimana Bang Juma, ceritanya? pakai data. Matius 24 ayat ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, Itu dari ujung ucapan langit yang siapa? satu ke ujung langit yang lain. Itu ucapan siapa, Ibu? Matius ini kan Ucapan orang Yesus ada enggak? Oh, enggak bisa. Itulah kan. Jadi mau yang mana lagi ku bawa data Bang Juma? Lah, Yesus Semua Bang datanya Juma Yesus tolak. dong. Datanya Yesus dong. Datanya Yesus. Udah Kak Nari mau jungkir balik. Tetap aja. Enggak, Datanya Yesus. aku kayak suara Bang Juma juga. Menyala Kristenku. Wah, itu Kalau dia. saudariku, ibu Karyana, kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran, coba Ibu sekali-kali baca terjemahan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15. Nabi Muhammad itu disebut sebagai cahaya. Ya ahlal kitab, qad Yang ja'akum menyebut siapa? Rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir qad ja'akum Siapa yang minallah. menyebutkan? Nur itu cahaya. Siapa yang menyebutkan dia cahaya? Ya Tuhan Manusia. Tuhanku yang mengatakan itu. Mana Bapak di surga mengatakan, Allah mengatakan dia nur cahaya, mana? Al-Quran surah Al-Maidah ayat Coba 15. Coba Ya spill. ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Tuh, udah jelas itu. Oke. Jadi yang saya Oke, katakan oke, tadi, Bu Ini Karya. tidak pernah Muhammad dikatakan berkaitan dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan Muhammad nih ya. Aku Yohanes Ya 9. Allah, di mana lagi? Yohanes 9. Ya. Di mana lagi? Iya. Ya Allah, Dia pencipta, stres benar diberi ini. kuasa. Di mana Ya. Yesus pencipta? Ya Allah ya Karim. Nih, Begitu Yohanes parahnya 9 sakitnya. ayat 36. Yohanes 9 ayat 36 ini terbukti.
Ya, silakan. Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Siapakah dia? Tuhan. Supaya aku percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia Tuhan itu, kata Yesus. Itu aku bilang. Oke. Itu buktinya. Oke. Akulah itu yang bercakap-cakap dengan ini, bercakap nih. Akulah Tuhan. Akulah Jehovah itu, kata Yesus. Apa lagi tuh? Akulah Yahweh. Allahu Akbar. Akulah Elohim, katanya. Itu. Iya, silakan, Luar biasa. silakan. Itu iman ini, itu iman. Aku percaya Tuhan. Lalu dia sujud Aku baca menyembah. dalilnya. Yes. Dengarkan saya. Saya baca dalilnya biar lebih kuat lagi ya. Yesus mendengarkan bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau tidak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Lalu Yesus mendengarkan itu, bahwa dia telah diusir. Kemudian dia bertemu dengan Yesus dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabannya, siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Kata Supaya manusia aku itu. Ya, kata manusia gitu. Apakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Dia siapa? Aku. Dia siapa? Anak Yesus manusia atau Tuhan? berkata-kata, ini yang bicara denganmu ini, akulah itu Tuhan itu. Itu Iya. kata Yesus. Aduh ibu, itu dikatakan, percayakah engkau kepada anak manusia? Siapa anak manusia itu? Tuhan. Tuhan, ya Yesus. Ya, iya, Yesus adalah anak. Anak Tuhan. Loh, gimana sih? Jangan, Ngerti. saya sudah bilang tadi, mohon Pelintir lagi. mohon supaya jangan terkontaminasi doktrin dogma Roma Yunani dulu nyembah dewa. Tidak. Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Apakah dia adalah Tuhan, junjungan itu? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan kau, dialah itu. Dialah itu anak manusia itu. Kata ganti. Maksudnya akulah itu. Kata ganti. Iya, dialah akulah itu. anak manusia itu. Akulah. Ini Akulah kan anak Yohanes, manusia itu. Yohanes Akulah menceritakan anak di dalam tulisan ini, akulah itu maksudnya. Gimana sih? Iya, akulah Dialah anak itu. manusia itu. Akulah Yang anak manusia itu. Iya, bercakap-cakap samamu itu akulah Anak manusia itu. manusia bercakap-cakap dengan anak manusia. Kalau dikatakan anak manusia, ya itu datangnya dari Tuhan. Lahir dari Maria, itulah anak manusia. Paham Nah, ya? iya anak manusia. Memang kenapa rupanya? Memang anak manusia, Tuhan, Yesus anak apa manusia. kaitannya dengan Tuhan? Siapakah dia Tuhan? Yo. Itu terjemahan Indonesia. Lah, aku percaya Tuhan. Lalu jawaban siapa? Aku percaya Tuhan. 38-nya. Sahabat Yesus, Lalu betul. ia sujud menyembahnya. Iya, betul. Itu perskone Aku itu datang ke dalam menghormat. dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang Itu- siapa yang dapat melihat menjadi buta. Itu menghormat. Aku datang ke dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata, apakah itu bahwa kami gak buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Tidak ada hubungannya dengan konsep bahwa dia adalah Tuhan, ibu. Nggak ada. Yesus itu murni alah. mengajak Udahlah. Bani Israel. Ini Bang Juma, yang lain Bang Juma. Ini Karyana. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mazmur 23 ayat 1. Jawab Karyana. Siapa gembala itu? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangan nyanyi, bukan gereja ini. Berarti, membimbing oke, aku. nggak apa-apa. Biar ibu-ibu ini senang, nggak apa-apa. Yesus berkata, akulah gembalaku, katanya. Iya. Di nggak dalam apa-apa, Mazmur, Ibu. Taurat, Jabur, Allah berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Jabur, dan Injil. Di Oke. dalam Jabur ditulis, Tuhan adalah gembalaku. Yesus mengatakan, akulah gembala itu.
Ayo. Oke. Apa lagi? Mau kemana kau lari lagi Bang Juma? Baik, Lukas 2 nomor 8. Di daerah itu ada gembala-gembala, ada banyak Tuhan ya, Bu ya. Bukan cuma Yesus gembala kan ya. Nah, Akulah gembala yang baik. sedangkan itu Ibu gembala itu yang digembalakan, Bang Juma. sedangkan Ibu Darni, sekali lagi saya katakan kepada Bu Darni, ketika murid-muridnya mendengarkan akulah gembala itu, aku membangkitkan, aku menyediakan tempat, aku mengampuni, aku menghakimi. Iman murid Yesus menurut Yesus, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Coba jujur. Ulangi. Ketika Ibu lagi-lagi mengambil kata-kata gembala, tadi mengambil lagi akulah Tuhan, akulah dia, akulah anak manusia, lalu kemudian dia mengampuni, dia membangkitkan, menyediakan tempat, terang dunia, bla 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 bla. Semua untaian ucapan ini sudah pasti Yesus sudah sampaikan ke muridnya. Nah, menurut kesaksian Yesus, ketika ucapan-ucapan itu sampai kepada murid-muridnya menurut Yesus percaya kepada dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan yang mengosongkan diri itu. Sebagai manusia yang mengosongkan diri. Ya, murid yang mana? Dicampur. Kalau Petrus tahu. Dicampur lagi pakai ajaran Paulus. Bang Juma. Itu Bang susahnya, masuk ajaran pagan. Itu kelas-kelas muridnya pun ada, berkelas-kelas. Itu Petrus beda dengan Yohanes, dengan Paulus. Yang tiga itu beda. Ketika dikatakan, siapakah engkau Tuhan? Yang jawab siapa? Hanya Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah. Ya, itu sudah terjawab. Lalu Yesus mengatakan, Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus berbahagialah Petrus bin Yunus bin apa sih? Petrus bin apa? Bin Bindo. Berbahagialah engkau karena engkau Bapa di sorga yang mengatakan itu kepadamu. Melalui apa Bapa di sorga mengatakan itu kepada Petrus? Coba, aku jawab dulu. Jawab dulu Bang Juma. Melalui apa Bapa di sorga mengatakan itu kepada Petrus? Kalau bisa jawab berarti Bang Juma udah ahli. Ilham datang ke Petrus kalau Yesus Mesias. Salah enggak Melalui itu? apa? Melalui apa? Melalui Roh Kudus lah. Nah, apa Bang Juma pintar ini. Nah, sekarang salah enggak ketika dikatakan dia adalah Mesias? Loh, Mesias anak Allah yang diurapi. Ya sudah. Berbahagialah engkau Petrus. Loh, tadi pertanyaan, siapa yang mengerti? Ya Petrus. Ya iya, Petrus kan Melalui Roh mengerti. Kudus. Roh Kudus datang kepada Petrus dari Bapa. Dari Bapa di surga datang kepada Petrus. Dan Petrus mengakui kalau Yesus itu adalah Mesias, orang yang diurapi. Selesai. Nggak ada masalah. Justru Ibu memperkuat bahwasanya murid Yesus menurut Yesus percaya kalau dia adalah Mesias, utusan Tuhan. Kenapa ini emak-emak kurang belanja ini? Emak-emak kurang belanja? Nggak ada, kami nggak ada ambil koin-koin di sini. Tapi kalau yang merah jambu ini ya, merah jambu ini mungkin. Udahlah Bu Karyana. Bu Orang Karyana. cuma 8 kawan merah jambu. Bu Karyana. Ini merah jambu samping itu Kak Darni. Sudah dulu. Bu Karyana, tuannya Petrus siapa Bu Karyana? Tuannya Petrus siapa? Mak kurang belanja. Hei. Bu Aku baru Karyana. baca. Woi, Ini hapus jawab ini. dulu ini. Hos. Hapus ini. Jangan bilang emak-emak kurang belanja. Kak Bu Darni Karyana, itu. Mak dengerin dulu, woi. Siapa tuannya Petrus Bu Karyana? Hah? Siapa tuannya Petrus? Tuannya Petrus. Iya. Dia mengikuti gurunya. Tunduk Siapa kepada tuannya gurunya. Petrus? Yesus. Hai. Ya. Kalau sudah Mesias diurapi Tuhan, Gimana arti Tuhan diurapi juga itu apa tuannya Petrus? diurapi? Yesus. Arti diurapi itu diminyaki Tuhan, Bapa sendiri. Tidak ada yang hebat di bumi ini kalau bukan Bapa sendiri yang mengurapi. Kalau sudah diurapi Bapa sendiri, luar biasa. Nah, kalau diurapi dia jadi Tuhan gitu maksudnya. Loh, suri toladan. Banyak Orang diurapi. yang dari surga. Udah, emak-emak yang kurang belajar jangan ngomong. Bukan cuma Yesus yang diurapi Tuhan, Ibu. Banyak yang diurapi Tuhan. Ya Allah ya Karim. Bukan cuma Yesus, Salomo, Elisa, Harun, Saul, Daud, Kores. Itu sumbernya dari mana? Kitabnya Yahudi lah yang mengatakan itu.
Itu udah Dia jelas sumbernya dari itu. mana? Contoh misalnya ya. Dari debu. Hah? Maksudnya? Salomo, Saul dari debu. Siapa kakek nenek moyangnya Adam? Yesus tidak dari Adam. Kata siapa? Baca silsilah Yesus. Aduh, mulai Yesus dari surga. mulai Dari aneh. surga. Itu kan penumpang. Dari sang firman. mulai Iya dong. mulai Kata mengosongkan mulai diri, aneh. meninggalkan kemuliaan. Kalau meninggalkan kemuliaan, ada bukan saja dari ini. Maria, bukan dari Ada Maria, saja. bukan dari Iya. sperma. Ada. Baca Yohanes 1 ayat 13. Siapa itu Bang Juma? Coba Yohanes 1 ayat 13. Bang Juma jujur. Di situ Jujur dulu Bang Juma. termasuk Yohanes Pembaptis, anak-anak dari Tidak. Termasuk- Yohanes Pembaptis lahir dari apa? termasuk Ishak. Itu lahir dari sperma laki-laki. Tidak. Loh, itu yang dikatakan di sana di Yohanes 1 itu mereka Ibu, bukan cuma satu orang saja. Itu kitabnya dibaca baik-baik dong. Coba baca original teksnya. Ya, Nggak silakan. mungkin itu. Mau 1000 Orang-orang- kali bikin orang-orang. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jujur siapa itu? Jujur dulu siapa itu? Yang pertama Ishak. Isa. Iya dong. Isa mamanya siapa? Lahir dari sperma Abraham. Mamanya Sarah. Loh, Yo. gimana sih? Dalilnya dibaca baik-baik dong. Karena Orang-orang ada Abraham, makanya ada Ishak, ada Sarah. orang-orang yang diperanakkan, berarti orang ini harus diperanakkan dong. Sama siapa? Sama ibunya. Nah, Iya, yang diperanakkan sekarang bukan saya dari rahim, sekarang melainkan saya yang tanya. dari- Sekarang saya tanya Ibu. Ujungnya dari roh Tuhan, dari roh Tuhan. Lahir dari Semua roh Tuhan. semua manusia berasal dari roh Tuhan. Tidak. Kalau Salah. dalilnya ada mau kayak mana? Salah. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia. Jangan ndak ngerti kalau ada kata-kata seperti itu. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Anda ingin mengatakan ini Yesus? Apa bedanya dengan Ishak? Sudah berapa kali Ishak kemudian mohon maaf menyetubuhi Hagar? Abraham menyetubuhi Kok ke situ Qurannya, Bang Juma? menyetubuhi Sarah. Berapa kali dia menyetubuhi Sarah? Ada nggak dia hamil? Nggak bisa. Jadi Ishak itu disebut anak perjanjian. Kenapa? Karena dia minta anak, lalu kemudian bukan berasal dari sperma Abraham. Karena sudah mandul, Sarah sudah mandul, tidak bisa lagi. Tetapi Tuhan kemudian memberikan kemuliaan kepadanya. Maka Bukan lahir dari darah daging, bukan lahir dari roh, melainkan dari roh Tuhan. Yesus Yohanes 1 ayat 13. Yesus itu dari darah dan daging. Sumbernya Bang Juma, tapi unsurnya betul. Sumbernya Ya itulah itu. yang dimaksud dalil itu. Bang Juma nggak ngerti juga. Bukan tidak ngerti, ibu kan terlanjur Kristen, pingin Yesus itu menjadi Tuhan, maka segala-galanya ibu tabrak. Enggak. Bukan pingin. Coba saya bacakan. Coba ibu Bang Juma mengerti nggak? sebaliknya benci Yesus jadi Tuhan, benci. Oh nggak bisa, saya justru sayang Yesus, makanya dia nggak boleh dihinakan begitu. Coba ibu baca Yohanes 3:34, boleh nggak ibu? Tadi kita berbicara mengenai darah daging. Sekarang kita berbicara mengenai Yohanes 3:34. Silakan. 34. Ya. Sebab siapa yang diutus Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim. Karena Elohim mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya. Siapa Gimana yang dong? diutus Yahweh, dialah yang menyampaikan firman Yahweh. Karena Yahweh mengaruniakan rohnya kepadanya. dengan tidak terbatas. Apa artinya tidak terbatas, Bang Juma? Coba. Iya, roh Tuhan itu ada pada orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman. Kepada Musa, kepada Harun, kepada Daud, kepada Yesus. Siapapun yang diberi tugas, itu kata Yesus. Artinya, roh itu tidak terbatas kepada semua yang menerimanya. Nah, nih contoh. Kalau kita menurut firman Tuhan, roh akan mengajari kita. Sama kalian ada nggak Roh Kudus?
Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus, Bu. Loh, lucu orang ini. Lucu. Jadi yang ada di Islam. Yang ada di Lah, Islam. justru lembaga Bible Sejak Indonesia. kapan kalian punya Roh Kudus, Bang Oke, Juma? oke, kita konsentrasi Aduh, di sini. kasihannya aku. Tolong tunjukkan original teks yang Anda gunakan kata Roh Kudus di dalam kitab saudara. Silakan. Holy Spirit. Apa artinya? Holy artinya? Roh Kudus. Holy artinya apa? Suci, roh yang suci, Holy Spirit. Holy artinya apa? Nah, spirit itu artinya apa? Semangat. Ayo. Semangat yang suci. Nah, semangat yang suci. Bukan Roh Kudus, beda. Roh Kudus itu gelar kepada malaikat Jibril. Masa dalam diri Anda ada malaikat Jibril? Semangat yang suci itu juga Roh Kudus. Iya, Anda boleh mengatakan Roh Kudus, roh yang suci, tapi untuk yang bergelar Roh Kudus itu cuma satu oknum, satu pribadi, yaitu Jibril. Makanya yang datang kepada Maria itu adalah Gabriel, karena Gabriel itulah Roh Kudus itu. Tapi kalau Anda mengatakan di Kristen ada Roh Kudus, itu justru saya mau tertawa. Tidak ada itu. Panjang kekristenan. Kalau Kristen dalam bahasa percaya ada Roh kalau Kudus. dalam bahasa Kalau di Yunaninya Islam kamu nggak ada. pneuma hotheos. Pneuma hotheos itu artinya apa? Roh suci atau roh murni. Gitu, Ibu. Jadi siapa yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim. Karena Elohim mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Sekarang ada berapa yang diutus oleh Elohim menyampaikan Bang Juma, firman? Pneuma Hagion itu bahasa Yunani hanya ada di dalam kekristenan. Ya iya, Roh pneuma Kudus, itu artinya apa? Holy Spirit hanya ada di dalam Pneuma itu kekristenan. artinya apa? Pneuma itu artinya apa? Ya Roh Kudus. Bisa hantu kan? Ya kalau negatifnya antara lain. Nah, iya, makanya Tuhan, makanya Tuhan, istilah Roh Kudus dewa. itu hanya ada Tuhan, di Al-Qur'an. Karena kalau Apakah- Anda Apakah Tuhan itu jadi dewa? Bukan. kalau Anda menggunakan pneuma hotheos untuk merujuk kepada Roh Kudus itu tidak nyambung. Kenapa? Karena pneuma itu bisa menjadi hantu. Gitu, Ibu. Jangan. Iya, memang Sekarang berbeda. Yesus nih yang berbicara, bukan saya. Siapa yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dialah yang menyampaikan firman. Pertanyaannya, ada berapa manusia di bumi ini yang diutus oleh Elohim untuk menyampaikan firman? Oke, saya jawab. Iya, Oke. Sekarang gini Bang Juma. ada berapa Ada berapa? orang yang diutus untuk menyampaikan firman? Para nabi lah. Nah, Banyak para nabi dan rasul. Menurut Yesus, para nabi ini semuanya adalah roh Tuhan. Dalil Anda baca tadi barusan. Oke, gini aja Bang Juma. Emang Karena definisi Elohim Roh Kudus apa? Definisi Roh Kudus. Definisi Roh mengaruniakan Kudus itu apa? apa? Didomi itu apa? Memberikan rohnya kepada nabi tersebut dengan tidak terbatas. Itu kata Yesus. Bang Juma, Siap. emangnya definisi Roh Kudus apa sih? Roh Kudus itu malaikat Jibril. Pening aku. Aduh. Makanya jangan pakai istilah kami, Bu. Pakai istilah Anda sendiri dong. Jangan pakai istilah Al-Quran. Habis itu Anda manai sendiri. Itu namanya penjajah. Itu namanya Roh Kudus perampok. itu malaikat Jibril. Loh, kenapa mengambil istilah Al-Quran terus Anda maknai sendiri? Giliran kami mendudukkan perkara pada keadaan yang sesungguhnya Anda Mati tertawa. meja. Jadi oke. Apakah malaikat Jibril pemilik Roh Kudus? Ikan aneh orang ini. Roh Kudus Apakah- itu Jawab dulu Bang Juma. tunazzalahu Bang Juma, Ruhul Qudus apakah min malaikat rabbika bil Jibril haqq. pemilik Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah nama dari Jibril. Kelucu ibu ini. Ya Allah. Bu Karyana, aduh saya makin benci sama Anda betul. Saya benci Bang sama Juma. orang bodoh. Kasih turun orang ini. Turunkan. Serius Aku nggak suka sama orang bodoh yang goblok tapi sombong.
Kau ngerti nggak kau? Kenapa diturunkan Sebagai dia? agama penjajah, kalian memang pura karakter mencuri, merampok istilah Al-Quran. Habis itu kau maknai seenak perutmu. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible. Kitab kalian itu bahasa Yunani. Mana datanya di Al-Quran Roh Kudus, Bang Jom? Al-Quran sudah menjelaskan, Qul nazzalahu ruhul Qudus. Itu Al-Quran. Datang terjemahan Bible dari Belanda, masuk ke Nusantara, mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible untuk menipu manusia. Pahami itu. Karena memang agamamu diajarkan untuk menipu. Filipi 1:18. Paulus mengajak pengikutnya untuk menipu manusia demi untuk menggiring manusia kepada Yesus Kristusnya. Ke-9, jangan bersaksi Itu dusta kitab terhadap Yahudi, sesama nggak manusia. ada hubungannya dengan Kristen laknatullah. 1.1 Yota, Tidak jangan ada kau hubungannya agama kami Yahudi menipu. dengan agama Kristen laknatullah. Nggak Kalian ada yang hubungannya. mengobrak-abrik rumah kami, Bang Nenek Joma. Bukiper. Oh, Tidak kakek ada Al-Quran Bukiper. mengambil. Turun. Turun. Biadab. Agama penjajah, laknat, agama setan. Al-Quran tidak pernah mengambil terjemahan kitab lo, biadab. Paham? Al-Quran tidak pernah mengambil istilah-istilah kitabmu. Al-Quran tetap berdiri sendiri. Al-Quran punya harga diri. Al-Quran punya jati diri. Al-Quran punya harga. Al-Quran punya marwah. Agamamu agama penjajah yang diajarkan Belanda sudah punya karakter pencuri, perampok, perampas. Sudah ngambil istilah Al-Quran, dipakai lagi secara tidak sah. Kurang ngajar, dasar binatang. Ini infak, ini sedekah. Kalau saya marah kayak gini, kurang ngajar. Saya mengutuk kalian semua, mengutuk semua Kristen yang telah menggunakan istilah Roh Kudus di dalam kitab mereka dengan menggunakan dengan serampangan tidak sesuai dengan aslinya dalam Al-Quranul Karim. Catat itu. Udah kami umat Islam selama ini berbaik-baik samamu, merangkul kalian dengan baik-baik, biadab. Kami sudah berbaik-baik, kami memaafkan kalian atas kebodohan kalian. Kami memaafkan, kami mengasihi kalian. Telah mengambil istilah-istilah kitab suci kami, kalian pakai pada tempat yang tidak seharusnya, binatang. Umat Islam di Indonesia begitu sabar. Umat Islam di Indonesia begitu kasih, sehingga kitabnya diambil, dipelintir ajarannya, dimasukkan ke dalam kitab yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara ini. Habis itu, ketika kami meluruskan, kalian mengolok-ngolok, kalian merendahkan, kalian menghinakan. Setelah kalian kemudian tidak berdaya menegakkan ajaranmu yang berasal dari Romawi Yunani yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara ini. Paham itu? Paham itu? Wahai penerus penjajah, pahami itu. Jangan kau mengatakan bahwa Al-Quran mengambil istilah dalam kitabmu, itu nggak ada. Roh Kudus, Alkitab, kata kalam, doa subuh, mulai lagi ini. Sekarang kulihat kau agamamu, mulai lagi ambil istilah-istilah doa subuh lah, segala macam. Banyak istilah-istilah yang kau ambil tuh dari Al-Quran, dari Islam. Nanti kau ke gereja, mau kemana? Mau pergi sholat minggu, kau rubah lagi tuh sholat Sabtu, kau pakai lagi tuh kalam ilahi. Ambil semua yang kau suka untuk kau pakai nipu. Kau masuk ke Bali, istilah-istilah orang Bali, agama Bali, kau ambil semua. Itu agamamu, kau tengok itu. Kau diajarin, kau malah menghina, kau malah menyepelekan orang. Giliran kau ditanya, original teks kitabmu itu pneuma hotheos. Pneuma itu artinya bisa hantu. Wah, tidak percaya? Mari kita buktikan bahwa di dalam Alkitab pneuma itu adalah hantu.
Kita lihat di dalam pengajaran kitab kalian di mana ya? Di antaranya Ibrani atau di Lukas. Coba kita lihat di Lukas 24:39. Benarkah demikian teman-teman sekalian atau Bang Sumanya yang salah? Oke. Ada yang bisa buka kamera? Bisa Guru dah. Oke, silakan adindaku yang ganteng. Lukas 24 nomor 39. Siap pamanku yang tampan. Abangku pamanku lagi. Lukas 24. Lukas 24:39. Jangan kayak gitulah. Diskusi kok kayak gitu. Bagus kalian itu diajarin, dibimbing supaya kalian itu kita sayang sama kalian. Tapi jangan menipu gitu loh. Ada, Dek? Lukas 24:39. Saya baca terjemahan ini ya, Gurunda. Oke. Oke. Lihatlah tanganku dan kakiku, titik 2. Aku sendirilah ini. Titik koma. Rabalah aku dan lihatlah, koma, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Hantu di Seperti situ yang kamu bahasanya. lihat ada padaku. Hantu di situ. Hantu penuma. Hantu nih. Nah, Penuma coba itu hantu. Coba adekku baca buka Yohanes 4 nomor 24 coba. Begitu buka Riana. Kalau punya agama jangan ambil agama dari penjajah, buka Riana, supaya jangan dipermalukan. Boleh adekku buka? Iya. Nah, Kita buka atau gimana? Oke. Iya, buka dong. Apa? Jadi kalau pneuma itu hantu, maka dia sebut apa? Dewa itu adalah hantu, maka sembahlah dia di dalam hantu dan kebenaran. Satu lagi dalil, nggak usah deh, jangan usah, nggak usah, kasihan nanti dia bunuh diri nanti kalau semakin banyak kita ajarin mereka, biarkan aja dia berkembang. Jadi jangan kau bawa Roh Kudusku ke dalam kitabmu yang mengatakan pneuma itu jangan, pancuri, paluka, pararang, padale. Aku udah sabar-sabar tuntun kalian, mengharap kalian itu bisa waras, ternyata kalian makin gila. Jangan kayak gitulah. Diskusi itu berikan edukasi yang baik. Jangan ngeyel, jangan karena kalah. Nah, Anda menggunakan cara-cara yang tidak bagus. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ya. Ngeri Bang Zuma kalau marah. Saya banyak stafku mengundurkan diri gara-gara saya marah di ruangan. Besok masuk surat pengunduran diri. Ternyata Bang Zuma selama ini orangnya begitu, kalau marah ternyata mending kita jauh lagi masuk kantor. Jantung bisa pindah ke lutut dibuatnya. Ya apalagi kalau kebenaran, saya orangnya paling tidak suka orang yang bodoh, sombong. Paling benci aku. Kalau pintar terus dia sombong karena kepintarannya tidak masalah. Tapi kalau sudah bodoh, bahlul, dongok, dompala, kardoba, pararang, padale, habis itu dia ngomong seperti hebat kali. Sekali lagi ya Bu Karyana, tolong sebagai saudariku yang baik ya, saya masih nggak menyebut Anda baik. Tolong Anda pelajari kitab Anda dalam bentuk original teks. Lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran di situ. Jangan Anda pakai. Termasuk jangan sebut kitab Anda itu yang surat kabar itu dengan sebutan Alkitab. Saya mau muntah gitu loh. Muntah nanti aku jadinya. Dalam Alkitab apa? Mana? Yohanes. Pret. Karangan Yohanes kok dibilang Alkitab. Ada-ada aja. Sebut aja.
Bible karangan Matius, Bible karangan Lukas. Ngapain pakai Alkitab? Untuk apa kalian menggunakan kata Alkitab kalau bukan untuk nipu? Untuk apa kalian pakai kata Roh Kudus kalau bukan untuk nipu? Itu untuk menipu itu. Ya, segala sesuatu yang dipalsukan lalu diberikan kepada orang lain, itu tujuannya apa kira-kira? Barang palsu diberikan kepada orang lain, itu tujuannya apa? Nipu. Untuk nipu. Barang palsu kok. Kenapa saya katakan barang palsu? Karena bukan Roh Kudus. Anda mudah-mudahan ada Roh Kudus dan matamu suwe. Penipu. Bukan Alkitab. Sekarang begini. Saya isi dalamnya bingkisan saya baju daster. Terus ku kasih ke Bunda Rahma. Saya tulis di luarnya itu. Di sampul nih, bungkusan saya nih. Empek-empek Palembang. Tiba di rumah, Bunda Rahma buka. Sebelum dibuka, Bunda Rahma sudah ambil piring. Ambil sendok, ambil garpu. Duduklah di atas meja, dipanggil anak-anaknya semua. Ada kiriman dari Bang Zuma nih, empek-empek Palembang, yuk. Ambil piring semuanya, duduk. Begitu dibuka, baju daster isinya. Itulah yang terjadi. Karangan-karangan orang sampulnya Alkitab. Apa enggak kurang apa enggak kurang ngajar? Apa enggak gila aku nanti lama-lama dibuatnya. Sabar, bulan puasa sabar. Kita ini cukup sabar gitu loh. Sabar sekali. Isinya baju daster. Ditulis di luarnya empek-empek Palembang. Begitu dibuka, yang aneh Bunda Rahma, kalau kita buka itu bingkisan toh, kita buka, kenapa baju daster ini nada bilang empek-empek Palembang di luarnya Kak masih. Ini masih bagus. Karena kita sadar ini baju daster. Kalau Ibu Karyana tadi sama Ibu yang satu Ibu Darni, nah tahu me bilang baju daster. Masih tetap nak potong-potong, nak kasih kecap, nak kasih ini baru nak makan. Baru dia bilang apa? Ini empek-empek rohani. Kan aku tadi Gurunda gila itu harus gila nabi. Iya. Sudah jelas-jelas sampulnya Alkitab. Isinya bukan firman Tuhan Allah. Sudah pasti di dalamnya itu adalah baju daster. Di luarnya tertulis empek-empek. Masih nama kengil kablam maka mati meja bahasa kotor keluar mi masih mau datang besok. Jangan begitu saudariku, jangan begitu. Jangan sampai saya bongkar aibnya agamamu di sini gitu. Dan kok begitu kan tahu jangan mana pendetamu aja nyerah. Bang Suma kalau perlu kaki saya yang saya angkat asalkan jangan kau bahas agamaku. Kebenaran itu harus diungkap kawan. Jangan kau ajak saya untuk menjadi setan. Allahu Akbar. Saya itu teman-teman ya sudah diseleksi 30 tahun saya diseleksi untuk menjadi ketua pembina Ploket. Jadi jangan kau macam-macam depan saya menipu, membodoh-bodohi. Jangan. Ya. Saya jadi pembina, saya jadi bawahannya Ustadz Alif ini, Dinda Ku Alif. Itu enggak sembarang saya duduk posisi itu. Asal kau tahu. Jadi jangan kau mau nipu-nipu di depan kita, jangan. Enggak bagus. Jangan nipu-nipu. Bagus kami nih sabar-sabar. Ya. Bersabar kami. Kata Alkitab kau ambil, kata Allah kau ambil, kata Rasul kau ambil, kata kalam kalian ambil, kata roh kalian ambil, kata doa kalian ambil, imam, mujizat, apalagi berkat kalian ambil. Firman Gurunda dal itu. Bukan kita punya itu, bukan Firman bahasa Islam. terjemahan itu. Bukan itu. Ilahi diambil, kemudian apalagi? Jumat Agung diambil, kemudian apalagi? Soleh, kemudian apalagi? Iblis, setan, malaikat, diambil semua. Diambil semua sama si Ngowa ini, si Rakus. Alkitab, hidayah, betul. Ayat, ulama, kudus. Semua diambil sama dia. Nur diambil juga. Apalagi teman-teman. Itu dia, si Rakus. Kayak ini, kayak penjajah. Rahmat, betul. Berkat diambil juga.
Dasar agama tak punya harga diri. Ikhlas diambil. Ini semua diambil. Apalah agama kayak begitu. Kalau Gak ada tidak modal. begitu Gurunda, kalau tidak begitu ya tidak laku. Iya, itu pun tak laku. Gak ada modal. Betul. Gak ada modal. Agama gak punya modal. Agama yang lebih pintar dia daripada kitabnya. Karena kitabnya tidak lebih pintar, makanya di kitabnya orang diambil. Malu kau kan? Malu kau kan? Pepet kau kan? Wujud, syafaat diambil. Apalagi? Nanti mau ibadah di Masjid Betania, Gurunda. Mau sholat minggu. Sudah ada itu doa subuh. Pret. Doa subuh. Ada agama begitu. Aneh. Jadi dia itu ibarat benalu ya. Benalu itu kan dia itu tumbuh di pohon yang lain. Nggak berani dia pijakkan akarnya ke tanah kan. Dia hidup di Sahabatku antara yang Aquarius, lain. barakallah fik. Jangan Iya, kita benda ramah, saya mau. Jangan kita, saya mau puas maka. Kalau disampaikan, kalau kita diajar, diterima. Kalian itu cobalah ya, selama kita berdiskusi tadi ini, mereka sangat maksa kan, maksa Yesus itu Tuhan kan, dia maksa kali. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Anak orang dipaksa jadi Tuhan sementara anak orang ini jelas-jelas mengajarkan dirinya cuma Rasul Tuhan. Sahabatku Aquarius, barakallahu fikum. Oke, ada Bang Erik, mungkin Bang Erik juga mau ikut-ikutan marah, silakan Bang. Selamat malam. Selamat malam Bang Erik. Kang Erik. Selamat malam. Ya. Ada yang mau disampaikan dulu? Bang Erik mungkin, atau ditanyakan, atau mau bantu untuk mengutuk Bunda tadi? Memperkuat. Saya cukup saya aja. Saya pun pernah Gurunda sama soalnya. Ketika ngeyel dikasih tahu menertawakan, bencinya minta ampun, naudzubillah, pernah dikik gitu. Ya silakan Bang Erik. Ya gitu karakternya. Ya, agak merinding juga Bang Juma ngamuk tadi. sorry bang. Saya Nggak kalau apa-apa. akidah saya bang, nyawa saya sumbangkan abang. Apalagi kalau cuma suara doang, itu tak ada harganya di hadapan Tuhanku. Kami agama jihad soalnya. Agama ini harus murni sampai kiamat. Maka kami sebagai penjaga kitabullah, ya tidak bisa menyek-menyek. Kalau ada orang mau menyepelekan Al-Quran, nyawa taruhannya, itulah Islam. Tapi di balik tegasnya kami itu penuh dengan kasih sayang. Karena kemarahan saya tadi ini tidak langsung marah kan. Dari awal kita diskusi, aku mengasihi mereka. Tapi di ujung-ujungnya memperlihatkan etikat yang sudah tidak mencerminkan sebagai saudara yang bagus diajak berdiskusi gitu. Makasih sahabatku Aquarius, barakallahu fikum. Oke, sambil mengedukasi Bang Erik Gurunda ya, dan juga sambil nunggu teman-teman Kristen yang lain yang mau diskusi. Itulah memang berapa kali sering kita sampaikan kepada teman-teman Kristen, terutama ketika diskusi, kalau dia ngeyel, ngotot, yang mengambil istilah di dalam Islam, dalam ranah diskusi, oke, kita ajak diskusi baik-baik. Tapi ingat, sumbernya data, jangan asumsi. Ketika kita tampilkan data dengan data yang sahih, data yang benar, data yang diakui kebenarannya, ditertawakan, itu paling benci. Apalagi yang berkaitan dengan akidah. Ini yang paling bikin kita itu marah terus terang. Kalau kita sedang menjelaskan tentang Allah, siapa itu Allah, dari Islam, dari Kristen sendiri, dari yang ada di Timur Tengah, tentang penggunaan kata Allah, tentang penggunaan kata Ruh Kudus, kita jelaskan panjang lebar. Dia hanya bisa tertawa tanpa memiliki data. Itu paling benci buat kita. Kenapa kita benci? Gitu. Iya kan, Gurunda? Betul. Iya betul. Karena penjajah. mereka itu menertawakan dengan kebodohan tanpa memiliki data.
Untuk menutupi kekalahan itu, Ustaz. Untuk menutupi. Betul. Jadi ketawanya aja Ini- kayak garing gitu. Ini contoh kita Bang Erik ya, sambil kita edukasi teman-teman juga. Kenapa umat Islam mempertahankan? Udah tahu kata Ruhul Kudus itu adanya di Islam. Dia malah mengklaim ngaku-ngaku punya dia. Begitu kita jelaskan dia tertawa padahal dia nggak punya. Misal salah satu contoh ayat. Ini kan ada ayat Al-Qur'annya jelas originalnya disebutkan. Nih yang beda warna di sini sendiri ya. Ini jelas. Katakanlah oleh engkau Muhammad, kul nazzalahu Nggak Ruhul kelihatan Kudusi. Kasih turun sedikit. Nah gitu. Nah ini Bang Erik maksudnya contoh. Ini dalam Al-Quran surah An-Nahl 102. Katakanlah oleh engkau Muhammad, nazzalahu, telah menurunkanhu kepada Al-Quran. Siapa? Ruhul Kudus. Yaitu Ruhul Kudus min Rabbika, dari Tuhanmu. Siapa Ruhul Kudus? Ada penjelasannya di sini. Kalau dalam Islam itu, siapa Ruhul Kudus? Di sini ruh yang suci yaitu siapa? Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam. Ada penjelasannya di sini. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ayuhar rasul, wahai seorang rasul, nazzala, telah menurunkan bihadal Quran, terhadap Al-Quran ini. Siapa yang menurunkan? Jibrilun, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Ruhul Kudus ini ada di original tag-nya, baru ada keterangannya siapa Ruhul Kudus itu. Begitu. Jadi kalau di kalian itu masalahnya di originalnya tag-nya nggak ada, tapi kau ambil istilah itu dari agama lain. Kau katakan itu Ruhul Kudus, padahal tadi dikatakan Penuma Hagion, kan gitu. Nah itulah yang membuat kita emosi, membuat kita kesel, membuat kita marah. Dikasih data, tapi berusaha menolak dengan cara kebodohan gitu loh. Jadi kayak main-main. Tapi memang pola-pola begitu Gurunda ya. Ini kebiasaan dari beberapa ahli misionaris. Ini mohon maaf nih, saya tampilkan data lagi juga. Seperti tadi istilah-istilah kata syafaat dan lain sebagainya itu kan sering kita tampilkan juga nih. Ada memang versi Bible yang menggunakan istilah seperti ini. Ini kan di sini dikatakan apa? Kitab Taurat sejarah. Padahal ini Bible nggak ada gitu. Ini contoh kita buka misal artikel. Nah ini nih. Ini artikel bukan punya umat Islam ya. Ini ketika dia katakan apa? Kisah teladan para nabi. Di sini dikatakan ada bahasa Arabnya. Ini padahal tuh bukan punya umat Islam, bukan ini. Punya Oten ini. Cara Allah yang berdoanya esa. lagi. Caranya Caranya nipu kayak kan gitu. Nipu Nah itu untuk dia. nipu. Nih, Hakikat puasa. Nih kayak gini tuh. Nih kayak gini dia buat gitu. Mengelabui umat Islam. Air yang mendatangkan berkah, mutiara doa-doa berkah. Nih coba keluarga sakinah. Ini bukan punya umat Islam kalau kita buka. Nah, ini aku dapat terbalut lagi Gurunda, mohon maaf karena kan aku beberapa kali juga harus ada saudara-saudara kita yang lagi kita bina dan kita bentengi kan mengenai masalah akidah. Ini mungkin Gurunda sudah tahu atau yang lain kalau sudah tahu mohon maaf. Tapi ini buat kami terus terang juga sungguh sangat mengesalkan dan bikin marah saya. Ternyata ada lagi, memang sangat digempur ketika kita umat Islam, ini informasi untuk umat Islam. Berhati-hatilah ketika searching tentang informasi Nabi Isa alaihissalam. Itu berhati-hati. Iya, betul-betul. Kenapa saya katakan hati-hati Gurunda? Karena di page 1 dalam pencarian ya Google search engine itu di teratas itu versi mereka. Ini cara mereka naudzubillah. Bahkan ketika saya cari kemarin, karena lagi saya mengumpulkan data, ini tiba-tiba ada lagi ini. Itu kan yang tadi juga sama tuh, dari penyesatan. Ini enggak ada nih. Silsilah Isa Al-Masih dia buat. Ya, aduh, Inilah silsilah Isa Al-Masih. Dan bukan cuman itu masalahnya Gurunda. Dibuat juga versi videonya. Nah, uniknya dia membacakan isi Bible-nya, dibuat versi videonya. Ini nanti kalau ada suara saya coba di mute yang saya play kan. Nah, videonya ini menggambarkan nuansa Islam. Ini yang bikin bahaya. Jadi seolah-olah ini sumber dari Islam. Istilahnya ini Bible-nya dari mereka, istilahnya pure ke-Islam-Islaman, dari penyebutan katanya bahkan di sini dia menyebutkan, mohon maaf ya, lidah Oten nih. Dia itu adalah roh dari Allah katanya. Nggak bisa dia nyebut kata Allah itu. Ketahuan itu John. Nah jadi nuansa Islamnya dia ambil seolah-olah ini sumbernya Islam kan gitu. Terus dijelaskan naudzubillah yaitu istilah mereka. Nah ini hati-hati ikhwan fillah, ini penyesatan karena seolah-olah ini dari Islam sumbernya nanti. Nah ini yang terbaru aku temukan. Jadi buat saudara kita, aduh sorry ada noise. Ya itu aja dulu ya. Hati-hatilah untuk kita saudara kita dari pemurtadan dan komisionaris yang mengajak menuhankan anak orang tadi. Oke, terima kasih. Ya itu senjata yang mereka pakai itu apa coba? Filipi 1:18.
Jadi memang mereka ini memang propasis. Propasis itu kan mengelabui, berpura-pura. Baik kau ajarkan Yesus dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan niat palsu, atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Kok ada agama mengajarkan begitu? Ya Allah ya Karim. Izin Gurunda dan host, saya harus turun kena akunnya. Nanti host Nggak yang kena apa-apa, kurban. itu pelanggaran Naik lagi biasa. nanti Dinda, naik lagi. Pengaruh ke viewer nanti Kang sayang iya, yang iya. menonton. Ganti Aku akun aja. Oke. Gurunda katanya minta doanya Bang Erik mau disunat dulu katanya Gurunda. Oh ya udah, sunat aja. Usia berapa Erik. sahabat kita ini? Bang Erik. Udah kepala 4, Bang. Ah, samanya kita, saudaraku, Masya Allah. Lagi ganteng-gantengnya itu kepala 4, lagi matang-matangnya. Iya, lagi harus buru-buru cepet tobat kayak gini. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, tadi saya udah sempat konfirmasi ke dokternya, Bang. Heeh. Saya mintakan besok kalau bisa. Dokternya nggak bisa besok. Paling hari, kalau nggak Selasa, hari Rebo. Dia spesialkan, dia khususkan hari itu nanti dia libur praktik khusus buat lunatin saya katanya. Allahu Akbar, Masya Allah. sudah berkeluarga? Udah enggak lagi. Ah iya, iya bujang berarti. Bujang. Bujang. Anak ada? Anak ada 2. Alhamdulillah, diajak aja sekalian. Ikut sama mamanya. Oh gitu. Iya. Ikut sama mamanya di Kalongan di Jawa Tengah. Oh gitu ya. Ya syukurlah, alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin juga ada yang katanya ada beberapa keluarga yang mau langsung serentak untuk syahadat. Jadi tuh Kang. Jadi insya Allah Gurunda ini Pak RT ngasih tahu besok dikirim semuanya ke API data-datanya kartu keluarga sama KTP-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Nanti insya Allah kita ke sana juga semuanya. Ya syukur, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah betul Kang. Sekaligus juga kita update informasi ya Gurunda dan yang lain. Siap, siap. Berkaitan dengan saudara kita yang kemarin kita tahu ya keadaan beliau. Alhamdulillah atas koordinasi dari teman-teman sahabat API, Bang Handi dan semua yang ada di sini juga yang semua tim ya yang ada di API dan semua Ikhwan Fillah dimanapun berada yang turut mendukung pergerakan ini dan juga membantu meringankan. Alhamdulillah saudara kita sudah bersama dengan saudara kita yang lain, artinya ditinggal di rumah. Bahkan info terbaru sambil menunggu dari tim kita juga untuk penyerahan, bahkan beliau itu sudah disediakan tempat satu apartemen gitu kan. Jadi untuk 1 bulan ke depan itu aman lah gitu kan ya, aman. Tapi bukan cuma itu, maksudnya itu kan sifatnya sementara. Nah, kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia saat ini sedang mempersiapkan langkah berikutnya gitu. Artinya beliau ini sekiranya mau belajar, mau jadi seorang dai atau mendalami ilmu agama, insya Allah kita akan arahkan kemana sesuai dengan yang cocok dengan beliau. Ke pesantren maksudnya kan fokus belajar ilmu agama, insya Allah kita arahkan. Dan juga ke beberapa tempat kemanapun lah pokoknya, intinya fokus belajar. Masalah ininya biaya dan sebagainya juga saya bilang tidak usah dipikirkan lah, insya Allah kita semua bisa untuk menangani ini semua gitu. Intinya solusi sudah kita berikan kepada beliau, dan tentu juga ini adalah dukungan dari saudara-saudara kita semua, terutama dari kaum muslimin muslimah ya. Luar biasa giroh dan semangatnya dalam membela saudara-saudara kita ketika mengalami satu masalah, kendala atau ujian yang berat, terutama untuk seorang mu'alaf. Karena infonya kan beliau itu meninggalkan semua, ya kan? Dari istrinya kan seorang gembala di gereja, anaknya sekolah di STT. Niat hati ketika dia mu'alaf ingin mengajak mereka, maksudnya ayo kita sama-sama kan gitu ya ke jalan yang benar. Tapi ternyata perjuangannya hampir 1 tahun tidak bisa diteruskan, artinya maksudnya nihil, mereka tetap bertahan di keyakinannya, maka beliau fokus memutuskan diri untuk hijrah kan gitu ya, hijrah keluar dari lingkaran itu, dia mencari yayasan-yayasan yang konsentrasi untuk membina para mu'alaf kan gitu, dan disinilah ketemu dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Begitu Gurunda info terbaru.
Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih semua tim saya ya, adik-adik saya udah berjuang. Ini adalah sesuatu merupakan sebuah kebanggaan lah pada kita ketika kita peduli dengan saudara-saudara kita yang berhijrah ini. Syukur Alhamdulillah. Dan saya yakin tidak akan keteteran. Yang penting mau serius, bukan yang kayak kemarin itu mualaf. Ternyata hanya supaya bisa dapat biaya balik kampung gitu loh, supaya dikawinkan, dinikahin. Kita yang jadi ini. Begitu kita semua pada sibuk, tidak konsentrasi untuk memenuhi semua apa yang dia mau. Kembali lagi ke agamanya. Habis itu dia balik menyerang Islam. Gara-gara tidak berdaya. Tapi nggak berani ngomong langsung sama Bang Zuma. Pas dia di atas komal, saya naik komal waktu itu nggak mau ngomong dia. Nggak berani. Yang kenapa nggak berani ya? Kan ada japri-japriannya sama aku masih ada, bukti-buktinya masih ada. Malu dia ngomong. Itulah. Kita harus sabar. Tapi kalau yang tadi itu ya sabar-sabar, tapi harus tegas gitu. Cuma mengolok-olok itu namanya. Tengoklah yang disampaikan Dinda Alif tadi itu kan kurang ajar. Bisa dibuka lagi tuh, Dek. Supaya anak-anak kita itu bisa paham gitu. Ternyata di Google di internet itu banyak kali cara-cara mereka menipu itu banyak. Itu kan menipu itu. Sama seperti tadi yang saya kasih perumpamaan bingkisan pempek isinya ternyata baju daster. Tuh cara dia itu memang karena dia mencontoh ke Paulus, jadi teladannya Paulus. Filipi 1:18. Propasis itu kan menipu, mengelabui, palsu, semangat palsu. Nah, itulah dia. Orang bodoh kalau misalnya masih mau bertahan di situ. Bodoh. Berkongkol-kongkol dengan hal-hal yang tidak bagus. Masa menyebarkan, menuhankan Yesus dengan cara begitu? Dengan cara mengelabui, berpura-pura, semangat palsu. Apanya itu? Gila kali, bah. Oke, teman-teman, Dinda silakan diambil alih. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Ini Gurunda izin titipan pertanyaan dari Bang Erik ini. Siap. Apakah boleh bersahadat atau masuk Islam secara sembunyi-sembunyi? Itu ya Erik ya, Bang Erik? Bisa. Coba Bang Erik yang menyampaikan, Bang Erik. Dia belum yakinnya di situ, sah apa enggak gitu ya, Bang Erik ya? Nanti gini aja Bang Erik, kamu ikrar di sini syahadat, bilang aja saya lagi sembunyi-sembunyi, udah kelar gitu kan? Sah itu sendiri di kamar. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Duhai Engkau pencipta langit dan bumi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi-Mu, Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasul dan Nabi penutup. Aku bersaksi beliau adalah Nabi dan Rasul-Mu. Sudah. Amin ya Rabbal Alamin. Udah selesai, sah. Terus kenapa harus ada saksi? Nah, karena kita negara hukum, kita punya keluarga yang bisa jadi tidak mau menerima keislaman kita. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami sebagai saudara harus memperjuangkan saudara. Mana bukti kalau beliau sudah syahadat? Nih ada sertifikatnya. Nih kami jadi saksi waktu itu. Kita semua umat Islam jadi saksi. Jangan seperti perjuangan Ko Stefan almarhum. Semoga Allah memberkati beliau. Waktu dia telepon sama aku bilang, kok kenapa ngos-ngosan? Aduh Bang Suma, terima kasih doanya. Kenapa? Ini aku lagi bonceng mayat. Lah, kenapa bisa? Iya, saudara kita saya sudah syahadatkan, tapi meninggal dunia. Lalu dimakamkan, mau dikubur ala Kristen. Ya kan, menangislah kita, saudara seakidah.
mau dikubur ala Kristen sementara dia sudah Islam. Aku bilang, jadi gimana? Ini aku bonceng. Waduh, ternyata itu salah satu hikmahnya, supaya kita itu tidak dikembalikan kepada keadaan semula, ya harus ada identitas keislaman. Makanya harus ada yang menyaksikan. Baru-baru ini 2, 4, 5 hari yang lalu, 6 hari yang lalu, yang disyahadatkan Kodondi itu disekap sama keluarganya di Makassar ini. Nah, ketua Arimatia telepon, "Akhi, ada begini. Mana datanya? Coba kirim ininya, coba kirim sertifikat mualafnya, ada, KTP-nya ada, mana bukti-bukti chatnya kalau dia butuh bantuan, ada." Ya sudah, apa yang harus kita lakukan? Ya seperti biasa, kita ambil opsi A dulu. Kalau tidak berhasil, opsi B. Tidak berhasil, ayo kita bawa polisi, kita lapor polisi, kita grebek rumahnya. Nah, ternyata alhamdulillah setelah negosiasi dengan temannya yang juga masih non-muslim, kami sampaikan, "Dek, ini kami bisa menempuh jalur hukum karena ini sudah terbukti bahwa ada seorang penganut agama Islam yang disekap di rumah orang yang non-Islam karena beda agama. Tapi ada anaknya, Pak, enggak boleh, bukan karena anak atau apa. Kalau dia sudah lewat umur, sudah memenuhi standar umur, itu enggak boleh dipaksakan agamanya orang, meskipun itu anak kandung, itu melanggar hukum. Negara ini menjamin, enggak boleh kita paksa meski anak kandung sendiri." Nah, sampaikan bahwa kami dari Arimatea, dari API akan mengambil tindakan hukum kalau anaknya itu masih disekap. Ini anaknya ketakutan, ini bukti chatnya. Nah, katanya kemarin dibawa ke gereja juga. Nah, ini kita kasih kesempatan 1x24 jam. Kalau sampai tidak dibebaskan anak itu, maka kami sendiri yang akan langsung. Alhamdulillah sore Ketua Arimatea hubungi Bang Zuma. Alhamdulillah Bang, orang tuanya mengalah. Anak kita mana? Anak kita sudah diambil sama temannya yang non muslim, tapi untuk sementara di situ aman, nanti kita masukkan ke pondok. Nah, alhamdulillah. Nah, itulah fungsinya. Kenapa harus bersyahadat disaksikan banyak orang? Begitu saudaraku Erik. Silakan diambil alih sementara. Siap Gurunda, terima kasih. Begitu Bang Erik ya, poin-poinnya. Karena di Islam itu, ya saya izin sedikit menyambung aja sebelum dilanjut. Karena ada istilah namanya maqasidus syariah. Jadi tujuan-tujuan maksud bagaimana tercapainya sebuah syariah, ketetapan di dalam Islam. Di antaranya itu ada apa? Hifdun nafs, menjaga jiwa-jiwa seorang muslim. Itu harus terlindungi. Menyelamatkan saudara-saudara kita yang muslim. Kan gitu, sebagaimana tadi yang Bang Juma sampaikan. Hak-hak hidup sebagai seorang umat Islam itu harus terjaga. Di dalam Islam wajib sesamanya, kan gitu. Nah, pada dasarnya ikrar kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu perjanjian kita pribadi kita dengan Sang Pencipta. Sebagaimana dulu sebelum kita turun ke bumi ini pernah berjanji, pernah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan yang esa dan kita percaya, kita rela Dia itu Tuhan kita. Nah, sekarang kita hidup di bumi. Ulangi ikrar itu antara kita dengan Sang Pencipta. Kita saksikan itu tadi agar terjaga dan terpelihara hak-haknya seorang muslim ketika mengalami suatu kendala, suatu masalah seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Bang Suma tadi. Ini ada yang baru naik, silahkan host atau moderator. Ya, Bang Marabunta, selamat malam. Bang Marabunta. Selamat malam, Abang. Muslim apa Kristen, Bang? Saya Muslim, Abang. Saya kebetulan juga fan-nya Bang Zuma. Gurunda, Ya, siap. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Abang. Siap, Abang, Guru. Lanjutkan, Guru. Saya cuma pendengar, Guru. Posisi di mana? Posisinya Posisi lagi di Aceh, Guru. Lagi di Aceh, Guru. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar ya. Salam sama keluarga di sana ya. Siap, Guru. Panggil Bang Suma aja, nanti cemburu, nanti banyak orang yang cemburu. Kalau orang Kristen wajib manggil saya guru. Kalau Muslim panggil abang aja, abang. Biar lebih akrab gitu. Siap, Abang, siap.
Wah enak kali pun. Lanjut teman-teman, lanjut. Siap. Bang Erik. Hari Rabu mau diantar apa enggak disunatnya? Biar kita ke sana sambil silaturahmi. Gak usah bang. Udah ngomong ke orang tua nggak apa-apa juga kalau sunat. Ya kalau disunat nggak apa-apa, tapi kalau syahadatnya gimana itu? Kasih motivasi dulu Kang. Ini contoh yang udah disunat tuh kayak gini bagus gitu kan. Oh Biar iya, dia ini nih, saya gitu. open cam nih, kayak gini nih, bagus nih. YouTube juga rame malam ini, alhamdulillah. Sahabat Bang Zuma banyak di sana. Thank you. Aquarius itu Gurunda, makasih banyak jazakallah. Aquarius lagi di luar negeri itu, insya Allah. Oh gitu. Iya, Hong Kong. Hong Kong. Oh iya ya, beliau di Hong Kong ya. Iya. Bupati di sana bukan? Ini apa gubernur dia? Gubernur. Alhamdulillah. Bang Erik kenapa mau disunat dulu Bang Erik? Bagus lah itu. Ya kan katanya bau nggak enak. Dikasih parfum pun kalah Saya parfumnya gitu bercanda ya. itu Bang Erik, kemarin tuh bercanda, tapi kok Bang Erik beneran ya? Aduh ya ampun. Kocak Bang Erik ini ya. Kata Emang kena mental kalau orang nggak sunat itu asli. Juga Masya Allah, syukron, terima kasih yang setia. Oke, cek, silakan kalau ada dari pihak Kristen mungkin request, lanjut diskusi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bang Erik, Ustadz Alif. Silakan Bang Erik kasih ini keleluasaan dulu sambil nunggu Oten. Nah, bentar dicari dulu pertanyaannya. Iya, sok di catatan ya. Ternyata Kang, nanti debatnya kulu versi sunat aja Kang. Banyak yang kena mental, Oten nggak sunat. Jangan-jangan nanti bener loh kulupnya disimpan. Saya mau bikin cincin. Aduh Bang Erik jangan kalau kulupnya Bang Erik. Saya bercanda itu. Aduh ya Allah. Tapi ya sambil nunggu ya Kang ya. Itu tadi saya juga kan memang kita juga kan sering tuh searching dan lain sebagainya, update juga. Kan tempo hari ada beberapa data dibantu juga oleh saudara-saudara kita. Ternyata begitu banyak data-data misionaris yang bertebaran. Jadi di sosial media ini kan banyak sekali ya. Terutama di pencarian online. Mau di Google secara artikel, secara aplikasi, dan lain sebagainya. Itu uniknya itu adalah, maksudnya unik jahat ya. Mereka itu menjelaskan tentang keyakinannya hanya dari sudut pandang Islam. Istilah Islam, dalil Islam semua yang diambil. Nah ini juga yang terbaru yang saya dapat. Loh kok bisa begini? Pencariannya terlalu tinggi. Waduh ini bahaya kata saya. Makanya saya bilang kemarin saya juga sampaikan kepada saudara-saudara saya yang lain. Nah ini kalau kita, saudara kita, terutama generasi kita tidak diedukasi tentang pencarian. Kan karena di dalam Islam itu wajib mengimani loh. Para nabi itu wajib diimani, wajib dimuliakan. Otomatis kita harus mengetahui mereka, siapa para nabi itu. Ketika mencari tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, ini bahaya kalau dapat sumbernya dari yang salah. Itulah kenapa tadi saya izinkan spill di sini gitu. Oke, Ya, silakan ini yang ada baru bergabung. Leticia.
Lesti sama Saskia, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Ada yang saya mau tanyakan, cuma saya ini Muslim, cuma ada yang saya mau pertanyakan soal Kristen. Loh, nggak ada Kristennya bang, gimana bang? Nanti kita monolog. Ya mungkin teman-teman apologet di sini mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan karena hal ini biasa saya berdebat dengan teman-teman Kristen di sini. Oh iya. Di sini. di daerah saya di Merauke, Papua. Oh ya, silakan bang, silakan. Gini, saya kan pernah bertanya sama mereka, kan di dalam Kristen kan ada pastor dan biarawati kan yang tidak boleh menikah. Nah itu kalau seumpama saya kan tanya mereka kenapa begitu, mereka jawab karena itu adalah panggilan ilahi kah untuk mengabdi sama Tuhan. Makanya saya bilang kalau seluruh dunia seperti itu mau jadi pastor biarawati, terus bagaimana dengan dunia, kalian mendukung kiamat dong kalau begitu. Itu yang Ya mungkin pertanyaan Bang Erik, pertama. otoritas yang ngejawabnya Bang Erik mungkin. Bang Erik silakan jawab Bang Erik. Terus yang pertanyaan kedua, Satu-satu aja dulu Bang. Bang Erik jawab dulu Bang Erik. Kalau biarawati kan yang saya tahu Katolik bang. Oh iya Katolik bukan Protestan ya sama pastor. Kalau kami kan di Luterian Protestan, jadi beda. Deta kami aja ada yang istrinya 2. Tuh, poligami coba pendetanya. Masih. Yang ketahuan itu Bang Erik ya. Itu yang ketahuan bang. Gitu Bang. Oke. Gimana Bang siapa ini? Saskia. nah itu sudah maksudnya seumpama kalau satu dunia menjadi pastor atau biarawati berarti mereka mendukung manusia mau dimusnahkan. Itu harusnya bertanyanya ke Katolikan Bang. Kita nggak bisa di sini ngejelasin soalnya takutnya monolog. Oh Nggak bisa kita Bang. Kalau nggak ada orang Katoliknya Bang. Selain memusnahkan manusia abangku, itu berarti dia sama halnya melegalkan Pak Bom dengan Pak Bom nikah di gereja gitu. Bom lagi. Iyalah, kan tidak boleh perempuan nikah. Berarti lakinya mau kemana itu Ucok? Serangan pajarnya mau kemana? Ya ke Bom lah. Ini juga bang, saya kan tanya, apakah Yesus itu, maksudnya, orang kan sudah percaya Yesus itu kan Tuhan. Saya bilang semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berarti itu Yesus Tuhan. Dia bilang, iya. Saya bilang termasuk tai ngongoknya kah, kotorannya kah, termasuk air kencingnya kah, kentutnya, berarti Tuhan juga. Saya pernah bertanya sama gitu, mereka tersinggung. Kalau C29 ini, kalau C2 nomor 9 itu kenanya. Kepenuhan. Iya, nggak usah ke tai-tainya abangku. Tanya aja yang menggantung 2 biji itu berarti Tuhan juga dong. Itulah. Itu aja sih bang yang saya mau tanyakan, mau sedikit pencerahan saja sih. Siap, makasih ya. Oke, siap bang. Tapi kalau kita sedikit gurunda ya, melihat mengutip salah satu ayat Al-Quran, ternyata ini memang membenarkan kebenaran Al-Quran. Bahkan nanti kan dijelaskan oleh para ulama ketika Allah mengabarkan kisah Nabi Isa alaihissalam, berikut juga nanti ada yang mengaku sebagai pengikutnya, dia punya mengadakan sebuah ajaran tersendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menyebutkan kalimatnya itu kan warohbaniyatanib tada'uha gitu. Mereka itu mengada-adakan sebuah ajaran yang tidak diajarkan kepada mereka. Makatabnahum alaihim. Padahal tidak ditetapkan kepada mereka aturan itu tidak ada. Dan itu salah satu dijelaskan oleh mufasir, diantaranya adalah tentang mereka membuat aturan tidak ada pernikahan bagi gembala-gembalanya atau tadi istilah pemimpin agamanya kan gitu. Dan inilah kenapa ditekankan oleh Rasulullah, an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang mencela sunnahku maka dia bukan daripada umatku. Itu ini
benar kata Al-Quran kembali lagi. Dan itu ajaran yang diada-adakan oleh mereka, padahal tidak ada ketentuannya dari Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gitu Bang Erik. Malah buktinya tadi buat Bang Erik ada 2 yang ketahuan. Jadi yang kita tahu satu bang, dia punya istri diam-diam. Mau nanya soal Islam bang? Ya silakan Kang Erik, mumpung guru kami masih monitor. Ini mau nanya soal mazhab. Mazhab dalam Islam itu kan ada 4 yang masyhur. Apakah bila suatu saat saya udah login gitu bang, saya harus memilih salah satu apa gimana? Oke. Gurunda? Silakan Dinda, silakan. Oke. Lanjut. Baik. Sedikit ya, nanti dipertegas, diperkuat oleh guru kami. Gini, Bang Erik, pada dasarnya tuh begini ya. Kita sederhanakan dulu, kerucutkan biar paham dari dasarnya. Madhab itu kan sesuatu yang diambil. Jadi awalnya contoh begini. Di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan bahwa ketika kamu bersentuhan dengan wanita, maka di situ diperintahkan untuk bersuci kan gitu, wudu, artinya batal. Nah nanti ada madhab yang mengambil ketetapan hukum berdasarkan dalil-dalil yang menyertai itu dari sekian banyak dalil. Ada yang menyebutkan batal, ada yang menyebutkan tidak batal kan gitu. Ada yang menyebutkan batal kalau diiringi dengan nafsu kan gitu. Itu madhab ini praktek ilmu fikih. Nah dari keempat madhab itu semuanya merujuk ke dalil. Nah lalu kita ini orang yang awam ikuti ketetapan ajaran madhab yang mana yang mau diambil, hukum ketetapannya, apakah batal atau tidak batal, itu kan misal, atau ayat yang lain juga banyak ya, ini salah satu contoh. Nah maka dalam ketetapan ilmu fikih itu ambil satu madhab, tidak boleh talfik sepotong-sepotong, itu nggak boleh. Misal kamu ngambil semua, ada 4 madhab dirangkum, diambil semua yang enak-enaknya aja, itu nggak boleh kayak gitu. Misal wudhunya prakteknya dari madhab Imam Syafi'i, nanti sholatnya karena yang misal nyari yang paling ringan, nanti sholatnya praktek Imam Maliki, itu jangan, nggak boleh kan gitu. Ketika bermadhab, ikuti madhab itu, maka segala sesuatu yang dijelaskan ilmu fikihnya itu ikuti madhab itu. Keempat madhab itu benar, mana yang mau kita ambil gitu. Hanya secara keumuman di Indonesia sudah masyhur itu madhabnya itu Imam Syafi'i kan gitu. Maka kalau madhab Imam Syafi'i kita ikuti keumuman, biar apa? Kita praktek ibadahnya itu ngikuti mereka, jadi kita tidak canggung, tidak bingung gitu kan ketika bertemu dengan yang lain yang berbeda madhab gitu loh. Terutama yang semadhab ya di negara kita ini. Jadi kan kita nggak bingung gitu rujukan hukumnya. Jadi ambil satu madhab yang umum di negara kita sehingga Bang Erik mudah menjalankan praktek ibadahnya baik secara ilmu fikih terutama gitu. Bang Erik? Iya. Berarti makin bingung atau tercerahkan? Ya. Udah Fikih, kasih tahu Ustadz apa itu fikih, mungkin dia belum paham. Iya, fikih itu kan biasanya madahibul arba'ah, 4 madhab itu kan yang diambil dalam fikih, ilmu fikih. Fikih itu kan ilmu praktek ibadah kita sehari-hari. Contoh bagaimana kita sholat kan gitu. Misal ada 4 madhab, sama, rokaatnya sama, sholat duhur 4 rokaat. Nanti ada salah satu madhab mengatakan bismillah itu dijaharkan, dikeraskan bacaannya. Karena apa? Dia mengambil salah satu dalil, ada Rasulullah sholat baca bismillahnya itu keras. Ada satu madhab menjelaskan enggak, syirkan, dilembutkan, enggak kedengeran, ada. Karena apa? Ketika dia mengambil dalil itu karena mengambil satu dalil hadis bahwa ketika Rasulullah sholat baca Al-Fatihah, bismillahnya disirkan atau dipelankan, seperti itu. Nah jadi kita ngambilnya yang mana yang diikuti gitu. Itu salah satu contoh. Ini praktek ibadah. Atau juga nanti misal ketika wudhu kan gitu, ada yang mengusap di kepala,
ya kan, mengusap rambut, maksudnya kan ada yang cuma setetes boleh sebagian kepala, ada yang separuh dari kepala, ada yang dibasuh dari depan sampai ke belakang kan gitu. Ngambilnya tuh yang mana kan gitu. Tapi ingat, ketika mengikuti madhab Imam Syafi'i yang ahli fikih bidangnya, maka ikuti semua. Dari praktek wudhu, praktek sholat, dan juga bacaan sholat dan seterusnya begitu. Dan itu semua bersumber dari Rasulullah. Ya, semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Betul. Harus itu karena kita tidak punya ilmu. Logikanya kan begini. Madhab Imam Syafi'i misal, beliau itu kan ahli dalam fikih, bukan berarti ilmu tauhidnya tidak ahli, bukan. Beliau juga ahli karena semua ilmu Islam itu kan wajib dipelajari. Seorang mujtahid wajib berijtihad itu kan ketika menguasai semua ilmunya kan gitu. Nah, jadi semua fikih bagaimana praktek sholat itu kan dipelajari, dikuasai ilmunya. Nah, kita ini kan nggak sehebat belajarnya orang ulama terdahulu. Menguasai seluruh ilmunya, dalilnya, hadisnya, Al-Qur'annya, semua itu kita kan nggak paham. Maka kita nggak bisa main-main di dalam Islam itu, ya kan? Nggak bisa main-main. Sholat, udah ketika mendengar ada satu hadis, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, ya udah tinggal praktek aja semaunya, menggambarkan Rasulullah, nggak bisa. Ilmunya ambil dari orang-orang yang menguasai ilmu tentang sholat berdasarkan informasi bagaimana Rasulullah itu sholat secara detail. Dari apa? Praktek takbirnya pertama. Kan sholat itu dalam satu definisi ilmu fikih itu kan aqwalun wa af'alun. Satu perbuatan atau tindakan dan juga perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat yang ditentukan. Bisaro itu maksusotin kan gitu. Nah, jadi kita ini sholat itu, definisi itu berdasarkan apa? Berdasarkan melihat Rasulullah ketika sholat itu seperti apa. Nah, jadi kita ini wajib ikut madhab, karena kita tidak menguasai ilmunya. Nah, bagaimana caranya menguasai ikut madhab tersebut? Ikuti kajian ulama yang mengkaji kitab ulama tersebut, gitu. Jangan sampai mau sendiri-sendiri, bahaya. Nanti kayak kalian, mohon maaf ya, tanda kutip ya, dari pihak Kristen, kan menafsirkan seenaknya sendiri kitabnya. Makanya satu rumah aja walaupun satu denom sering beda-beda penjelasannya. Karena apa? Seenaknya menafsir gitu loh. Tidak ada ulama rujukan yang kompeten gitu. Begitu Bang Erik. Nah, untuk seorang mu'alaf itu gimana Ustadz? Untuk menyikapi itu. Misalnya Bang Erik ini, sebagai seorang mu'alaf, baru mau mengenal Islam ini gimana? Seorang mu'alaf, kalau sudah mu'alaf, wajib sholat. Sholat wajib. Itu kan ketika dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kan dia berarti menjadi seorang beriman. Ketika menjadi seorang beriman, itu kan dalam iman itu definisinya kan bahwa tasdikun biqolbi, hati itu membenarkan, yakin, mengaku dan menerima segala ketetapan perintah yang Allah berikan kan gitu. Wa qaulu bilisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan dipraktekkan oleh tubuh kita, rukun-rukunnya, ibadah sholatnya kan gitu. Nah, sholat wajib. Lalu bagaimana? Kita kan belum paham, belum bisa. Yang bisa dulu. Islam itu bertahap. Nggak mungkin orang baru gabung masuk sekolah langsung jadi profesor, itu nggak mungkin. Jadi sholatnya wajib, praktek sholatnya ikuti kadar kemampuan dengan tujuan niat belajar terus berprogres. Hari ini sholat baru bisa bismillah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makmum terus ikutin. Biarkanlah imam membacakan. Kita ya baru bisanya itu. Gugur kewajiban kita. Kita sudah menunaikan kewajiban. Gitu Bang Erik. Nah, tapi besoknya jangan begitu terus. Sudah bisa alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya lagi ar-rahmanirrahim. Dan seterusnya. Pelan-pelan bertahap sampai kita menguasai prakteknya. Nanti sudah dikuasai bacaannya. Kuasai juga bagaimana kita ketika membacakan sholat, kita memahami apa yang kita baca gitu kan. Namanya kan istilahnya itu memahami apa yang kita baca ketika sholat. Setelah kita memahami bacaan, kita juga pahami maknanya. Ketika pahami maknanya, maka orang itu nanti tingkatan imannya akan meningkat. Begitu nikmatnya ketika sholat gitu. Merasakan sedang berinteraksi dengan Sang Pencipta. Oke, silakan Bunda, ada tamu.
Saudara Alex. Saudara Alex, Kristen Oten. Ya. Nggak boleh itu Bang Erik sambil nunggu pas Allahu Akbar bacaannya ikut yang bisa aja bilangnya Bapak kami yang di surga, itu nggak boleh, batal, nggak sah. Misal gitu. Kan yang kita tahu kan kalau orang Jumatan kan saya lihat kompakan semua dari gerakannya. Makanya ikut sholat berjamaah bang. Sholat ada buku-buku panduan sholat. Ada. Sholat iya. Punya buku tuntunan lengkap sholat ada. Masya Allah. Itu bang. Alex Kristen Oten saudara. Pasti insya Allah kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Alex. Oh Alex. Mama Alex tidur rupanya. Itu dia buka. Alex Kristen Muslim. Tadi mau turun kawan. Lanjut. Bang Erik, ada lagi yang mau ditanyakan? Soal sholat. Banyak. Soal sholat nih Bunda. Kenapa gerakan sholat itu saya lihat kan kompak gitu kan? Semuanya ngikutin gitu. Alasannya kenapa gitu Bunda? Silakan Ustadz. Kan ada imam itu yang memimpin, ada makmum itu yang dipimpin, kan gitu. Makanya sering disebutkan sholat itu miniatur dalam kehidupan kita. Perintahnya juga Rasulullah ketika mau sholat berjamaah, sawu sufufakum, sawu tadilu, beberapa hadis ya. Pak inna tamamis sholat, Pak inna taswiyati sufuf min tamamis sholat gitu. Sesungguhnya dari kerapihan sholat itu bagian dari kesempurnaannya sholat berjamaah. Islam itu kan diatur rapih, tertib. Itu sebenarnya syariat Islam itu begitu. Jadi ada imam, ada makmum. Makmum bergerak takbir, imam takbir, ya makmum takbir karena mengikuti sholatnya berjamaah. Berjamaah dalam sholat itu duluan imam, makmum mengikuti. Beda dengan berjamaah makan bareng-bareng kan gitu ya. Mau duluan siapa kan gitu. Kalau dalam sholat enggak. Dalam praktek ibadah gitu. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Nah itu bagian dari praktek ibadah sholat berjamaah. Nah ada juga ketetapannya. Ketika sholat berjamaahnya paling depan, itu pahalanya beda, lebih utama. Makanya umat Islam itu kalau kita lihat di sana ya, di terutama di Makkah, di Madinah itu kalau sudah mendekati waktu sholat, orang itu lari berbondong-bondong mencari pahala fadilah di shaf pertama. Di hadisnya jelas. Tapi sering digoreng oleh Oten, salah paham. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alaman sholat pisufufil ula. Allah berserta dengan para malaikat memberikan rahmat bersolawat kepada orang-orang yang berjamaah di barisan pertama. Itu Oten sering giring tuh. Tuhanmu mendoakan orang sholat katanya. Itu bukan, maksudnya bersolawat memberikan rahmatnya. Jadi ada fadilahnya gitu. Jadi memang begitu aturannya. Kalau mendahului imam maka batal dia berjamaahnya. Karena dia makmum ikutin bagian dari ketertiban. Itulah praktek di dalam Islam. Dengan kata lain, imam itu adalah pemimpin dalam sholat berjamaah. Jadi makmum atau pengikut di belakang harus ngikut pemimpinnya, gitu bang. Rick, emang di gereja nggak kompak? Yang satu joget kemana, yang satu joget kemana? Nggak kompak di gereja. Nggak satu komando. Iya, kita aja satu sinode aja beda-beda bang. Nah itu udah keren itu. Udah bisa dulu. Yang ketawa blokir, jangan ketawa. Gini bang, makna atau arti gerakan sholat itu kan mungkin ada kandungan tersendiri gitu bang. Artinya apa itu bang, gerakan sholat? Kalau di dalam Islam itu kan pertama
kami itu sami'na wa ta'na itu dulu ya. Pertama itu dulu. Sami'na wa ta'na, apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan oleh Rasul, kami itu wajib dengarkan dan kami taat. Itu poin pertamanya. Kamu lakukan sholat, perintahnya kan sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, kan gitu. Nah, sholat itu ada gerakan-gerakan, ada takbiratul ihram, kan gitu, ada ruku. Bagaimana ketika ruku, kalau belajar ilmu fikih, itu sangat diatur pergerakan ruku itu seperti apa Bang Erik? Karena dalam fikih itu seperti lurusnya punggung itu harus lurus. Kan gitu ya, lurus seperti papan itu, rata gitu. Itu harus jelas, nggak boleh kepalanya kemana-mana. Begitu juga ketika sujud, sujud itu meletakkan kepalanya kita itu di lantai atau di tempat sujud. Itu kan istilahnya watahamulu, seberatnya itu kepala. Nggak boleh ditahan, agak diangkat, itu nggak boleh. Itu ada beberapa. Nah, gerakan-gerakan sholat belum nanti duduk ya, baik tawaruk maupun iftiros itu kan duduk sholat yang tasawuf awal atau tahiyat yang akhir, itu ternyata tidak membawa madarat kepada orang yang melakukannya. Justru dalam sebuah kajian malah menimbulkan atau memberikan sebuah dampak yang positif, mewarisi kesehatan gitu loh, memberikan dampak positif. Rasulullah tidak menjelaskan kamu sholat begini biar kamu sehat begini, enggak. Itu sebuah perintah praktek. Kalau silakan kalian meneliti. Contoh misal gini, kalau kita pernah membaca satu jurnal kan gitu penelitian, ketika seseorang melakukan sujud, ternyata ada satu aliran darah yang tidak sampai kepada otak kita kecuali ketika kita sujud, dan itu memberikan dampak kesehatan kepada kita kan gitu. Itu sebuah kajian, bisa dicari lah. Tapi itu tidak perlu dijelaskan oleh Nabi kami. Nabi kami itu mengajarkan sholat, gerakan seperti ini, dan ternyata itu adalah sebuah kebaikan. Gitu. Banyaklah. Silakan dicari karena ranahnya untuk mencari tentang bagaimana ini gerakan ini, apa tujuannya, kajian-kajian orang yang meneliti dari segi pandangan apa kesehatan, boleh silakan cari kan gitu. Kalau Rasulullah itu tidak mendetailkan penjelasan ke sana, enggak, fokusnya kepada sholatnya gitu. Tapi ada hikmah. Makanya di dalam Islam itu tidak semata-mata syariat itu diterapkan kepada umat Islam kecuali tidak ada kemanfaatan dan kemaslahatan bagi si penganutnya, si pelakunya. Itulah yang tadi kita sebutkan sebagai maqasidus syariah di dalam Islam. Menjaga hibdul akal, menjaga akal sehat, menjaga jiwa, menjaga agama, itu di dalam syariat Islam yang ada begitu. Ada juga bahkan hibdul mal gitu. Jadi begitu Bang Erik. Andaikan nanti siang saya sholat zuhur tuh misalkan saya ikut gitu, kan saya belum sah. Boleh nggak Bang saya ikut, misalkan ikut gabung ke masjid tuh? Nggak boleh, belum disunat, najis. Saya yang jawab. Bau kulupnya, masih bau. Woi. Pada dasarnya kan gini, syarat sah wajib sholat, wajibnya sholat, syarat sahnya kan itu diantaranya sah itu wajib sholat itu ketika dia itu muslim, kan gitu. Kalau dia non muslim berarti dia tidak wajib sholat karena sudah ada hukumnya sendiri kan gitu. Nah, lalu sekarang ada yang ingin belajar atau ingin turut mempraktekkan sholat. Ya, itu hak dia. Tapi secara hukum tidak mengikat gitu loh. Misal, wah saya pingin ikutan gerakan sholat karena pingin terapi, kayaknya agak sakit pinggang. Karena ketika sholat itu kok agak enakan, terjadi relaksasi atau terjadi pengendoran otot yang kenceng atau keseleo atau apa. Ya silakan itu gerakan gitu kan. Hanya mendapatkan sebuah manfaat yang dia tuju kan gitu, tapi tidak masuk ke dalam syarat wajibnya orang sholat. Jadi kalau niatnya belajar nggak apa-apa kali ya Bang ya? Ya silakan aja mau belajar mah kan gitu ya, itu kan hak Anda kan. Makanya tadi kata akan ya sebenarnya mau dia lagi berkulup juga memang nggak ada kewajiban juga berkulup, nggak berkulup itu hak Anda kan gitu istilahnya kan gitu. Tapi kalau sudah menjadi mukmin, kalau sudah bersyahadat, maka aturan ketetapannya berlaku.
itu tadi harus udah helmnya udah harus dibuka kan gitu. Jangan masih pakai helm, susah nanti kan gitu ya. Dan juga Enggak wudhu. sakit ya Ustadz ya. Kayak digigit semut itu kalau disunat di khitan. Yakin Bunda? Ya semut CRT paling. Bohong, asumsi itu Bunda Rahma kayak pernah disunat aja. Asumsi. Kata mereka yang disunat, yang pernah disunat, dia bilang apa? Enggak kok, sakitnya kayak digigit semut. Apalagi kan sekarang ada teknik laser. Laser loh, laser tuh. Dan itu pun disuntik dulu itunya toh. Disuntik itunya, jadi nggak terasa Bang Erik. Itunya disuntik, jadi kayak mati rasa gitu loh. Nah tapi ada waktu-waktu tertentu ketika dia sehat, bukan sehat ya, ketika dia ini pengaruh obat biusnya hilang, barulah kayak digigit semut gitu. Tapi hasilnya tuh, masya Allah. Biar bersih kepalanya Bunda, biar nggak ada ketombennya. Benar-benar Bang. Kristen aja banyak yang sunat kok. Kenapa? Beda katanya. Beda apa ya? Beda apa? Beda sensasinya gitu loh. Kata mereka yang merasakan disunat dengan tidak disunat ya. Banyak yang sunat tuh Kristen. Jangan-jangan si host nih gara-gara nggak sunat deh. Apa gara-gara gak sunat? Bukan, udah sunat tumbuh lagi. Helmnya muncul lagi. Makanya dia mau sunat lagi nggak mau dia. Habis dong kalau sunat 2 kali. Nah itu di bawah tuh yang pernah merasakan beda rasanya katanya. Pokoknya Yang keren cepat lah itu Rik, Islam di ya. sunat itu laser cepet tuh. Sunat laser cepat dibandingkan dengan sunat biasa sembuhnya. Tapi ada yang sembuhnya sampai setahun. Sunatnya digigit sama si Agatha, mau nggak? Ya Allah. Akang ini agak lain Bang Erik serius itu. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang ini ya rata-rata semua sunat itu laser metodenya. Walaupun di kampung juga kan mantri-mantri itu udah pakai laser juga. Aman lah. Anakku Bang Erik usia berapa tahun? Usia 8, berapa tahun, berapa hari disunat itu. Yang nyunatnya kok nggak umum. Biasanya mereka nunggu 3 tahun, 4 tahun. Saya bilang enggak lah. Dari usia sekian. Cuman kalau yang nyunatnya tadinya kalau mantrinya Oten, saya mau bilang, Yesus aja usia 8 hari, ngapain kau komplain gitu. Tapi karena Dan dari muslim ya. Mila Abraham ya Ustadz ya. Iya. Ishak disunat berapa? Ismail. Jadi Nabi Ismail Ishak itu 8 hari kalau nggak salah di Bible ya. Nabi Ismail itu 13 tahun. Abraham 90 tahun. Itulah jadi anaknya Ustadz Alif itu ya ikut Mila Abraham. Boleh disunat ketika umur 8 hari, 7 hari boleh tuh. Udah gampang bicara masalah sunat mah gampang. Syahadat aja dulu yang bener mah. Ikrar dulu baru sunat. Benar. Anak dari bayi biar nggak banyak permintaan ya gitu. Waduh, saya bilang enggak dong. Contohnya dari Rasulullah ada. Iya. Cucunya kan Hasan dan Husain itu usia 7 hari disunat. Dan udah umum itu Ustadz di daerah Jawa Timur sana itu udah banyak itu. Baru masih di rumah sakit kadang udah di ini loh. Ya nggak sakit kan, nggak ngerasa sakit dia anak bayi. Ayo teman-teman Kristen. Kalau udah saya naik, Oten nggak ada yang naik Bunda. Iya, takut sama Bang Erik. Takut diajak sunat. Ada batasan umur sunat nggak?
Sebenarnya kan kalau melihat contoh yang dilakukan Rasulullah itu kan yaitu tadi ya usia ya sebagaimana usia baru lahir lah, kayak contoh Yesus, usia aturan-aturan di keyakinan Bang Erik itu kan yang tertulis kayak gitu. Di Islam itu kan kenapa juga ada juga yang menunda, biasanya kan punya pertimbangan sendiri. Tunggu dia diajak komunikasi usia 3 tahun, 4 tahun. Kalau saya, pertama, satu mengikuti apa yang disyariatkan standar awalnya kan gitu. Kedua juga, ketika si anak nanti mau ikut ke masjid, itu udah bersih gitu loh. Udah bersih, udah nggak bawa kotoran walaupun dia masih kecil gitu. Maksudnya kan nggak, kalau dia pipis itu kan masih ada sisa air seninya. Nanti kalau kita lagi sholat, kadang-kadang dia itu main minta digendong kan kalau usia 5 tahun kan gitu. Nah itu kita ke bawah-bawah gitu. Nah pada dasarnya itu kan praktek di awal, batasan seorang anak itu kan nanti ada hukum mengikat ketika menjadi muslim. Sholat wajib itu sholat itu wajib bagi dia ketika dia sudah tamyiz atau dia itu sudah mulai baligh kan gitu. Nah makanya sebelum usia baligh diusahakan dia sudah bersunat gitu, karena nanti biar praktek sholatnya itu lebih mudah, syarat-syaratnya sudah tuntas, bagaimana dia harus suci, harus bersih kan gitu. Jadi sebelum dia akil balik gitu, sebelum dia usia kan ada standarnya kan, dari ciri-ciri balik itulah adalah kayak gitu, nanti makin jauh lagi. Jadi sebelum usia itu gitu. Nanti kan sebagai tarbiyah juga untuk anak-anak kan usia 7 tahun itu udah harus sering digembleng sholat tuh di dalam Islam. Harus belajar baca sholat usia 7 tahun. Makanya kita kan anak-anak dinia itu diajarin bacaan sholat kayak gitu, biar dia terbiasa mudah. Lebih bagus lagi kan kalau sudah disunat gitu. David sini naikin. Kalau di tempatku Ustadz itu ya kadang pada umumnya itu tamat SD. Kenapa? Karena mau dipestakan gitu loh Ustadz. Diramaikan, ngundang. Tuh. Jadi sebelum di hitan dia duduk nerima tamu gitu. Dipestakan lah tempatku. Jadi jarang ada yang masih bayi gitu sunat ya. Tuh biasanya tamat SD pas libur di sekolahnya itu baru kita sunat. Diacarakan. Iya ada yang kayak gitu. Nah makanya kan barometernya di kita itu kan nanti ketika dia mau masuk usia baligh, maka hukum wajib itu berlaku menjalankan syariat. Makanya kan di Islam itu persiapan tarbiyah buat si anak itu kan dari sebelum dia mengikat hukum kepada anak tersebut. Makanya dibiasakan gitu. Contoh puasa nih anak kita kan. Nanti hukum berlaku wajib dia puasa itu ketika dia sempurna. Sempurna itu kan dia sudah akil balik ya, sudah balik. Kalau usia itu sempurna 15 tahun atau sebelum itu dia sudah keluar sperma kan dan sebagainya kan gitu, ciri-ciri balik gitu. Nah itu maka hukum wajib ibadah itu berlaku buat dia. Nah itu dibiasakan aturannya sebelum itu kita sudah, anak-anak itu sudah siap. Di antaranya sunat kan gitu. Ada yang tadi 9 tahun, ya silakan aja disunat gitu kan. Memang secara contoh dari Rasulullah telat, tapi secara hukum si anak dia misal belum wajib sholat karena masih dalam masa kanak-kanak gitu. Ya udah dipersiapkan dari sekarang. Jangan sampai sudah waktunya wajib sholat baru disunat. Nah itu kayak gunting pita kan, bahaya. Ya, saya mau nyapa dulu. Derido, Muslim apa Kristen Derido? Derido. Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Bang Muslim. Oke. Muslim, Bang. Iya, Bang, ya. Gini, Bang Erik. Kalau di Sunda anak kecil disunat kan suka dapat duit tuh ya, kalau di Sunda. Nah, anak kecil, berhubung Erik udah 40 tahun ya, nanti kalau udah disunat harus ngasih duit ke saya Bang Erik. Beda itu. Kan Erik bukan anak kecil. Kalau anak kecil disunat dapat duit. Berhubung Bang Erik umurnya udah 40, harus ngasih duit ke saya Bang Erik.
Kan bang katanya kalau Tenang Kang Erik, aman, nggak gitu. Tetap aja kan yang disunatnya kecil, jadi tetap aja dapat duit Bang Erik, aman. Oh iya, yang disunatnya yang kecil Oh, ya. mama Saya lupa, Yang disunat itu yang dapat amplop. Boleh, silakan. salah satu karyawan saya bang ya, memang kalau tahu lah kalau orang Sunda tuh kalau ibadahnya getol lah kalau udah. Tuh Sunda teh pikiran. Saya pernah nanya ke dia, kan namanya Denny ya, Den, kok kamu rajin amat ke masjid, enaknya ngapain sih kalau sholat tuh? Dia jawab, enak bosnya, nikmat kata dia. Nikmatnya kalau bos punya utang udah sholat lupa sama utang tuh bos katanya. Apa benar tuh bang? Kalau sudah sholat lupa sama hutang. Gini, di saat kita sholat katanya udah lupa, bisa lupa sama hutang, kayak nggak ada beban kata dia gitu. Oh, kalau kita lihat sejarahnya begini dulu ya. Maksudnya begini, contoh dalam satu peristiwa sahabat itu kena luka dalam peperangan, itu kena panah. Itu kan dirasakan begitu sakit. Nah, ternyata cara mencabutnya agar tidak sakit yaitu sholat dulu. Ketika dia sholat, maka sholat itu kan sebenarnya hubungan kita dengan Sang Pencipta, kita sedang berinteraksi. Nah, ketika dia sedang sholat, dicabut tuh panah yang ada di pahanya, itu tidak sakit. Nah, maksudnya adalah ketika kita sholat, setiap permasalahan yang kita hadapi, maka itu semua terasa hilang semua. Karena kita sudah laporan kepada Sang Pencipta, kita sudah komunikasi. Sudah komunikasi dengan Sang Pencipta. Lalu kita misal sekarang gambarannya hutang. Kita punya hutang, ya udah kita sholat. Ya Allah, berdoa kepada Allah kan. Biarkanlah nanti Allah yang menyelesaikan urusan kita dengan cara yang Allah ridhoi. Nah, disitulah kita merasakan ketenangan. Nanti Allah berikan jalan keluar, solusinya. Kan gitu. Kita ikutin aja terus pola hidup kita kan dalam jalur yang benar gitu. Maksudnya gitu, ada ketenangan tuh di situ. Kalau kita sudah laporan sama bos, enak kok urusan kerjaan juga. Ini masalah kerjaan loh. Apalagi masalah tentang kita dengan Sang Pencipta gitu. Jadi ada ketenangan tersendiri, ketenangan jiwa. Karena Al-Quran menyebutkan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang gitu. Sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah dan kita berinteraksi dengan Sang Pencipta. Wa aqimis sholah lidikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, kalau kita mengingat Allah, kata Allah, fadkuruni, ingatlah kepadaku, adkurukum, maka aku akan ingat kepada kalian semua. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah juga mengingat setiap urusan kita, Allah selesaikan gitu loh. Kesana kaidahnya Bang Erik. Bukan berarti selesai sholat hutang lunas langsung gitu kan, tiba-tiba dengan ajaib terhapuskan di bank putih, datanya nggak ada, nggak gitu. Tetap Allah terapkan hukum syariat yang berlaku buat kita. Mungkin kata dia ketenangan mungkin ya. Ya betul. Di saat masjid yang tadinya mumet bisa ini mungkin. Karena kan prinsipnya, oh ya. Pertanyaannya bagus sebenarnya, cuman dia kadang lupa menerjemahinnya. Itu Tat. Makanya ibarat gini, takbir kita Allahu Akbar. Kita langsung berkata, kan Allah Maha Besar. Udah, kalau kita sudah berserah diri kepada Allah yang Maha Besar, maka setiap masalah kita itu kecil. Nah, ini kayaknya pola berikutnya Bang Handi bisa lebih interaksinya masuk. Bang Handi tuh ahli ini gestur dan intonasi. Mantap.
Silakan, silakan, silakan. Iya, iya, aman, aman. Harus khusyuk itu istilah saya. Harus khusyuk. Bukan melupakan utang selamanya, enggak. Khusyuk. Artinya ya konsentrasi menyembah kepada Allah. Jangan sholat sambil ingat utang. Jangan sholat sambil ingat kerjaan. Jangan sholat sambil ingat pacar. Jangan sholat sambil ingat macam-macam gitu. Konsentrasi khusyuk. Habis sholat ikhtiar kerja lagi supaya kalau ada utang ya dapat rezeki ya dibayar gitu. Bukan sholat menghapus utang, enggak. Menghapus utang itu ya bayar utang. Itu sih Setahu dari saya, saya. Bang Andi, setahu saya sholat itu bukan untuk melupakan hutang. Yang lupa akan hutang itu kalau kita lagi tidur lupa sama hutang. Nah, Itu. itu sih kira-kira. Gitu Rick. Ya paham. Itu dahsyatnya sholat ya. Kalau sambil nunggu pertanyaannya deh, sambil nunggu pertanyaannya ya Bang Andi juga ya. Karena gini ya, Bang Erik. Ini kan lebih jauh. Itu kan kalimat singkat yang disampaikan oleh sahabatnya atau kawannya Bang Erik kan gitu. Karena kan pada dasarnya gini. Di dalam Al-Quran itu kan ada namanya nanti surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu luar biasa. Itu luar biasa itu maknanya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan Al-Fatihah itu satu makna tersendiri, suatu kebanggaan tersendiri bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di dalam hadis itu dibagi dua, kismani kata Rasulullah. Jadi sebagian untuk aku kata Allah dan sebagian untuk hambaku. Itu sebuah interaksi. Ini sebenarnya makna sholat itu kan kita sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Kalau dijelaskan, misal contoh ketika umat Islam mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu dalam sholat. Nah itu sebenarnya Allah menjawab ucapan kita. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku, kata Allah. Nah di situ ada ketenangan. Masalahnya kadang kita ini nggak sampai ke sana. Kalau sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tagihan SP letter saya udah jatuh tempo, gimana ini? Wah, nggak fokus. Nah, makanya dia tidak merasakan gitu kan. Tidak merasakan sedang berinteraksi dengan Sang Pencipta. Padahal ketika kita membacakan ayat-ayatnya, Allah menjawab. Bahkan di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan apa? Ketika ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami mengabdi dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Di situ Allah menjawab, wali abdi masa'ala. Bagi hambaku apa yang engkau minta. Ketika membaca ayat itu, jadi terjadi interaksi sebenarnya itu. Jadi bagi hambaku apa yang engkau minta. Nggak perlu kita detailkan, ya Allah hutang saya jumlahnya 1.230, 45,5%. Nggak perlu. Tuhan Maha tahu. Tapi ya Allah tahu persoalan kita. Maka apa yang engkau minta ingin selesai, insya Allah akan Allah selesaikan urusan kita, hutang piutang kita. Tentu dengan cara. Bukan berarti kita langsung berpangku tangan selesai aja nggak menyelesaikan, bukan. Kita tetap ikhtiar menjalankan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Allah mudahkan jalannya, itu maksudnya. Kalau kita ketika sholat benar-benar merasakan sedang berinteraksi, hanya kan kadang kita ini belum bisa fokus ke sana gitu. Makanya tahap khusyuk paling rendah itu sebenarnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita sholat, kita membaca, kita paham apa yang kita baca. Belum sampai tahap merasakan kita sedang berinteraksi. Makanya kalau sampai tingkatnya ihsan, anta abuda robbaka, wah kita tenggelam dalam ibadah itu Masya Allah luar biasa gitu. Seperti itu Bang Erik. Iya, kayak ada yang bilang sholat itu salah satu cara mengingat Tuhan ya. Nah, dan pertanyaan saya, gimana cara kita mengingat Tuhan di saat sholat, sedangkan kan kita nggak bisa lihat wujud Tuhan yang sebenarnya. Nah kan makanya cuma dirasakan. Allah kan berfirman, fadkuruni adkurukum, ingatlah kalian kepadaku, maka ku ingat kalian kepada semua.
Itu pertama. Kedua, di dalam surah Toha itu tadi dikatakan, ayatnya jelas, wa aqimis sholah lidikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Mengingat Tuhan, bukan membayangkan Tuhan. Bukan. Nah, maka pelajari di dalam Islam itu. Kita bisa mendengar, kita mengingat Sang Pencipta yang begitu maha. Jadikan kita merasakan rizki yang sudah begitu banyak berlimpah diberikan kepada kita tanpa kita meminta. Kita selama ini terlalu banyak menuntut kepada Sang Pencipta, padahal begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, tapi kita belum mensyukurinya. Gitu loh. Nah, Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kamu tuh nggak akan sanggup menghitung jumlahnya gitu. Allah banyak menjelaskan telah memberikan nikmat kepada engkau, nikmat pendengaran, kesehatan dan sebagainya, dan seperti itu kan. Nah, kamu itu cukup bersyukur kepadaku kan gitu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada aku, maka aku tambahkan nikmat yang aku berikan kepadamu. Wala in kafartum, tapi jika engkau ingkar dari nikmatku, sesungguhnya adabku sangat pedih. Nah, itu kata Allah. Nah, itulah di dalam Islam, ketika kita beribadah sholat, kita sholat bukan membayangkan Tuhan, bukan. Tuhan itu seolah ada di depan, digambarkan, dibayangkan sedang ngelus kita, bukan seperti itu. Tapi pahami ketika kita sholat, membaca sesuai dengan tuntunan, maka di situ kita akan merasakan ketentraman, kita sedang berinteraksi dengan Sang Pencipta. Kita itu paham bahwa Tuhan itu ada yang tidak perlu digambarkan. Ini sebenarnya pelajarannya itu di dalam ya, belum saatnya juga masuk. Karena saya kemarin tuh ngobrol materi-materi seperti ini, karena kan pendalaman ilmu tauhid dengan para mu'alaf itu masuk ke dalam materi mereka gitu loh, pemaparannya. Karena pada prinsipnya di dalam Islam itu al-azu, sebuah kelemahan untuk menggambarkan Tuhan seperti apa itu adalah sebuah kemampuan. Itu dalam Islam itu begitu prinsipnya. Jadi kalau kita membayangkan Tuhan seperti apa, justru itu adalah kemusyrikan. Karena Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Maka kita bisa merasakan ketenangan dan ketentraman. Dalam sholat beda, contoh, kamu mau mencari ketenangan, mencari apa? Misal pergi untuk memuaskan nafsu kan, lagi pusing banyak masalah, pergi ke diskotik atau pergi ke tempat hiburan atau pergi minum. Ya silahkan, itu sesaat semu. Ketenangan tapi belum tentu tentram kan gitu. Tapi dalam sholat itu menemukan ketentraman. Karena kita tidak mengikuti hawa nafsu, tapi kita mengingat Sang Pencipta. Gitu. Baik. Lamun jelema ka setrum sok hideung heuh. Betul. Kira-kira bisa katingali teh eta setrum warnana naon? Listrikna. Heeh, katingali teu setrumna? Ya kelihatan. Kabelna nu kaliatan mah setrumna. Ya, percikan apinya. Setrumna. Ayo percikan api kan eta mah api. Ieu mah setrumna kelihatannya setrumna. Karena percikan listrik itu kan ada. Iya, kalau percikannya iya setrumna kelihatan enggak? Ya, kudu dirasakan sorangan. Besok coba mana setrum sorangan sia. Mawot sia. Jadi Bang, cara mengingat Tuhan di dalam sholat itu dengan cara merasakan atau gimana itu Bang? Membaca, pertama kan syarat-syaratnya itu biar masuk nanti, itu ikutin. Satu, bersuci dulu. Nggak boleh keadaan kita ini najis, kotor, itu nggak boleh. Kan gitu. Misal makanya diperintahkan berwudu dulu, kan gitu. Nah, kedua, ikuti bacaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Contoh makanya dalam sholat itu nggak bisa membaca sesuai yang kita mau, nggak bisa, ikuti. Tadi sudah disebutkan di dalam sholat itu ada umul Quran yang dibaca, yaitu surah Al-Fatihah. Makanya tadi tahapannya itu akan dirasakan. Jangankan kita dengan Sang Pencipta, Rik, maaf kata ya, kita kalau pacaran aja Bang Erik, kalau pacaran, ini contoh aja ya, walaupun ini adalah kebahagiaan semu kan gitu. Bagaimana kita akan mengingat pasangan kita, tentu kita akan membuka, kalau zaman dulu, surat-surat yang ditulis oleh dia. Kan gitu.
Seolah-olah kita sedang berinteraksi dengan dia, kita baca surat yang dia buat, kalimatnya begitu indah, rangkaiannya kan gitu. Ini dengan sama manusia aja. Nah, ini bagaimana kita berinteraksi dengan Sang Pencipta, kita membaca kalamnya, membaca firmannya, apalagi di dalam firmannya itu ada makna tersendiri. Ada makna yang begitu dalam, makanya dipahami bacaannya, wayafhamu, memberi paham kepada siapa yang membacanya. Makanya dalam Islam itu nanti tahapannya baca, lalu ketika dibaca Allahu Akbar, kan gitu, Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kan kita sudah sebutkan. Nah, bukan hanya sekedar baca, itulah kenapa di Islam itu suruh belajar. Selain membaca original, pahami maknanya, kan gitu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Akan beda rasanya, Rik. Kalau sholat pakai terjemahan, bahaya, nggak nyambung juga. Alhamdulillahirabbil alamin, masa kita bacanya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha pengasih lagi Maha penyayang, nggak masuk, Rik, gitu. Beda dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Itu beda. Karena itu sebagaimana sholat yang dibacakan oleh Rasulullah, pahami maknanya. Tadi sudah bilang, oh ya Allah, ternyata iyyaka na'budu, kepada Engkau kami berbakti, beribadah, kepada Engkau kami mohon pertolongan, kan gitu. Nah, kita membaca surah-surah kalam Allah yang Allah firmankan, kita berinteraksi. Dijelaskan juga, dipahami ilmunya bahwa Allah menjawab setiap kalam yang kita ucapkan, kan gitu. Bang Erik aja dulu ketika kirim surat sama ceweknya balas surat, itu sudah seneng banget. Kan gitu. Bahagia banget. Nah, ini kita dengan Sang Pencipta. Rasakan gitu, bahwa kita ini sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Kenapa sih di Islam itu nggak bisa membayangkan Tuhannya? Karena segala sesuatu yang terbayang, yang tergambar oleh benak kita tentang Tuhan, apapun itu pasti makhluk, bukan Tuhan. Di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq itu kan, mahma tasawwarta bi balika fallahu bi khilafi dalik. Apapun yang tergambar di isi kepalamu tentang Tuhan itu seperti apa, itu bukan Tuhan. Karena akal kita menjangkau ranahnya makhluk. Pasti itu makhluk gitu. Atau bisa jadi penyesat iblis, kan gitu, yang hadir menghadirkan bayangan-bayangan gitu. Makanya tidak bisa. Tidak bisa, karena nanti tergambar itu makhluk, dan Tuhan itu tidak mungkin sama dengan makhluk. Maka kita bisa merasakan kehadirannya, mengingat Allah menjadi tentram, melakukan ibadah dan sebagainya, itu terus kayak gitu. Nah, kita bisa lihat kan dari buahnya, kan gitu. Kalau seandainya misal ajaran Islam itu kan tidak bisa dilihat Tuhannya. Loh, kalau itu bisa dirasakan komunikasi, ya udah dilihat dari buah pengajarannya. Apakah Islam itu mengajarkan kebaikan dampak dari ibadah yang dia amalkan? Kenapa di dalam Islam tidak pernah melihat Tuhannya ketika diperintahkan suruh berzakat, karena bagian dari rukun Islam, umat Islam berzakat? Apakah itu kebaikan atau keburukan? Oh, ternyata kebaikan. Apa tujuannya berzakat? Oh, ternyata untuk apa? Kepedulian sosial dan sebagainya, merasakan dan seterusnya. Ada juga perintah puasa. Apakah puasa itu dampaknya kebaikan atau keburukan? Kan gitu. Oh, ternyata dampaknya juga kebaikan. Bahkan penelitian juga berpuasa itu membuat kita tubuh sehat. Kan gitu. Sumu tasihu fatasihu. Puasalah kalian semua, maka engkau akan sehat. Kan gitu. Nah, jadi syariat-syariat Islam itu kita tidak perlu melihat Tuhan. Nggak perlu. Dan memang nggak bisa Tuhan itu dilihat. Dan memang ajaran para nabi tidak bisa melihat Tuhan di bumi ini. Kan gitu. Justru kalau bisa dilihat itu bahaya. Bukan iman lagi namanya. Orang udah dilihat, iman itu kan percaya. Walaupun tidak dilihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya terhadap yang gaib, kan gitu. Di antaranya adalah Sang Pencipta. Tuhannya dilihat itu ya pagan, dewa-dewa. Ajaran Yesus pun kan di Yohanes 5:37, Bang ya. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu Bapa. Jadi Yesus itu menuhankan Bapa. Matius 11:25. Kalau Bapak, Matius, pagan ya, itu silakan. penyembah Baal. Ya, bentar. Ini ada biru Muslim apa Kristen? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ini saya mau sedikit memberikan contoh kepada Bang Erik.
Nggak kedengaran, Pak. Wih, bagus Oh, sekali jadi contohnya, Pak. Halo, halo. iya iya halo Pak. Oh, maaf. Suara saya kecil ya, Bu ya? Enggak, bukan Nggak kecil Pak. kedengaran kalau Bapak jeda. Oh iya, Sambil maaf. baca ya Pak. Sambil Iya, baca Pak. ya Pak. Jadi gini, saya mau kasih contoh sedikit buat Bang Erik tentang merasakan dan melihat ya. Seperti contohnya itu, coba kita contohkan dengan cara dicubit, badan kita dicubit, atau pipi kita ditampar, itu kita bisa merasakan, tapi kita nggak bisa tahu bentuknya seperti apa. Mungkin itu bisa memberi sedikit contoh bahwa Iya, kita betul Pak. tidak akan bisa menggambarkan Tuhan. Iya. Kita bisa merasakan, tapi tidak bisa menggambarkan bentuk cubitan itu seperti apa, bentuk Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya tamparan itu betul. seperti apa. Sama kalau kita berbicara dalam hati ya. Kita merasakan, kita berbicara dalam hati, bergumam dalam hati. Kita merasakan, tapi kita sama sekali nggak tahu bentuknya. Mungkin itu Iya Pak. sedikit gambaran mungkin. Siap. Makasih banyak Pak. Jazakallahu Bang khairan. Erik bisa Mantap. Ilmu baru ini Pak, ilmu baru. paham tuh. Ya, siap. Makasih ya Pak ya. Ilmu baru ini. Keren, mantap, luar biasa. Pak Erik, Yo, kunaon anu hitut bujur nu era beungeut? Sok, sia jawab. panu boga bujurna banget meureun. Heeh, tah mangkana sia kade dibalik. Kunaon nu hitut bujur anu beureum beungeut? Yang punya bujur kan ya muka. Iya kunaon, alasan kunaon? Anu hitut Ya, alasan- bujur, ongko bujur nu hitut. Nah, nu era jadi beungeut. Ya malu lah ketahuan orang kita yang kentut. Loh, kan bujur nu hitutna, lain beungeut. Nomboga bujurna sa. Maneh nu boga bujurna. Nah, eta. Lanjut terserah Lip. Iya, itu tadi ya. Kalau itu saya rasa Bang Erik tuh paham lah dalam tahapan seperti ini. Karena dunia ini kan penuh dengan tipu daya. Iblis itu banyak menggoda, kan gitu. Maka ketika Anda membayangkan sesuatu, makanya Rasulullah itu berpesan, at-tafakaru fil khalqillah, fi makhlukillah gitu ya, ada juga wala tafakaru fil khaliq. Jadi yang perlu kita tadaburi, pikirkan itu tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan engkau memikirkan tentang zat Allah, itu jangan. Karena kita ini nggak akan menjangkau. Ternyata memang ketika kita memikirkan sesuatu yang bisa dijangkau oleh otak pun, itu otak kita itu belum bisa tuntas gitu menjangkau begitu makhluk Allah yang begitu banyaknya. Makanya di dalam surah Al-Kahfi kan dijelaskan, seandainya engkau ingin mencatat ayat-ayat Allah di muka bumi ini, walaupun pohon dijadikan kau pena, lautan dijadikan kau tinta, kau datangkan lagi semisalnya, tidak akan cukup mencatat semua ayat-ayat Allah, ilmu Allah di sana. Nah, sekarang kita itu bertafakur, itu memikirkan itu bahwa makhluk yang Allah ciptakan. Ketika kita pikirkan itu, begitu banyaknya makhluk yang Allah ciptakan, maka kita akan tahu bahwa ada sang pencipta yang berbeda dengan makhluknya. Itu kalau di Islam. Bukan kita menggambarkan Tuhan agar percaya Tuhan itu ada. Bukan seperti itu konsepnya. Karena Allah sendiri yang banyak menjelaskan dalam Al-Quran. Makanya kan akan aku tampakkan ciri-ciri keberadaanku, tanda-tanda kekuasaanku di seluruh penjuru bumi. Dan pada diri manusia. Pikirkan dirimu, maka engkau akan tahu siapa penciptamu. Kan gitu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Gitu. Bukan melihat Tuhannya, mengenal. Gitu. Makanya ketika Al-Quran menjelaskan manusia diciptakan dan sebagainya itu, ya Allah, begitu hebatnya sang pencipta. Saya rasa pahamlah Bang Erik kayak gini lah. Asyadu. Asyadu. Iya paham dikit. Udah nangkep lah, pikiran saya nangkep Bang. Jadi kayak
orang di sini suka ceritakan, ada kayak abang ngomong tadi, kenali dirimu maka kau akan mengenali Tuhanmu kan gitu. Itu kalau ini saya dengar katanya kayak ngaji diri gitu ya bang ya? Iya, itu kan maksudnya kita bertafakur. Alladzina, barang siapa yadkurunallaha, orang-orang yang mengingat Allah, baik itu ketika dia berdiri, duduk, berbaring, tentang penciptaan atau yang Allah ciptakan gitu kan, maka dia akan berkata, subhanaka, jadi lupa ayatnya. Alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Sungguh ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia, maka lindungilah aku dari siksa neraka. Makanya tadi kan ketika dikatakan mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa penciptanya. Itu kan kalimat sederhana, tapi dalam kan gitu. Karena kan gini, kita kenali diri kita seperti apa. Kita diciptakan begitu sempurna ya, bukan begitu sempurnanya Tuhan ciptakan. Oh, ternyata Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu sempurnanya manusia diciptakan kan gitu. Nah, lalu kita ingat, coba pikirkan diri kita. Makanya kita sering tanya, kita ini diberikan akal oleh Sang Pencipta, oleh Allah. Akal itu apa sih tujuannya? Akal itu sesuatu yang bisa terkoneksi kita dengan Sang Pencipta. Kita bisa merasakan keberadaannya tanpa harus melihatnya kan gitu. Nah, sekarang kita kenali, kita punya akal. Pernah nggak sih kita mendeteksi akal itu seperti apa? Warnanya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Ukurannya seperti apa? Pernah nggak kita ketahui? Kan nggak bisa, nggak tahu. Tapi kita percaya, kita ini punya akal. Nah sekarang, sesuatu yang di diri kita aja, yang ada pada diri kita percaya ada, tapi kita nggak bisa mendeteksi itu. Kita nggak bisa mengukurnya. Kita percaya ada, padahal itu tidak kelihatan. Nah, makhluknya aja yang Allah ciptakan begitu, apalagi Sang Pencipta. Kalau Tuhan bisa terdeteksi seperti apa, bagaimana bentuknya di bumi ini, sementara kita punya akal aja kita tidak bisa deteksi seberapa besar ukurannya, warnanya seperti apa. Berarti kalah dong pencipta dengan ciptaannya. Ciptaannya tidak terjangkau. Kenapa malah penciptanya terjangkau? Kan gitu logikanya. Nah, kenali itu dirimu seperti itu. Kalau kita sudah kenal diri kita seperti itu, maka kita akan mengenal Sang Pencipta kita itu yang maha, lebih dari segalanya. Makanya di dalam penjelasannya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu berkata, ketidakmampuan kita mendeteksi Sang Pencipta itu adalah sebuah kemampuan. Karena memang kita nggak akan mampu, bisa gila kita. Kan gitu. Justru kalau kita menggambarkan tentang Sang Pencipta itu seperti apa, itu adalah sebuah kesyirikan. Gitu. Bang, mantap. Salut ya. Di tempat saya nggak ada itu yang namanya ini. Kenali Tuhanmu maka kamu akan kenali dirimu maka kau akan mengenali siapa Tuhanmu. Nah, di tempat saya nggak ada. Ada Bang Erik, aku dan Bapak satu. Ah, beda itu. Beda, nggak ada. Kalau ditanya pendeta mingkem itu. Ngerti nggak maksudnya itu? Nggak bakalan bisa. Saya pernah nanya itu. Tapi kalau yang ini ya paham saya. Iya, asadu. Ya, bagus. Puas jawabannya dari abang siapa nama? Satria. Kang Santang. Aku ini di perguruan ini masih tingkat ke-4. Sementara Akang ini tingkat ke-8. Jadi di perguruan ini aku masih juniornya. 8. Ya, biasanya orang yang saya pura-pura Bang Erik, saya ini sebenarnya ini CEO, apa namanya? CEO jadi gembel. CEO jadi gembel.
Emang lagi nyamar ini. Ngan CEO pakai lidah Sunda jadi asah naon euy. CEO. 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 Aduh, aing bukan nama gitu Rik. CEO. Jawaban dari Bang Alif saya puas, saya terima kasih banyak Bang Alif. Terima kasih banyak, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya cuma ya tercerahkan lah pikiran saya, tidak tercerahkan. Gitu. Terima kasih banyak Bang Alif ya. Sami-sami. Saya itu cuma sering mendengarkan guru saya menjelaskan, memaparkan, saya cuma mereka ulang gitu aja kan. Rick, percaya nggak dengan adanya Isra Mi'raj? Isra Mi'raj yang kejadian apa tuh Bang? Oh yang ini Nabi Muhammad pindah apa? Berangkat ke langit ketujuh Hijrah tuh ya? dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah itu. Ya, yang ke langit ketujuh bukan? Kalau udah coba ceritain dulu, saya kurang paham juga itu ceritanya. Nah ini Pak Erik harus tahu. Coba silakan guru saya Ustadz Alif, guru pertama, kakak pertama ini. Saya kan udah Bang Erik, saya udah kasih kekuasaan kepada Ustadz Alif. Jadi kekuasaan saya sekarang udah kosong. Udah dikasih ke anak, ke putra, ya Ustadz Alif, tafadhol. Bikin soalan yang berat udah gitu diserahkan. Oke lah. Sedikit sebatas yang pernah didengar. Kan Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kan gitu. Jadi maha suci Allah, Sang pencipta alam semesta jagat raya ini, yang telah memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah itu perjalanan Isra. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukti bahwa Rasulullah itu sejalan dengan para nabi di kalangan Bani Israel. Itu poin pertamanya. Nah tentu peristiwa ini bahkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu suatu peristiwa Mi'raj namanya ya. Jadi disebutnya Isra dan Mi'raj, kan gitu. Dimana Isra Mi'raj itu satu peristiwa yang wajib umat Islam yakini. Nanti Rasulullah juga bertemu para nabi. Nah pertama begini, kenapa dikatakan Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan? Karena dia memang manusia, tidak memiliki kemampuan, kan gitu. Sang Maha Mampu ini yang mengendalikan segala sesuatu. Dia keluar dari dimensi ruang dan waktu manusia pada umumnya, kan gitu. Nah, Isra Mi'raj. Aduh, aku dari mana lagi? Ntar. Kalau kita bahas gini Bang Erik, di dalam pembahasan di Islam itu ada tahapan. Namanya kan ada alam nasut. Itu alam di mana seperti kita alam dunia ini, alam manusia yang bisa kita indera, ya kan, yang bisa kita pegang, bisa kita raba dan seterusnya. Nanti ada lagi namanya perjalanan, ada alam malakut. Itu alam di mana penduduk di situ adalah para malaikat. Makanya ada wal baitul ma'mur, ada baitul ma'mur di sana. Di sana malaikat itu semua bertawaf memuji Allah gitu. Kalau di kalian kan di malaikat memuji Tuhan di surga. Itu tawaf di Baitul Ma'mur. Nanti dimensinya para malaikat. Nanti ada alam lagi, alam Jabarut, alam Lahut. Aduh, makin jauh lagi ke sana. Yang kalau kita lihat semesta ini begitu luasnya, miliaran bintang kan gitu ya. Itu ditembus. Nah, karena Sang Maha ini yang memperjalankan, maka manusia dalam alam nasut, yang maksudnya alam kita sekarang di sini, sulit untuk percaya. Al-Quran sendiri yang menjelaskan.
Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum ang tangfudu min aktoris samawati wal ard tangfudu la tangfuduna illa bisultan. Itu dalam surah Ar-Rahman. Jadi wahai segenap jin dan manusia, siapapun kalian, dedemit atau apapun itu, ya kan, kamu kalau sanggup melintasi alam semesta jagat raya ini, lakukanlah. Kalian tidak akan ada yang sanggup kecuali dengan kekuatan Tuhanmu, kan gitu. Maka salah satu contohnya adalah seorang hamba Allah yang diperjalankan dalam waktu 1 malam melintasi jagat raya ini yang katanya jaraknya itu ribuan tahun cahaya dan seterusnya, kan gitu. Karena apa? Sang pencipta yang tidak terkungkung oleh suatu dimensi ruang dan waktu mudah memperjalankan hambanya, memperjalankan berangkat Isra dan Mi'raj. Nah gitu. Lalu bagaimana sekarang? Orang percaya dan tidak percaya karena di luar logika. Namanya juga peristiwanya mukjizat. Kalau bisa langsung mudah dipahami, ya bukan mukjizat lagi dong, kan gitu. Di dalam surah Al-Isra-nya di ayat 61 dikatakan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, percaya atau tidak, kan gitu. Tapi Rasulullah itu dibukakan, diperlihatkan segala sesuatu yang tidak dilihat di alam nasut, alam kita ini. Gitu kan. Bagaimana beberapa peristiwa Rasulullah bertemu dengan di langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Yesus gitu kan, Nabi Isa alaihissalam, kan gitu. Nanti di langit ketiga dan seterusnya bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan para nabi dan seterusnya, kan gitu. Karena dimensinya bukan alam manusia sekarang seperti kita ini. Bukan gitu, udah beda lagi dimensinya. Ya tentu di sini yang beriman silahkan, yang tidak beriman silahkan, itu pada prinsip dasarnya, kan gitu. Tapi pembuktian bahwa Rasulullah itu pernah sampai ke sana, Rasulullah bisa menjelaskan, kan, diibaratkan cincin bumi ini, bisa menggambarkan seperti itu, kan gitu. Yang dilemparkan ke padang pasir dan seterusnya, nanti jaraknya pokoknya panjang kayak gitulah. Nanti masalah pembuktian itu silahkan dicari. Bahkan dijelaskan bahwa ada ayat Al-Quran bintang yang mengetuk, kan gitu, dan seterusnya. Nah itu sebagai pembuktian, toh memang faktanya juga ada, kan gitu. Tapi intinya adalah perjalanan Rasulullah Mi'raj itu, dia berjumpa dengan Tuhannya tanpa membahas seperti apa Tuhan dan bagaimana perjumpaan, karena bukan ranah kita, ya kan. Nah, bahwa disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Gitu aja Kang, kalau terlalu jauh nanti liur. Nah gitu Rik, gimana Rik tanggapan Bang Erik? Kan ini logika sederhana gini Kang, sedikit lah ya nanggung. Logika sederhana begini, kalau kita misal ke Jakarta dipanggil, katakanlah kita dari mana paling jauh, atau dari Papua atau dari mana, secara hitungan perjalanan, atau saya ginilah dari Sumatera, misal Sumatera bagian daerah selatan, perjalanan itu ke Jakarta itu ya kurang lebih menempuh bisa 8 jam, 9 jam, kan gitu normalnya. Tapi kalau dipanggil oleh sang presiden, difasilitasi oleh sang presiden, maka bisa dengan waktu yang sangat singkat diberikan fasilitas, misal jet pribadi cukup bisa setengah jam atau nggak nyampe, secepat kilat, gitu kan. Nah, karena apa? Ya yang berkuasa negara ini, yang penguasa negara ini yang memfasilitasi, yang manggil gitu loh. Maka difasilitasi, kan gitu. Al-Quran menyebutkan seperti itu gambarannya gitu kan. Maka bisa dalam waktu singkat. Orang tidak percaya, betul. Ya, karena tatanannya itu takarannya manusia. Iya, betul. Cuma yang saya iniin ya ke Bang Erik, nggak ada di kitab manapun kecuali di Quran ya Ustadz, yang menjelaskan tentang di bawah di dasar laut itu ada gunung Merapi yang menyala-nyala ya kan. Cuma di Quran doang ya, padahal Rasulullah itu bukan seorang penyelam dan nggak pernah ke laut itu. Ya itu betul, bagian dari ini akan menghilang suara atau gimana nih? Kok tiba-tiba? Ada. Oh, itu bukti dari kebenaran Al-Quran. Kan di dalam surah At-Tur, ada juga di dalam surah Ar-Rahman, ada beberapa ayat tentang fenomena alam semesta.
Kalau kita sederhanakan itu gini lah ya. Ini juga materi sih Kang, sering kita bahas edukasi buat anak-anak diniyah ya, anak-anak tingkat SD, SMP yang kita sering edukasi teman-teman. Dan kenapa saya katakan demikian? Ini saya jadinya nyambung lagi. Bener Kang? Nggak apa-apa Kang. Bang Erik masih monitor nggak? Masih semangat menyimak? Yang lain juga masih semangat? Ayo dong, mana suaranya? Aduh. Takutnya saya ngomong pada tidur. Semangat, lanjut. Oke, semangat. Ilmu ini Ya. ilmu loh. Ini ilmu loh. Oke, sambil edukasi dan kalau Izin. ada salah juga saya terbuka untuk dikoreksi. Aduh, nyesel juga aku nanya malah jadi Ya Bon, silakan. Pelan-pelan Ustadz, pelan-pelan. Ustadz terlalu lancar jadi nyimaknya itu ini. Jadi Pelan-pelan, gini izin. Bang Erik. Terlalu lambat itu. Bang Erik kalau melihat dan membaca Al-Quran itu banyak keajaibannya Jangan gitu juga, yang kali lambat terjadi kali Bang itu, Erik. Kayak radio lodot. Kayak air laut Lanjut, terpisah dari asin sama tawar Bang Erik. Di YouTube juga masih semangat, alhamdulillah. Ya, pertama ini kita mulainya dari sini Kang ya. Mohon maaf tidak mulainya dari awal dulu. Pertama, ini juga kita kan karena dalam ranah diskusi ya, dalam ranah diskusi lintas agama. Saya berawal dari ini dulu kan di dalam surah Al-A'raf juga dijelaskan itu banyak ada beberapa ayat bahwa Rasulullah itu mendapat gelar nabi yang ummi. Nah ini juga sebenarnya kalau dari dulu nih sebelum ada debat dengan Oten, gelar ummi itu adalah gelar yang sangat dibanggakan dalam Islam. Ini gelar ummi ya. Kenapa? Bahkan dalam salawatnya sering disebutkan Nabiil Ummi. Saya izin prolog agak jauh dulu sedikit, mohon maaf. Jadi kata ummi ini adalah gelar yang Allah berikan kepada Rasulullah. Itu jelas di dalam Al-Quran. Sorry. Jelas dalam Al-Quran. Nah hanya kita ini kadang kalah di framing duluan oleh kaum-kaum sebelah Islamofobia yang menarasikan negatif kata ummi. Padahal ini positif dari Allah gitu. Ini jelas ya. Nah, kita umat Islam itu wajib bangga punya Rasul yang ummi. Apa itu yang ummi? Dalam bahasa Arab itu satu kata lafzul mustarok maknanya banyak. Ada makna ummi itu adalah sebagai induk. Artinya nanti dia induk yang jadikan rujukan informasi dan sebagainya. Ada makna ummi itu memang tidak pernah belajar menulis dan membaca. Dan saya di sini tidak masalah, justru saya bangga punya seorang nabi yang tidak pernah belajar menulis dan membaca. Nah, itu kepada manusia. Poinnya di situ. Tidak pernah belajar kepada manusia karena memang Rasulullah itu nabi yang dipersiapkan oleh Allah, langsung dibimbing oleh Allah. Gitu kan? Wa wajadaka dolang fahada. Allah yang memberikan petunjuk. Ketika Rasulullah kebingungan, hendak tersesat, Allah yang membimbing. Kalau sang pencipta yang membimbing, dia biarkan. Dia tidak belajar kepada manusia, tapi sang pencipta yang ngajarin. Di mana ayatnya? Di dalam surah Al-Alaq juga dijelaskan. Di dalam surah Ar-Rahman juga dijelaskan. Bahwa Allah yang mengajarkan hamba tersebut. Memberikan ilmu tersebut. Oke, nah jadi nabi yang tidak pernah belajar kepada manusia, langsung yang ngajarinnya sang pencipta, langsung dibimbing oleh malaikat. Nah, kalau sudah yang ngajarinnya sang maha tahu, kalau yang ngajarinnya sang pencipta, maka ilmu yang dimilikinya melebihi kemampuan manusia siapapun yang paling hebat di muka bumi ini. Nah, ini makna terjauh dari kata ummi itu begitu. Manusia yang tidak pernah belajar kepada manusia, tapi langsung sang pencipta yang membimbingnya. Kan gitu. Allamal insan, yang mengajari manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra aduh jadi lupa kan, suka kayak gini. Jadi yang mengajarin manusia kan gitu dan seterusnya. Rasulullah langsung dibimbing oleh Allah, sang Maha Tahu. Nah,
Bukti bahwa sang yang membimbing adalah sang pencipta berani mengatakan segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia pada masa itu. Dan nanti bisa dibuktikan oleh manusia kebenarannya. Gitu. Nah, contoh tadi yang disinggung oleh Akang. Rasulullah berani mengatakan ada api di dasar lautan, ada dua air yang bertemu tapi tidak bercampur, yang satu tawar, yang satu asin. Ada fenomena seperti aurora warna-warni di semesta. Ada lagi fenomena apalagi ditemukannya jasad Fir'aun. Loh, kok Rasulullah bisa berkata-kata seperti itu? Dari siapa yang ngajarin kan gitu? Oh, dari Sang Maha Tahu. Kalau Sang Maha Tahu yang ngajarin, walaupun dia tidak pernah belajar kepada manusia, tapi kemampuan dan ilmunya melebihi kehebatan profesor siapapun di muka bumi ini. Nah, itu maksudnya. Nah, itu diabadikan di dalam Al-Quran, diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya. Tujuannya apa? Nanti akan menundukkan kesombongan manusia bahwa ada Sang Maha yang mengajarin manusia, memberitahukan segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia sebelumnya. Gitu. Makanya Al-Quran itu disebutkan sebagai salah satu dari mukjizat Rasulullah. Mukjizat itu kan untuk menundukkan manusia agar percaya bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Sang Pencipta. Zaman dulu, zaman Nabi Musa, mukjizat dilakukan membelah lautan, merubah tongkat menjadi ular. Ya karena umatnya pada masanya untuk menunjukkan dia itu utusan Tuhan. Maka masanya berlalu, mujizatnya juga sudah berlalu. Zaman Nabi Isa juga menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta dan sebagainya. Untuk umatnya, masanya sudah berlalu, mujizatnya sudah berlalu. Umat Rasulullah sampai akhir zaman, maka mujizatnya harus bisa terbukti sampai akhir zaman. Dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ketika Al-Quran, Rasulullah yang tidak pernah belajar kepada manusia, kok bisa menjelaskan tentang penciptaan manusia begitu detailnya. Menjelaskan tentang semesta alam jagat raya ini begitu detailnya, kan gitu. Yang tidak pernah diungkapkan oleh manusia pada masanya itu. Tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Makanya Al-Quran memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ayo, kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hambaku itu, silakan kau bikin tandingan. Nggak ada yang sanggup. Gitu. Jadi tadi fenomena alam seperti itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu sedang menunjukkan ada Sang Maha yang mengajarin hambanya yang tidak pernah belajar kepada manusia, namun dia bisa menjelaskan segala sesuatu, ilmunya lebih daripada profesor, doktor atau apapun itu siapapun di muka bumi ini. Makanya tidak salah dikatakan tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi nomor satu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ustadz, ya antara lain bahwa itu dari sisi Allah dan disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan firman-firman Tuhan ini kepada para sahabat, lalu ditulis ya dan dihafalkan. Pembuktiannya itu ya di abad-abad modern sekarang, pembuktiannya bahwa memang apa yang disampaikan di surah Ar-Rahman misalnya, di surah Nur, di surah Al-Mu'minun, bagaimana penciptaan manusia, bagaimana di surah Ar-Rahman pertemuan dua air laut di samudra dan keduanya tidak menyatu. Itu ya, bagaimana zaman Rasulullah belum ada teknologi canggih, belum ada teleskop, belum ada apa lagi ya yang untuk melihat ini loh, komputer atau speedometer. Artinya memang itu dari sisi Allah ya teman-teman, bukan speedometer itu kan memang agak lain kok tengok ya. Ini karena beliau ini nggak ada pasangan ya teman-teman, maklumi lah ya. Kenapa jadi ke situ? Itu jadi Bunda kembali yang tadi fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Nabi yang benar, mikroskop benar. Itu jangan mikroskop itu untuk ini meneliti ini toh. Iya Bunda, iya. Akan pikir saya ini nggak sekolah. Sekolah Bunda. Sekolah Bunda, cuma nyampe pagar nggak nyampe kelas. Tuh kan jadi tahu, ingat sedikit-sedikit alamal insana ma lam ya'lam gitu. Jadi Allah yang mengajarin manusia yang awalnya tidak tahu menjadi tahu gitu. Memang makna umum itu kan banyak, ada juga maknanya bahwa
tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Itu silakan, maknanya itu banyak luas, tapi tidak akan merubah esensi. Nah ini juga jangan sampai kita di-framing oleh kaum sebelah, gelar ummi terhadap Rasulullah itu jadi konotasi negatif. Ini bahaya. Padahal Allah sendiri yang berfirman di dalam surah Al-A'raf itu ada 2 ayat berdekatan itu di 157 ya 158 ketika kepada ahli kitab, dan juga dijelaskan kepada manusia semuanya. Wahai segenap manusia gitu, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi yang ummi gitu. Kita bangga karena umminya di sini adalah ummi yang tidak pernah belajar kepada manusia, langsung sang pencipta yang membimbingnya gitu. Belum adanya kepada beliau teknologi ya Ustadz ya. Iya, saya kan tanya gini, coba Bang Erik, itu kan tantangan Al-Quran. Sekarang kita pakai tantangan sederhana, kalimat begini. Di muka bumi ini tunjukkan kita kalau ada kitab suci yang bisa membahas detailnya penciptaan manusia melebihi dari Al-Quran. Kitab suci mana? Al-Quran siap tuh. Ada nggak? Loh, kenapa kok bisa ke penciptaan manusia? Lah, kan memang dijelaskan manusia itu harus berpikir tentang dari mana dia diciptakan agar dia mengenal Tuhannya. Nah, kan logikanya begini juga. Yang menciptakan satu produk pasti dia paling paham tentang detail produk yang diciptakannya, kan gitu. Kalau kita bikin HP mereknya Xiaomi misal, atau merek apa, Somai atau apa, mestinya saya nggak nyebut langsung merek ya, kan gitu, pasti si pencipta atau si buat produk itu kan paling paham detail komponennya, kan gitu. Nah, sekarang manusia diciptakan oleh Tuhan. Setiap keyakinan agama di muka bumi ini pasti percaya, yang punya keyakinan agama ya. Sekarang kita pembuktian. Kitab suci mana yang berani menjelaskan tentang penciptaan manusia? Ayo, Al-Quran menantang, silakan. Ada nggak yang lebih detail dari Al-Quran? Nggak ada itu. Itu nggak ada. Kalau memang ada, saya siap membiayai Akang sunat lagi. Buntung tuh. Itu Ustadz, manusia dibentuk dari segumpal ini, bukan segumpal ya, sebuah keju. Keju Ustadz kalau di Bible ya. Ini mamai. Nah Erik, di Quran kan kejadian semuanya, kayak tadi ada di Bible ada yang kejadian ada. Ada Amsal 7 pasal 18 ada itu kejadian. Itu banyak itu. Iya, makanya kejadian itu. Di Bible itu kejadian. Tapi ada yang teknologi yang diciptakan Bible ada. Apa tuh? Di perjanjian lama. Vacuum cleaner ya, vacuum benar. cleaner. Oh, ular makan debu. Ular makan debu. Iya. Cerdas Erik kadang Erik asadu. Bisi kaburu maut Erik. Berhubung kopi saya dingin, saya izin menikmati kopi dulu ya. Saya udah habis kopi nih. Rik, kirim kopi kapal api Rik. Sadus. Ini juga udah mau habis Kang, udah habis, makanya dingin. Saya bilang izin menikmati kopi dulu, maksudnya mau nyeduh. Ini bekas tadi buka. Sama tadi saya juga udah habis malah saya bang. Nggak apa-apa Rik. Udah dilarang aduh Akang, gimana sih? Apa Bunda Rahma ini? Larang. Masih minta kopi. Biar Bang itu kirim dengan ikhlas. Loba, banyak saya mau kopi mah Bun. Saya buka pabrik kopi. Masya Allah ya, jadi pemaparan Ustadz itu teman-teman ya. Itu kebenaran di Islam. Islam secara pembuktian
Itu ada secara dalil dan didukung dengan pembuktian. Teman-teman ya. Seperti juga di surah Rum ya, Ustadz. Ketika akan dikuasainya Konstantinopel itu nubuatan Rasulullah. Ini otenya pada kemana sih ya? Kok pada nggak ada ini otenya minta naik? Oh, Pak Musli ini mau minta naik, Pak Musli. Assalamualaikum Pak Musli. Aku nggak ngopi teman-teman, tapi kue sangat deh. Silakan Pak Musli. Pak Musli. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Alhamdulillah urusan hari ini lancar untuk Kang Desma. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Besok dia udah ada tempat Akang. Alhamdulillah, iya siap. Jangan disebutin tempatnya, udah nggak apa. Iya, alhamdulillah tadi dari salah satu bapak dari Papua, orang MUI, menempatkan di satu tempat kos keren di Gondang Dia. Masya Allah. Udah ditanggung, alhamdulillah berikut akomodasi, transportasinya semuanya. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Besok Ane tinggal mengantar ke sana ke tempatnya. Untuk itunya. Siap. Semangat ya Pak ya. Sama-sama barakallah Kang. Alhamdulillah senang bisa ngebantu saudara-saudara muslim terutama para mualaf Insyaallah. Sedih kalau dengar ceritanya Kang Iya. Tahu lah apalah ini cerita lah Ane bilang. Jadi Ya, banyak banyak bengong ya mikirin juga. Kenapa hanya mualaf yang banyak dibantu ya? Apa sebabnya, Ustadz? Bunda Rahma mau dibantu, silakan teman-teman bantu Bunda Rahma, silakan teman-teman. Kan bertanya. Ya Pak Muslia kan bertanya, gimana sih? Gini Bunda, Ustadz, kenapa? Gini Bunda, ya. Kenapa harus dibantu dan wajib dibantu? Karena gini, dia itu sebatang kara. Ketika dia ikrar bersahadat, ketika dia masuk Islam, otomatis dia harus harus menerima konsekuensinya, yaitu apa? Dikucilkan dari keluarganya. Misalkan yang punya istri, punya bapak atau punya orang tua gitu kan, pasti akan diusir karena beda agama gitu kan. Diusir tuh. Betul Akang. Diusir. Nah, setelah itu betul. dia kan sebatang kara, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Masa harus kita biarin? Nggak boleh itu. Harus kita bantu. Itu kewajiban. Jadi saya berbicara secara umum, sekalipun bukan mualaf ya, kita wajib membantu saudara-saudara kita. Benar Pak Muslia? Oh betul, itu salah satu. Tadi itu nanyanya maksud kenapa saya mualaf? Kang. Tadi Sekalipun dia nanyanya bukan kenapa mualaf mualaf, aja yang kalau- dibantu gimana? Tadi kan Sekalipun dia bukan mualaf. Ya udah kalau kita gitu Bunda berwajib. Rahma, Nah, biar gimana, kita sama membantu, tolong bantu saya juga ya. Saya perlu beras 5 karung. Ya, bantu saya Bunda. Maksudnya jangan sebatas hanya kepada mualaf ya kalau membantu. Banyak saudara-saudara kita yang juga butuh bantuan gitu loh. Maksudku. Itu pasti Bunda, itu pasti. Keren. Insyaallah sesama muslim kita harus saling bantu. Benar. Sesama manusia kita harus saling bantu. Insyaallah. Alhamdulillah semua dimudahkan hari ini Ustaz. Berkat doa-doa semuanya Kang Kian, Bunda Rahma ya. Iya Bang, memang Pak Musli ini bijaksana ya, Masya Allah. Bijaksana, bijak sini. Makasih Pak. Siap menjalani tugas-tugas yang lain insyaallah. Siap Pak Musli, jazakallahu khairan katsiran. Nanti kita ketemu Pak Musli ya. Kita ke sana. Insyaallah. Ada acara bisa dikabarin kontak-kontak Akang siap Siap ngopi-ngopi bareng. Insyaallah. Ya Kang, Ya, pamit. nanti saya undang Pak, kalau saya ke Jakarta nanti Pak Musli saya undang ke kafe ya, saya undang ngopi bareng di kafe ya Pak ya. Insyaallah, amin. Pak Musli siapin aja uangnya buat bayar ya Pak ya. Siap. Ya itu ala siap. Banyak yang Saya bercanda. yang undang, masa saya yang bayar Pak? Kan saya yang undang Pak.
Siap, jadi kalau cuma buat kopi aja mas saya ready. Alhamdulillah. Aman. Siap. Aman. Ya Kang gitu aja. Siap, Saya mau siap, bersih-bersih. Pak Mufti. Besok Siap. mau dieksekusi, insya Allah. Siap. Mudah-mudahan Jangan lancar dieksekusi semua. Pak, mati anak orang, woi. Kok dieksekusi? Bukan gitu Akang, jadi ada tuh saya tuh terharu banget ya ngeliat ceritanya Kang Desma. Bener, saya bengong pas, saya banyak dosa apa, saya banyak murtadin orang katanya, ya Allah. Cerita itu kok banyak cara-caranya gini-gininya, makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedih. Alhamdulillah lah, nanti mungkin adanya Ustadz Alif kasih wejangan biar dia nambah ini. Allah itu maha kuasa. Ya iyalah. Benar. Allah itu maha kuasa. Saya terus terang umurku sudah 64 tahun. Nggak punya pekerjaan. Anak sudah tidak ada yang mau membantu. Nggak ada pekerjaan. Kok kenapa saya bisa bersahur? Buka di masjid, kalau bersahur nggak ada sahur ya minum saja kopi baru berniat, insya Allah tidak ada rasa haus, tidak ada rasa apa, itu kekuasaan Allah. Masya Allah, benar-benar luar biasa. Saya kadang-kadang menangis, saya bangun tidur saya serahkan sepenuhnya. Tinggal di mana Pak Sam? Saya di Palopo, Oh, Palopo. Ya. Saya kadang bunda saya itu makan, kadang-kadang tidak makan. Saya pasrah saja, mau di apa, mau tidak mungkin sama pengemis di pasar, tidak mungkin. Di mana keluarganya Pak? Nggak ada sudah yang mau membantu, meskipun ada, nggak ada yang mau membantu. Saya nggak tahu kenapa, asal saya Anaknya apa. Pak, anaknya? Anak ada, tapi semuanya itu diblokir semua nomorku. Kalau saya telepon nggak bisa. Wih, anak durhaka itu. Iya, Orang tuanya benar. kelaparan. Semuanya. Bagaimana teman-temanku Bapak kalau- ini cara membesarkan anak itu gimana sampai anaknya durhaka semua? Saya tidak tahu, akhirnya saya pisah dengan ibunya. Saya kan pisah dengan ibunya, mungkin dia dendam. Ya kan? Jadi saya sekarang hidup sendiri. Tinggal teman-teman itu kalau ketemu di jalan ada kasih uang 10.000, ada 5.000. Kenapa Bapak pisah, Pak? Kenapa Bapak pisah Ya, dan ada anak-anak ikut sebentar Pak. Kenapa Bapak pisah dan anak-anak ikut benci? Mestinya kan harus netral anak-anaknya. Kenapa benci? Enggak, Apa kesalahan Pak Sam? Itulah teman-teman menyatakan begitu. Walaupun bagaimana Pak Sam, kamu tetap bapaknya. Mereka harus membantu kamu. Tapi ini tidak, durhaka semua anakmu itu Pak Sam. Sebenarnya benar, durhaka. Tapi saya itu, teman-teman, saya sahabat saja. Saya sabu dada saya pasrahkan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Bapak gara-gara Bapak selingkuhin mamanya sampai Enggak pernah saya selingkuh, Bu. Enggak pernah. Tidak. Oh ya Allah, durhaka. Pak, istri Muslim apa Kristen istri Bapak? Islam. Oh gitu, ya udah. Ini Pak berdoa aja supaya mereka dapat hidayah ya Pak ya. Iya, saya tinggal pasrah Pak, pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Pak, betul Pak. Bisa saya dikasih makan, bisa saya dikasih rezeki berapa apa adanya. Amin ya Allah ya Rabbi. Amin. Saya doain ya Pak ya, semoga lancar nanti, semoga dapat hidayah. Masalahnya ini room debat lintas agama, bukan debat rumah tangga. Iya. Makasih ya Pak ya. Allah itu di mana-mana ada. Oke, betul Pak, betul. Oke Pak, Di mana-mana makasih. itu Allah ada. Kita tidak bisa Istiqomah ya, melihat Pak, ya? Allah. Iya. Biasanya itu Pak, izin Pak, biasanya itu Pak, misalnya ada berapa anaknya Pak? Astagfirullahaladzim. Ada tujuan Aku balik saya, lagi ada ke tujuan. situ. Bentar dulu kan. Gini, kan kita harus sesama muslim toh. Jangan, inilah aku bilang tadi. Berapa anaknya Pak? Tujuh anak saya. Wah ilaha illallah 7. Nggak ada yang ini sama Bapak. Nggak Ya ada. Allah ya Rabbi, Pak kasihan kali. Nggak ada Pak. Harusnya Nggak itu ada tersisa 2 kah yang Ya. sampai kejam semua sama. Atau gini Pak, kali Pak, Bapak salah bikin anak kali Pak, dulu gayanya gimana Pak, salah Pak itu. Kok jadi PHK kayak gitu Pak? Barangkali. Serahkan saya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai 7 yang nggak ini loh. Ya Allah ya Rabbi. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Istiqomah ya Pak, sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Ya Allah.
Sedih kali hatinya ya kalau gitu ya. Tujuh-tujuhnya loh. Palopo di tempatnya Gurunda itu Palopo. Ada rencana ke Jakarta puasa ini kan? Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah. Kabar-kabarnya, insya Allah. Nanti bareng Bang Erik. Bang Erik tanggal berapa Bang Erik ke Jakartanya? Sian ya. Akang izin ini ya, mau bersih-bersih, mau istirahat. Siap, siap Bang. Insyaallah nanti kita ketemu lagi. Amin, amin. Assalamualaikum Bunda Rama, semuanya Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Masih salam si Erik. Allah ya Rabbi. Kita itu harus bersyukur ya, wajib bersyukur kepada Allah. Kita hidup enak, anak-anak ini ke orang tuanya, masya Allah. Saya pikir tadi Kristen soalnya bilangnya Allah ada di mana-mana. Aduh, saudara-saudari, ayo teman-teman, habis nak keresteng ya. Tapi di tempatnya Ustadz Arif itu Akang, keresteng itu walaupun keresteng yang ini ya, sedeng-sedeng. Tapi 2, 4. Ya kan masa Gurunda debat sama orang-orang kayak gitu, Bun? Coba kayak si Karyana, si Darni tadi kan udah di sini, udah kayak gitu ngumpul. Masa Gurunda debat sama yang kayak gitu? Nggak level lah. Tadi itu kalau aku masuk itu hadapi tuh manusia 2 itu mencret. Ya udah Bunda ke sana tuh, ke sebelah ada tuh di Kukut. Tapi Gurunda kan berusaha supaya mereka itu tersadarkan, tapi memang dasar kafir kan. Dasar dogma doktrin di kepala mereka udah berkarat. Malah seolah-olah ngejek. Ya marah lo Gurunda tuh. Hidup di dunia ini semua cobaan. Benar. Tapi kata malaikat saya bosen nyobain Bunda Rahma mah ngoceh Tapi mulu kalau malah kita dimarahin. gini loh. Tapi gini loh, kalau Ustadz, gini Ustadz, mana Ustadz, nyimak ya Ustadz. Nah, gini loh, aku itu kalau ada sesuatu ya, namanya juga anak-anak kan kadang bandel ya. Kita mengharapkan begini, anak-anak beda keinginannya. Walaupun nggak kayak itu tadi ya, perih kali hidupnya tadi. Nah, tapi kalau kita lagi sholat, lagi seolah-olah berkomunikasi kepada Allah, aku tuh kadang tersenyum loh. Ya Allah, kok sampai sebegininya ya Allah. Kalau aku sudah berpikir ke situ bahwa ya ini semua titipan dan akan berakhir. Udah plong itu perasaan, udah plong kalau kita sudah pasrahkan kepada Allah. Ya Allah. Senyum aku, kadang senyum. Ini semua Ya, cobaan Yunada. ini semua akan berakhir ya Allah. Selamat malam Bang. Itu baru enak ya teman-teman kalau kita lagi sholat, serahkan semua, pasrahkan, ngadu kepada Allah. Yuanda, Kristen Muslim, Mbak. Muslim, tapi aku kan di lingkungan orang Kok Kristen. suara laki-laki? Yuanda. Iya Bang Wai. Orang Kristen. Oh. Yuanda. Iya. Apa dia bilang? Kristen. Islam, tapi aku di lingkungan orang Kristen. Oh, dia Islam, di rumahnya orang Kristen. Di lingkungan. Oh, di lingkungan. Kalau Bang Haldi belum tidur. Di lingkungan. Silakan Bang, apa disampaikan? Silakan.
ya ibaratnya kan di lingkungan orang Kristen, ibaratnya aku orang Muslim. Kadang walaupun dia orang Kristen, seolah-olah dia tuh kayak orang Islam. Terus masalahnya apa bang? Ibaratnya Allah. Terus masalahnya apa kira-kira bang? Gitu. Oh, masalahnya apa? Ngomong sendiri. Masalahnya itu. Kaget gua, kaget. Sumpah kaget gua. Ya Allah, kaget gua. Ya. Suaranya dibesarin, Bang Handi kurang dengar. Suaranya besarin, Bang. Suaranya besarin dikit. Ya. Kadang kan teman-teman orang Kristen, kalau aku ibaratnya Muslim, itu kalau ibaratnya ada ngomong-ngomong ya dia seolah-olah kebanyakan ibarat bang, kebanyakan ibarat. Masalahnya apa? Masalahnya gini, kalau dia bilang itu Allah, masa Allah, nah gitu. Terus di lingkungan Kristen, tapi kan di luar Kristen juga kan banyak orang Islamin juga. Terus kalau dia bilang kayak gitu, Allah itu, iya terus sebenarnya gimana gitu loh. Saya nggak kenal dia bang. Gimana bang? Kira-kira mau diskusi sama dia? Kasih tahu aja. Kasih tahu dia nonton video-video kami bahwa Allah itu sembahannya umat Islam. Itu aja udah. Ya, Oke, itu aja udah. Aku tahu, aku juga orang Muslim, tapi terus yang jelas kata-kata orang Muslim sering dibicarakan sama dia, masa Allah gitu kan. Ya Allah gitu sering diucapin kan, padahal di sini kan di Indonesia kan nggak usah terlalu Indonesiaan bang, tetangga aja. Kenapa masalahnya? Kamu udah dikasih tahu gitu loh. Anda ini bang. Ya Allah. Ini cobaan Bang Handi, ini cobaan. Santai. Lagi bulan Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan Bang Handi. Intinya gini teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allah. Memang itu dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai manusia gitu ya, kodrat manusia itu memang harus menyebut Allah sih dalam hal apapun gitu ya. Itu tidak refleks itu namanya. Itu aja sih teman-teman. Manusiawi itu. Ya semoga mereka ini menyebutnya ya, kedepannya benar-benar menyebut dan menyembahnya kan gitu ya. Kayak lagi ya, yang sering menyebut kata Allah ya menyebut ya sekaligus menyembahnya ya, syahadat sekalian gitu ya. Maksudnya Bapak itu tadi jangan menyebut itu karena kamu bukan Muslim ya, berdakwahlah di sana Bapak, berdakwah bahwa Allah itu sembahannya umat Islam, sembahannya seluruh umat manusia, wajib menyembahnya gitu aja udah. Ya betul. Uti Koni, syukron jazakallah khairan kasiran. Uti Koni, sehat ya Uti Koni, sehat selalu. Gimana Bang Erik? Kaget aku bang. Oh kaget. Kaget kenapa? Jantungan si Erik, jantungan. Tadi Bang Zuman, sekarang Bang Handi. Nanti satu lagi masuk UGD aku bang. Enggak, gue nanya masalahnya apa, ngomong terus gitu, nggak didengerin kita. Tadi nyimak dengerin, aduh kaget tuh. Baru tahu aku dengar suara Bang Handi marah ini. Sunatan siap, buruk, siap, ayo, siap, oh, baik. Bang Handi biasa gitu, baik. Ini Pak. Nah itulah Bang Erik. Dalam kamu pasti juga terbiasa tuh kadang-kadang astagfirullah, alhamdulillah. Kadang itu pasti tuh. Ya, itu manusiawi itu. Karena lingkungan Pak. Pengaruh lingkungan kita bagus kan muslim semua mayoritas Pak. Memang bisa terbiasa. Adat aja sebenarnya saya bisa bang, cuman ya kan harus diikrar, itu yang belum siap saya bang. Itu namanya manusiawi, kodrat manusia seperti itu.
Kan udah dikasih tahu, ngumpet-ngumpet juga nggak apa-apa, dirahasiakan ya Bang Handi. Untuk keamanan ya. Erik ini di sirkuit ya? Kenapa ada mau motornya Valentino Rossi lewat? Kenceng banget 1000 cc itu. Saya kalau malam di luar bang, kalau bahas ini keluar, saya nggak di rumah. Oh, pantas saya kira di sirkuit. Di jalan, pinggir jalan. Oh, pinggir jalan. Kalau di rumah kan ada orang tua, ada adik, nggak enak bang. Ya kasih tahu lah yang lewat itu, jangan pakai kanal pot brong. Kasih tahu. Saya gatin satu-satu gitu bang. Iya. Lu tahu nggak, Rik? Ini mau ada Gus ya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh manusia. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus seluruh umat manusia. Nabi yang lain itu untuk kaumnya. Lu paham nggak sampai di sini, Rik? Paham. Yang namanya Nabi akhir zaman ya untuk seluruh makhluk bang. Ya kena nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan kalau gitu? Tapi kami nggak pernah maksa kok. Santai aja, Rik. Benar Ustadz Mit, udah Zoom-nya selesai? Gus? Dari tadi. Gitu. 11. Apa itu perbedaannya, Ustadz? Ya ayuhan nas atau ya Bani Israel? Itu kenapa dia perbedaan begitu bunyinya, Ustadz? Ya, kalau Bani itu adalah keturunan, jadi kelompok, jadi regional gitu ya. Bani itu sekelompok kaum terbatas, jadi misalkan wilayah tertentu. Gitu. Contoh misalkan saya di Jawa Barat, maka saya Bani Jawa. Kemudian ada di Batak, maka Bani Batak. Jadi itu sekelikup gitu ya, satu lingkup wilayah kalau Bani. Kemudian ada juga yang Bani itu bedanya ada keturunan, ada nasab. Kemudian Qaumi. Ketika perbedaan Nabi Isa kenapa selalu menyebutnya itu ini ya, Bani, sedangkan kemudian Nabi yang lain itu Qaumi. Karena apa? Kalau Nabi Isa alaihissalam itu kan tidak ada gen, ya, tidak ada gen daripada laki-laki, karena yang namanya gen keturunan atau nasab itu kan dari laki-laki ya, dari zaman dulu juga, maka di situ. Nah beda ketika ya ayuhan nas itu kan artinya manusia, universal, keseluruhan yang berbentuk manusia, yang merasa manusia gitu, maka kesebut bahwasanya. Maka seperti halnya contoh di dalam surat Al-A'raf ayat 158 yang disebut dengan surat Makkiyah ya, bukan surat Makkian dari Yunani ya. Di situ kan contoh disebutkan qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Gitu. Jadi katakanlah wahai manusia, aku ini utusan Allah untuk kalian semua. Secara umum semua yang namanya manusia nas. Oke Ustaz. Seperti Bani Adam, Bani Israel, Bani Hashim, Umayyah ya, dan seterusnya gitu ya. Keturunan atau cucu gitu ya. Sekelompok gitu ya. Tapi kalau sudah ada untuk umat manusia, kenapa ya? Kadang-kadang orang masih mau berbani-banian gitu ya. Udah dijelaskan sedemikian rupa gitu ya, Pak Ustadz. Ini fenomena apa sih sebenarnya ini? Sudah setengah mati kita nerangin, tapi seperti tadi kan perdebatan awal itu sampai Banjuma sama Darni sama Karyana itu, mereka nggak paham-paham gitu, memperbeda apa kata per kata. Ini fenomena apa kira-kira Ustadz kayak gini-ginian nih? Ya sebenarnya dianggap fenomena juga tidak juga sih, karena memang ini semenjak dahulu kan
semenjak dahulu bahwasanya manusia itu setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan hak free will untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dalam perjalanannya kan yang namanya iblis menggoda dengan bisikan-bisikannya itu sehingga apa? Membuat manusia itu lalai. Seperti sering dijelaskan oleh Gurunda itu bahwasanya apa? Mereka punya hati tapi layak yafqahuna biha. Mereka punya kedua telinga tapi la yasma'una biha. Mereka tidak punya kedua mata tapi la yasma'una biha. Punya hati tidak untuk memahami, punya kedua telinga tidak untuk mendengar, dan punya kedua mata tidak untuk melihat. Maka mereka itu ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu lebih sesat daripada hayawan. Kemudian ada wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu dilalaikan oleh doktrin, dilalaikan oleh kesenangan dunia. Itu. Jadi maka kenapa diutus yang namanya nabi, yang namanya rasul itu ya memang tujuannya untuk meluruskan pengajaran-pengajaran tauhid, pengajaran-pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka diutus. Oke. Rick, kira-kira penjelasan tadi ada yang masuk akal atau tidak? Bisa diterima, Bang. Bisa diterima. Masuk akal dia, terima lah. Paham. Oke. Tapi kenapa ya Bang Erik masih di persimpangan ya? Kira-kira apa masalahnya, Rik? Rik. Ya. Kenapa, Bang? Apa? Kenapa? Ini kan masalah keimanan kan ada agak berat juga sih sebenarnya. Tapi ya seperti yang saya bilang kemarin, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya, Bang. Buat menjemput itu saya harus mempersiapkan dulu. Bila saya yakin ada waktunya saya login lah. Udah minta warisan dulu aja, duluin warisan. Kalau udah megang mah nggak usah mikir-mikir Bang, saya Bang. Langsung aja. Minta warisan dini, warisan Bang, dini. Bang Andi, ya memang haknya beliau ya Bang Andi ya. Iya. Tapi kan gini ya Bang Andi, makanya kemarin juga kita sudah memberikan analogi gini. Yang sudah nggak ada itu kan ibu ya, Bang Erik ya. Iya, Ibu. Bang Erik ya. Iya. Nah, ketika ibu itu nggak ada, apakah ibu itu bilang, "Nah, besok ibu nggak ada lu, nak. Besok ibu akan mati lu, nak." Atau juga Bang Erik itu udah tahu lah, ini ibu saya kayaknya nanti di besok di hari Senin nih mati nih, wafat nih. Kan nggak tahu gitu kan. Secara tiba-tiba kita tidak tahu kan. Ada yang muda, ada yang masih di dalam kandungan, ada yang baru lahir, ada yang baru tumbuh menjadi balita, kemudian tidak ada yang lagi senang-senangnya pengantin baru, tahu-tahu terdengar sudah dibungkus kain kafan. Maka kan itu hak pilihnya Bang ini kan, Bang Erik gitu. Nah, terus lagi kan kita juga kemarin menceritakan gini Bang Erik ya. Ketika Bang Erik mendapatkan kesempatan yang baik, yang bagus, yang memiliki prospek akan kedepannya itu bisa merubah kehidupan yang lebih baik, kira-kira kesempatan itu diraih, diambil atau diabaikan? Diraih dulu lalu diambil Bang. Nah, kemarin juga kita sudah menganalogikan seperti ini Bang Erik.
Ketika Bang Erik dalam kegelapan terjerumus di jurang yang gelap, di hutan belantara, kemudian untuk menyelamatkan Bang Erik tersebut, kira-kira gitu loh, untuk menyelamatkan keluarga, orang Bang Eriknya juga dalam kegelapan, maka ketika ada obor dan seutas tali tersedia yang diulurkan oleh si penolong gitu, kira-kira dibiarkan atau diraih seutas tali dan obor tersebut? Ya diambil Bang, diraih. Ya, setidaknya diri sendiri setidaknya. Contoh misalkan tangan Bang Erik kena racun, supaya racun itu tidak merambah ke seluruh ujur tubuh, kira-kira diapain? Diobati atau dibiarkan? Gini loh Rik. Mungkin Ustaz bisa jelasin. Iman dan harta. Kalau saya disuruh memilih ya, saya memilih keduanya. Tapi kalau disuruh memilih salah satunya ya iman Islam. Iman Islam itu harta yang tidak ternilai harganya. Dan harta yang bisa membawa kita ke kehidupan selanjutnya. Kalau harta warisan itu tidak akan bisa kita bawa, hanya membantu kita bisa ke jalan yang benar, bisa juga ke jalan tidak benar harta itu. Kalau kita tidak bisa memanagenya dengan baik, harta itu dipergunakan ya bisa dengan positif, dipakai untuk berdakwah, dipakai untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau tidak ada iman Islamnya dalam mengatur harta itu, ya harta itu membuat kita terjerumus, malah bekerja sama dengan iblis. Jadi kalau saya disuruh memilih, gitu ya, saya memilih keduanya. Tapi kalau disuruh memilih salah satunya, ya saya memilih iman Islam. Harta mah gampang nanti, gitu kira-kira Rik. Ini dalam loh ini Rik, dalam loh ini. Kalau pikiran saya gini Bang, gimana caranya bila suatu saat saya hijrah pindah gitu Bang, saya nggak nyusahin orang, itu dengan kemampuan yang saya ada saya bisa membantu, maunya saya begitu. Ya kalau bisa iman dipertebal dulu agar bisa memanage harta dengan baik, betul nggak Gus? Iya, sebuah hadis bahwasanya apa? Ketika kita memiliki harta, maka kita yang akan menjaga harta. Tapi ketika kita memiliki ilmu yang menjaga kita. Betul. Saya tahu arah lu. Maksudnya nanti kalau saya udah memeluk Islam, saya tidak meminta-minta lagi karena saya udah berkemampuan. Tapi jangan salah Rik, banyak orang meninggalkan harta memilih Islam dan alhamdulillah sukses. Orang kaya raya. Dulu ada di Jogja, anak seorang pemilik hotel. Setelah dia memeluk Islam, diusir dari keluarganya. Alhamdulillah, harta mereka tinggalkan. Tapi alhamdulillah sekarang sukses kok. Banyak sekarang mualaf sukses. Jadi harta itu datang belakangan, gitu loh. Tapi maksud Anda baik. Tapi kapan itu terjadi? Artinya apa? Harta inilah yang membuat orang berpikir, wah saya kehilangan harta karena memeluk Islam. Kalau harta dan iman Islam itu dibandingkan, ya tidak ada apa-apanya itu harta. Harta ini kan buat dunia doang. Kira-kira itu sih dari saya Rik. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan dengan matang. Gitu ya Gus ya? Iya, sepakat kan gitu. Ya kemarin juga kan. Ya kembali lagi emang kepada niatnya ya gitu, niatnya Bang Erik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pasang surut dunia, kadang kita bangkrut, kadang kita sukses, kadang kita di atas dan di bawah. Itu memang satu ujian. Tetapi yang jelas kita tidak bisa memungkiri kan Bang Erik kan,
bahwasanya ketika kita ingin menjadi seorang siswa yang dianggap disiplin, tentu kita akan mengikuti aturan itu. Dan salah satu aturan murid yang disiplin adalah menerima yang namanya lembaran ujian. Suka tidak suka, mau tidak mau, ketika kita terdaftar menjadi seorang siswa harus mengisi jawaban itu, harus melewati ujian tersebut. Nah, untuk benar dan salah tinggal dari Bang Erik sendiri mau mengisi dengan benar atau mengisi asal-asalan. Memang Rick, berapa sih nilainya yang kau harap itu? Nggak apa. Kalau gue sih ngapain sih harap harta warisan gitu? Saya rasa semua ada jalannya kok nanti setelah memeluk Islam. Ya. Waduh, 1.500 ya saya tuh lewat tuh. Bisa sembunyi-sembunyi nggak apa-apa, Rik. Id anam yaro idun alam. Coba dibalikkan. Di mana orai di nubala, Rik, artinya. Oh, istimewa. Itu artinya, Rik. Kan masih banyak yang saya pikirin, bukan cuma itu kan. Panjang pikiran saya bang, panjang ke depannya. Ya tinggal nguatin mental, nguatin ininya dulu, mempersiapkan lahir batinnya lah. Ya terutama kalau batin saya ya sudah siap, tinggal mental ininya. Ini pertanyaan singkat. Ini pertanyaan singkat, Rick. Setelah memeluk Islam nanti, apa yang kau khawatirkan? Kalau jujur ya, saya khawatir keluarga bang, orang tua. Misalnya keluargamu, maksudnya gimana? Hilang keluargamu kalau kamu memeluk Islam gitu? Ya, kalau bisa sih bareng maunya saya gitu kan. Kalau kamu memeluk Islam itu tetap orang tuamu adalah orang tuamu, nggak ada namanya bekas bapak, bekas ibu kan gitu, bekas adik, nggak ada. Ya maunya saya, mereka ikut saya juga bang. Kalau bisa kamu duluan dulu, benahi dirimu, nanti mereka akan menilai sendiri. Anak saya Erik setelah memeluk Islam kok berubah jadi baik kan gitu. Tadinya sering nongkrong di pinggir jalan, sekarang di rumah rajin ibadah. Dengar ajan dia ke masjid, rajin puasa, lebih santun kepada orang tua. Itu sebagian daripada perilaku Islammu, dan keluargamu nanti yang akan menilai itu. Nah, itu dakwah juga gitu loh. Jadi kau harus berbenah diri dulu. Gitu Rik. Gimana cara kamu mengajak, kamu sendiri belum masuk? Masuk duluan, beri contoh yang baik. Gimana Gus? Setuju nggak Gus? Iya, ya itu tadi. Dia mau menyelamatkan keluarganya, orang dianya aja nggak bisa renang. Nah itu. Jadi kan kita cari dulu tali untuk menarik, kan gitu. Nah, kalau sudah punya talinya kan enak ngereknya keluarganya. Nah bagaimana mungkin mau menyelamatkan mereka semua, orang Bang Eriknya sendiri nggak bisa menyelamatkan diri. Masuk dulu, belajar Islam. Kalau perlu mau masuk pesantren mana, insya Allah banyak kok yang bisa memasukkan Anda pesantren gratis, bisa di mana Anda mau gitu ya. Habis itu setelah Anda ya menguasailah sub-subnya gitu ya, mengenai usulnya aja tentang Islam itu, nggak usah fikih dulu ya, mengenai dasar-dasarnya dulu ya. Ini bahasa sederhana, dasar-dasarnya dulu. Bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana belum binanas diperbaiki gitu ya, bagaimana belum nyalanya diperbaiki, itu aja dulu. Nanti orang tua mau menilai, loh kok anak saya berubah total ya.
ada apa ini? Ya, lu bilang sama dia, saya sudah memeluk Islam Bapak, Ayah. Inilah Islam. Islam mengajarkan itu tetap berbakti kepada orang tua maupun berbeda agama. Tidak ada namanya bekas anak, gitu. Tetap manut terhadap perintah ayah. Kecuali ayah melarang saya ibadah, ya, itu saya tidak mau. Tapi selain itu tetap gitu. Disitulah momennya, Rik. Banyak orang kayak gitu. Akhirnya orang tuanya tertarik. Banyak mualaf contoh kayak begitu. Seperti Ustadz Filipus. Tadinya orang tuanya malah usir dia memakai kekerasan. Setelah dia memeluk Islam, dia belajar dulu, memperbaiki dulu. Orang tuanya tertarik. Anak saya kok lebih baik dari yang sebelumnya, ya alhamdulillah. Orang tuanya, adik-adiknya ikut semua memeluk Islam. Begitu, Erik. Asyhadu. Jangan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh Pak Danca Mumek ya, dia setelah memeluk Islam itu diusir sama keluarganya, tapi tetap dia tidak pernah memusuhi anaknya, tetap dia memperbaiki diri, budi pekerti, berbahasa sesuai dengan aturan Islam. Akhirnya apa? Anaknya tertarik. Ternyata bapak saya dibanding dulu waktu masih pendeta, setelah memeluk Islam, kok dia lebih baik gitu loh. Akhirnya alhamdulillah anaknya pada tertarik. Gitu kira-kira bro. Jadi duluan lah membuka jalan. Insya Allah hidayah itu datang sekeluarga. Amin. Nah, gitu Rik, pembuka jalan lah. Gimana Rik? Jadi selama saya bimbang ini kan bisa kan saya bertanya gitu, apa yang saya nggak tahu saya tanyakan. Bisa Rik, boleh Rik, bertanya bebas, gratis. Takutnya nggak boleh nanya lagi. Boleh, Erik sepuasnya bertanya sampai Erik kebingungan untuk bertanya apa lagi. Jangan kan bertanya Rik. Lu mau masuk pesantren aja bisa. Nah setelah Erik mualaf gitu ya bersahadat, kita nggak bakal ngebiarin Erik belajar sendiri, nggak. Ada bimbingannya Erik, dibimbing nanti sama Ustadz Alif, Gus Miftah, Ustadz Tahta, dibimbing Rik. Nggak bakal dibiarin Rik, ada roomnya, ada zoomnya nanti. Dibimbing sampai Erik mumpuni. Kalau misalkan Erik pengen pesantren nih, insya Allah kita bisa masukin ke pesantren Erik khusus mualaf. Nah, kan memang di dalam Islam itu memang belajar itu wajib ada guru. Ya. Wajib kalau di dalam Islam Bang ya. Jadi kalau wajib guru itu, dan gurunya itu guru harus bersanad, gitu. Bukan hanya sembarang guru gitu, harus bersanad, yang disebut mursyid. Harus mursyid ya, bersanad. Nggak kayak Paulus nggak bersanad Rik. Kalau di dalam Islam seperti itu Bang. Tenang Erik, kita nggak bakal membiarkan Erik sendirian. Insya Allah Erik setelah masuk Islam, Erik akan banyak saudara, akan banyak teman. Dan jangan tergesa-gesa untuk memberitakan atau memberitahu orang tua dulu, nggak usah. Tunggu momen terbaiknya nanti Erik. Mengalir aja, nggak usah merasa tertekan ya Erik ya. Seperti biasa aja, seperti hari-hari biasa aja ketika Erik lagi di Kristen. Kan Erik nggak pernah ke gereja juga, ya Erik ya? Belentang-belentong kalau kata orang. Belentang-belentong. Ya kayak tadi pagi kan nganterin orang tua ke gereja ya. Paling nganterin ke dalam sebentar, alasan mau ke WC pergi lagi. Oh gitu, jadi nggak ngikutin pidato yang di dalam Erik? Pusing bang, bau bawang. Kok bau bawang? Bau ketek. Loh, emang nggak pada mandi itu orang-orang? Udah lah, jangan terlalu ke situ lah omongannya Rik.
Gini loh Rik, dan seluruh mualaf ya, bahwa kalau kamu sudah memeluk Islam, kamu tidak boleh menceritakan hal-hal yang tidak perlu terhadap agama lamamu, kecuali area diskusi tapi berdata. Tidak boleh menghina agama lamamu itu. Itulah indahnya Islam, Rik. Gitu ya. Nggak boleh mencela. Itu, Rik. Saya agak kesel kan dipaksa terus sama orang tua. Ya, kau harus berani dong mengambil sikap bahwa di sini kan udah banyak bahan nih, bahwa saya ke gereja itu perintahnya di mana sih dalam Bible gitu, apalagi hari Minggu gitu ya. Nah itu mulailah diskusi-diskusi begitu. Kau berani nggak kira-kira? Misalnya bapak kamu ngajak, Pak ngapain sih? Misalnya ke gereja, perintahnya di mana? Saya baca Bible nggak nemu loh perintahnya Pak, kan gitu. Boleh kok kayak gitu-gitu. Belum berani bang. Belum berani. Itu kan harus persiapan mental lagi bang. Kamu kayak usianya berapa sih Ulrik? Ada 40 tahun. Buset udah 40. Masih bujangan? Sama kayak itu host. Apa? lu mah nggak laku, kalau saya mah belum ada yang mau. Beda Rik, belum laku sama belum ada yang mau. Kalau lu mah nggak laku. Duda itu bukan pilihan, tapi duda itu ya, memang seperti itu gitu. Kan ada duda, ada janda, Rik. Biasalah itu fenomena kehidupan. Kamu pernah nggak dengar di sini kalau kita diskusi, gimana perintahnya pergi gereja di hari Minggu? Kan sering kita tanya sama mereka. Jawabannya di mana? Paling arahnya oh ya hari Minggu kan Yesus bangkit. Nah apa hubungannya coba? Datang siapa? Ibu Darni. Kita kan Sabat, bukan hari Minggu. Lu siapa? Lu Bani Israel. Nah, jawabannya apa? Saya Israel rohani. Kan aneh. Jadi Ustadz tolong diterangin nih, boleh nggak sih manusia itu membuat hukum di luar daripada perintah sang pencipta gitu, atau di luar daripada yang dicontohkan oleh nabinya? Boleh nggak buat hukum-hukum sendiri atau ibadah sendiri gitu loh, tidak ada yang pernah mencontohkannya? Ya tidak boleh, bahkan sangat keras diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu falyatabawwa maq'adahu finnar. Jadi siapa yang membuat hukum-hukum sesuka hati, apalagi dengan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan baginda, mengatasnamakan ini ya Al-Quran, apalagi ketika yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi sendiri, beliau mengatakan bahwasanya apa? Falyatabawwa maq'adahu finnar. Maka sama halnya dia itu mengambil posisi tempat duduk di neraka. Ancamannya itu ya, bid'ah dolala itu artinya apa? Sesuatu bid'ah itu sesuatu yang di luar pengajaran, yang menyesatkan. Nah, sedangkan yang menyesatkan, kenapa di sini disebutkan dengan menyesatkan? Karena apa? Posisi, situasi dan kondisi. Jangankan pada zamannya baginda Nabi, wilayah Arab dengan wilayah yang lain juga kan berbeda.
contoh kecil. Di wilayah Arab tidak ada yang namanya tumbuhan jengkol, contoh misalnya. Tapi di daerah Jawa, di daerah Indonesia banyak jengkol. Nah, untuk menentukan hukumnya, para ulama berijtihad dengan disiplin keilmuan tersebut. Nah, itu artinya apa? Ketika menentukan hukum tersebut, misalkan, oh ternyata hukumnya makruh dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya, nah artinya itu tidak menyesatkan. Nah, ada juga yang menyesatkan itu benar-benar tidak punya alasan gitu, tidak punya alasan yang yang sinkron, yang berhubungan dengan baginda Nabi, ajarannya itu. Itulah yang dimaksud dolalah tersebut. Jadi ketika ada hukum yang memang tidak dilakukan pada zamannya baginda Nabi, ada situasi dan kondisi yang tidak terjadi pada zamannya Kanjeng Nabi, kemudian menentukan hukum dan tidak mengikuti daripada ijma atau kiasnya para alim ulama kita yang memiliki disiplin keilmuan. Itulah yang dimaksud dolalah. Artinya masih bisa kita ikuti ijtima ulama ya, Pak Ustaz, sepanjang tidak bertentangan. Tapi ada juga Ustaz, yang sering membeda-bedakan orang gitu ya. Pokoknya apa yang tidak dikerjakan Nabi jangan kau lakukan. Setelah dia naik mobil, Nabi gak pernah naik mobil, bidah. Gimana? Turunlah kau jalan kaki, naik onta, kan gitu. Nggak boleh juga kayak gitu. Makanya kan di dalam Islam itu ada yang namanya ubudiyah, ada yang namanya amaliyah. Betul. Tapi kalau masalah ubudiyah udah finish. Kalau masalah ubudiyah, masalah usuluddin ya. Ya, dengan masalah furu'. Kalau furu' kan yang tadi yang saya katakan, furu' itu situasional dan kondisional. Baik itu situasi maupun kondisinya kan ada yang berbeda, yang tidak dialami pada zamannya baginda Nabi, sehingga apa? Hukum secara eksplisit belum muncul. Itu maka adanya lah yang namanya ijtihad para ulama, kemudian ada yang namanya qiyas, mengikutkan. Seperti ini ya Ustaz ya. Mari sahur. Mari makan kuda. Oh, udah sahur di sana ya Taya. Masya Allah. Seperti ini ya tadi ya. Kalau dulu kan zakat mal itu, zakat harta itu kan harus emas 85 gram ya Ustaz ya. Iya. Ya, kalau di Indonesia kan ya bisa dirupiahkan sesuai dengan harga itu. Kan gitu ya. Jadi itu bukan beda. Betul ya Ustaz? Iya ya, contoh seperti itu. Ya gitu kira-kira. Maksudnya furu', iya. Ya. Seperti zakat fitrah. Misalnya beras. Berapa sih beras kan? Kalau zakat fitrah itu kan bisa juga dinilaikan dengan uang ya Ustaz ya? Iya. Nah gitu kira-kira. Jadi tidak mempersulit orang ibadah di zaman modern ini. Islam kan tidak kolot. Islam itu tidak kolot teman-teman. Islam itu berkembang tapi usulnya nggak hilang. Nah gitu ya Ustaz ya? Iya, makanya di situ ada yang namanya bab fadhailul amal. Artinya amal-amal yang lebih utama. Contoh misalkan zakat. Boleh yang namanya beras itu 2,5 kilo, boleh diuangkan. Tetapi utamanya kan gitu, utamanya adalah makanan. Masak nasi dulu bentar ya. Iya, makanan yang menjadi bahan pokok kan kayak gitu. Tetapi tidak menghilangkan hukum asalnya. Kalau di dalam Islam serinci itu Bang Erik. Dirinci hukum-hukum itu jelaskan secara rinci banget dari yang terkecil. Gitu. Kalau di dalam Bible ada nggak rincian seperti itu? Kalau yang detail nggak ada, kayaknya nggak ada. Jangan itu aja, hukum nikah aja nggak ada di Bible. Coba hukum nikah ada nggak di Bible? Iya. Kalau ya aturan-aturan secara rinci gitu di Bible nggak ada. Di Bible nggak ada. Kalau di Islam kan
rinci, detail gitu kan. Kalau di kami nggak ada. Tapi dengan detailnya itu seringkali kan kalau sepintas, oh berarti susah banget ya banyak aturan. Justru dengan aturan-aturan tersebut itu lebih fleksibel. Artinya memang ada yang namanya makfu, ada yang namanya rukhsah Bang. Ada yang namanya dimaafkan, ada dimaklumi gitu. Ada yang namanya keringanan gitu. Jadi dengan banyaknya itu justru mempermudah kita. Mempermudah kita sehingga ketika kita mengalami situasi dan kondisi tersebut, kita bisa mengambil kebijakan atau bisa mengambil langkah harus mesti seperti apa keputusannya. Nah, diterangkan dengan banyaknya rincian tersebut, bukan mempersulit. Contoh misalkan Bang Erik misalkan mualaf, kemudian kan belum bisa baca apa-apa, mau sholat belum bisa baca Fatihah, niat aja belum bisa, maka di situ ada yang namanya makruh, hukum dimaafkan, dimaklumi. Lakukan saja sholat itu sebisa itu Bang. Jadi walaupun sholat itu ada rukun, ada syarat dan rukun. Syaratnya harus wudu, harus bersuci. Kemudian rukunnya ada baca Al-Fatihah, ada tasyahud akhir. Nah, kita belum bisa. Maka semampunya. Cuman bisa, bahkan misalkan belum bisa sama sekali bacaannya, maka kita tinggal mengikuti apa yang di depan. Imamnya itu. Imam ruku, ikut ruku. Imam sujud, ikut sujud. Itu sah. Gitu, walaupun belum nggak membaca apa-apa. Jadi ada yang namanya makruh, dimaklumi, ada yang namanya rukhsah ringan. Kemudian sholat tidak bisa berdiri, ya sambil duduk. Boleh sholat melakukan dengan duduk. Tidak bisa duduk, ya boleh berbaring. Oh ternyata berbaring juga susah, boleh dengan isyarat saja. Gitu, dengan isyarat. Itu jadi hukum di Islam itu. Jadi ada kemudahan dengan banyaknya aturan itu, bukan untuk mempersulit, untuk mempermudah posisi kita, karena posisi kita kan berbeda-beda, ada yang sehat, ada yang sakit. Kalau misalkan pakai isyarat tetap saja nggak bisa, ya berarti minta disolati. Gitu. Gampang kan? Bisa. Tadi juga dia bertanya tentang itu, kenapa di Muslim itu sholatnya itu kompak, serempak. Bertanya tentang itu. Yarik ya. Tapi udah paham itu Yarik? Udah dijelasin kan tadi. Iya. Apalagi penjelasan tentang sama saya tadi ya, masuk akal banget ya. Kalau sholat kan seperti itu. Coba di gereja nggak kompak. Yang satu ada gaya katak, ada yang satu ada kayak gaya kodok bunting, jingkrak-jingkrak. Wah, nggak kompak kalau di gereja. Ada yang sikir raba-raba gitu ya. Sikir raba-raba. Nggak kompak ya. Kerabai. Kalau di Islam satu komando, gimana imam ikutin. Ada yang kesurupan roh laba-laba lah, apalah gitu Rik. Makanya alhamdulillah, masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bukan pada mulanya firman Rik. Sidik jari itu ditemukan di dunia ini tahun berapa ya? Kalian tahu nggak? Sidik jari itu ditemukan tahun berapa ya? Kurang hafal saya. Sidik jari. Sebentar saya lihat dulu ya. Sidik jari ditemukan pada tahun 1877 lah. Kalau di Al-Quran itu sudah dijelaskan nggak Ustaz tentang sidik jari? Dijelaskan itu di surat Al-Qiyamah 3-4. Bahwasanya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka? Bala,
Bahkan kami mampu, qadirina, kami mampu ala nusawwiya banana, menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Nah, ini ada kajian tentang ini nusawi di dalam kalimat nusawinya tersebut, gitu, tentang sidik jari. 400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan. Kemudian tahun 1800-an baru ditemukan oleh manusia. Ya mungkin kalau sedikit ininya sebagai gambarannya gini. Jadi di dalam ilmu nahwu sorof itu nusawi itu yang disebut dengan wazan fa'ala ya teman-teman ya. Nusawi itu adalah wazan fa'ala yang disebut dengan fi'il sulasi mazid, yang faedahnya adalah salah satu, banyak faedahnya kurang lebih 10, dan diantara daripada faedahnya itu adalah litakdir, rinci. Jadi nusawi, dan kami secara rinci itu kalau mau diterjemahkan secara lengkap sih, kami menyusun secara rinci jemari-jemari tersebut, guratan-guratannya ya secara rinci aja, terus pergelangannya ya, pergelangannya apa itu, maka di situ kalimatnya nusawi kalau dalam ilmu nahwu sorof itu menggunakan fi'il sulasi mazid rubai dengan wazan fa'ala secara rinci, secara detail gitu. Itulah kerennya bahasa Al-Quranul Karim, tingginya bahasa balaghah Al-Quranul Karim. Al-Qiyamah ayat berapa tadi Ustaz? 3 dan 4. 3 dan 4 teman-teman. Ingat ya teman-teman, kalau dia nanya sidik jari. Kalau tentang lockdown Ustaz, Nabi pernah melakukan nggak? Dan lagi nulis sayur. Siapa lagi nulis? Bang Handi nulis sayur. Kok sayur sih? Apa? Apa itu? Noise sekali. Cuci piring. Sahur. Kenapa pada diam? Sahur. Ya kan Bunda Rahma lagi ngomong, masa ikut ngomong? Suara diam. Peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta di mana itu peta? Ke-mute peta, ke-mute. Iya kayak suara goreng ikan. Apa cuma aku yang kedengeran? Wah itu peta lagi sahur ya. Kuda. Hah? Kuda? Di Jenepon Ki? Mantapnya. Kuda. Jadi di Jenepon itu teman-teman, itu di sana itu apa ya? Makanannya tuh kuda. Jadi jarang mereka itu jual daging sapi atau kerbau ya, tapi kuda. Udah teman-teman. Anti kalau sering makan kuda itu anti infeksi ya. Iya sahur ke kodom nak ke bunda. Oh sahur maki Ardiansa. Sahur. Iya boleh dikonsumsi kuda, kenapa tidak? Di Jeneponto itu ya, kabupaten, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, teman-teman itu masyarakatnya itu beternaknya kuda. Kuda mereka makan. Kalau aku nggak pernah makan kuda ya, tempat. Kalau kami di sini ya. Bisa dimakan Winslow, bisa dimakan kuda kok. Enak banget itu. Iya, nak bilang tidak dimakai peta. Mungkin dia pikir kuda pacuan kan, kuda ini. Ya kuda. Tapi itu seratnya kayak daging sapi atau banyak seratnya kalau kuda? Peta. Banyak seratnya.
Oh, Mirip-mirip bagus. dengan rusa. Oh, bagus gitu. Banyak syaratnya. Palu Gantala, memang, iya betul. Itu ku dengar namanya Gantala ya. Jarang Ini makan lagi kuda. ini, makan gantala ini, gantala. Berarti sahur makin di cepat sahur jam 3. Iya. Saya jarang makan kuda. Salah kata-katanya, jarang kuda 4 kakinya. Itu jarang kuda 4 kakinya. Ah, kalau bere-bereknya itu mantap itu. Itu. Mantap itu bere-bereknya itu. Torpedonya. Mama dimakan tong itu. Ya, waalaikumsalam Bang Golip. Oten ini lagi tidur. Ayo Ustadz Miftah, lanjut. Lanjut apa Bunda? Lanjut kajiannya. Udah tamat. Ini berapa ini? Hatamnya berapa kali Ustadz? Saya tuh ngatamin per 5 hari, paling lama 1 minggu. Masya Allah, 5 hari 1. Bukan kemarin aja Bunda. Udah kewajiban Bunda. Aku baru juz 7 Ustaz. La ilaha illallah. Banyakan tidur kalau siang. Saya Makanya hatam Bible dari kejadian, kebakaran, keguguran, kecelakaan, sampai kemana-mana saya hatam itu saya. agak lain memang akan teman. Rek, Yo. aduh. Jangan, dia akan terpanggil sendiri hati nuraninya itu. Biarkan dia terpanggil sendiri. Rek udah belajar puasa belum? Tadi belajar setengah hari, Bang. Setengah hari, dari jam berapa ke jam berapa? Masya Allah, mantap. Ya, dari subuh tadi sampai jam 1-an tadi habis. Sampai jam 1. Nah besok belajarnya dari jam 1 sampai maghrib, Rik. Biar jejak tuh sehari. Bisa kayak gitu? Bisa. Ya udah nanti diikuti. Gak ada yang gak bisa. Kalau buat Kristen mah bisa, Rik. Kan Erik Kristen, Rik. Akang bisakah itu Akang serius sedikit? Lah itu serius. Kan Erik emang Kristen. Ya bisa lah Bun. Kalau Erik udah Islam baru gak bisa. Gimana Benar. sih? Salahnya di mana sok? Benar. Tapi kan diajarinnya juga nggak boleh gitu ya, Bang Erik ya. Loh, kan Kristen Eriknya bukan Islam. Kalau Islam gak mungkin saya ngajarin kayak gitu. Betul gak, Rik? Ya bener lah, bener aja. Iyalah, gak ada hukum di Kristen mah kok. Gak ada puasa juga. Ada. Puasa apa? Puasa ngelamun lu. Puasa Daniel, puasa itu ada. Ngambil ke perjanjian lama ya. Kristen itu kan di perjanjian baru, Bang. Kristen itu sebenarnya ajaran Paulus. Ya itu. Oh, di Galesong Ki Ardiansah. Di mana Ki di Galesong? Bang Ardiansah. Suami orang Galesong, saya orang Goa. Bukan Goa tempat dikuburkannya Tuhannya Oten ya. Dulu tahun 1980 tak ada. Bagaimana mungkin? Dulu 1980 tidak ada puasa katanya.
Rencana kalau Bang Erik udah mualaf, emang rencananya pengen apa Bang Erik? Banyak ya cita-cita gitu kan. Mungkin yang pertama kalau bisa anak saya bawa, saya minta anak satu lah. Iya, anak ya diselamatin ya, bukan pengen jadi debater kayak yang kemarin katanya pengen nikah kawin 60 juta. Anak ya diselamatin ya Bang Erik, Masya Allah. Tapi gini Bang Erik, kalau menurut saya diperkuat dulu keislamannya ya Gus Miftah ya. Diperkuat dulu keislamannya, belajar dulu keislamannya. Kalau emang benar-benar kuat, udah punya benteng dan udah punya ilmu, bisa tuh mensiarkan ke anaknya Bang Erik. Selamatin dulu anak Bang Erik. Ya itu anak dulu, terus sudah itu ya. Maka kalimatnya sangat sederhana di dalam Al-Quran itu diberikan sebagai petunjuk Bang Erik. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan bagaimana cara ketika kita dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kata Allah, angkusakum, jagalah dirimu. Jadi diri kita sendiri. Yang seperti tadi, bagaimana mungkin kita mau menyelamatkan orang kitanya aja tidak selamat gitu. Maka kata Al-Quran, angkusakum, jagalah dirimu. Kita diperintahkan yang pertama menjaga diri kita. Seperti tadi, kita mau menyelamatkan orang yang tenggelam, kitanya aja nggak bisa berenang. Kita mau menyelamatkan orang dari kegelapan, kitanya sendiri tidak punya pelita, kitanya sendiri tidak punya obor, orang kitanya aja buta. Maka angkusakum, jagalah dirimu. Yang namanya orang berjaga-jaga, jaga diri tentu adalah mempersiapkan, apakah dengan tenaga, apakah dengan materi, apakah dengan pengetahuan, keilmuan. Materi bisa didapat dengan keilmuan. Kekuatan harus didapat juga dengan keilmuan. Rawa rontek kek, rentah gunung kek. Itu Bang Erik. Maka Al-Quran sangat simpel. Angkusakum, jagalah dirimu, bentengi dirimu, pelihara dirimu. Baru wa ahlikum, dan keluargamu. Itu Bang Erik, keren kan? Keren ya, Islam Masya Allah, luar biasa. Bisa dibantah nggak coba Bang Erik kayak gini? Ketika Bang Erik ada orang tenggelam, kemudian Bang Erik mau menyelamatkan, Bang Erik nggak bisa berenang, kira-kira gimana itu? Ketika Bang Erik memaksakan diri menyelamatkan itu. Maaf Bang, yang tadi dijelasin itu dari ayat Quran apa Bang? Yang tadi ada suaranya ini. Yang tadi sebentar rame kan di jalan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Itu ayatnya Ustaz. Itu di At-Tahrim ayat 6. Coba buka At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau Bang Erik kan belum beriman ya, jadi tidak hai ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian,
bentengilah diri kalian. Itu banyak artinya. Wa ahlikum, dan juga keluarga kita. Dari apa? Naron, panasnya api neraka. Loh, kenapa yang disebut adalah panas api neraka? Karena api neraka ini adalah tempat orang-orang maksiat, tempat orang-orang berdosa, tempat orang-orang yang salah. Maka jagalah diri kita, jagalah keluargamu dari sesuatu yang bisa mendekatkan kepada panasnya api neraka. Makanya kemarin kan kita pernah menganalogikan kepada Bang Erik. Bang Erik ketika menginjak puntung yang masih nyala tanpa sandal, kira-kira gimana rasanya Bang Erik? Kemarin ya panas Bang. Panas kan? Kita nginjak puntung saja loncat. Apalagi panasnya api neraka yang berlipat-lipat ganda panasnya itu. Kata Allah, wa quduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, kata Allah, di mana penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Penjaga neraka itu gak pernah senyum, Bang Erik, gak pernah senyum sama sekali. Itu malaikat Malik itu, namanya juga penjaga neraka. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Yang namanya malaikat ini Bang Erik adalah makhluk yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pernah ingkar. Ketika disuruh untuk menjaga api neraka, ya menjaga api neraka, enggak iri. Enggak iri, waduh enak dong itu malaikat Ridwan, jaganya surga, enggak pernah. Karena malaikat ini sengaja diciptakan oleh Allah adalah ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah ingkar, tidak pernah menolak, tidak pernah membantah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bang Erik, secara logika, ada nggak yang bisa membantah kalau manusia itu yang tidak takut yang namanya panas api? Oke lah, kita jangan membayangkan neraka dulu. Coba bantah narasi Al-Quran. Manusia ada nggak yang mereka itu tidak takut dengan yang namanya panas? Nginjak puntung aja loncat. Bentar Bang, saya masih kepikiran yang tadi Abang jelasin loh. Silakan. Ya. Yang kata selamatkan dirimu itu. Nah itu makanya dari kemarin saya analogikan seperti itu Bang Erik. Oke lah, itu haknya Bang Erik, masih berkepikiran keluarga, masih kepikiran bapak, adik, ataupun keluarga yang lain. Tetapi setidaknya putus dulu, gunting dulu, potong dulu mata rantai kekufuran itu, mata rantai kemusyrikan tersebut. Supaya apa? Bisa menyelamatkan. Berulang-ulang kali saya mengatakan, ketika kita mau menyelamatkan orang yang tenggelam, setidaknya kita punya seutas tali untuk kita gapai. Kalau kita ingin mengeluarkan orang dari kegelapan, setidaknya kita punya pelita atau obor untuk menjadi penerang. Bagaimana mungkin kita akan menyelamatkan orang dalam kegelapan, orangnya kitanya sendiri tersesat gitu loh. Setidaknya cari pertolongan. Oh iya, saya cari pertolongan dulu nih. Siapa nih yang yang punya obor, yang punya penerang. Nah setelah mendapatkan penerang baru balik lagi. Itu Bang Ed. Gampang kan? Asyhadu. Tapi dengan belum
ikrarnya Bang Erik, kemudian walaupun sudah cenderung, ini juga membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi ketika Bang Erik bertahan di posisi itu pun, itu membenarkan tentang Al-Quranul Karim Bang Erik. Keren gak? Bang Erik masih bertahan gitu ya, padahal sudah dijelaskan dari guru kita, guru-guru yang lain, teman-teman yang lain, bahkan di bawah support. Bang Erik mudah-mudahan dapat hidayah, Bang Erik mudah-mudahan dapat hidayah gitu kan. Tetapi Bang Erik masih bertahan dan itu pun membenarkan tentang narasi Al-Quran. Bahwasanya apa kata Al-Quran tersebut? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Itu Bang Erik. Jangankan Bang Erik yang cuman kenal di TikTok, cuman kenal di sosial media, Bang Erik. Kata Allah, bahkan orang yang paling kalian cintai, yang paling kamu cintai pun tidak ada hak untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan hidayah, kecuali dengan kehendak Allah. Itu Bang Erik. Keren kan Al-Quran? Jadi posisi Bang Erik bertahan di situ pun membenarkan tentang Al-Quranul Karim. Maka di ayat yang lain juga bahwasanya kata Allah dalam firman-Nya, "Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi mayyasha." Bukan kewajibanmu untuk menjadikan orang itu mendapatkan petunjuk. Kita hanya sekadar menerangkan. Bang Erik, yang namanya manusia bukan Tuhan lo. Bang Erik, Bible Anda kontradiksi lo. Bang Erik, pengajaran Yesus itu Tuhan Esa lo. Bang Erik, bahwasanya apa? Tidak mungkin Tuhan itu mati lo. Kita hanya memberikan keterangan, memberikan pesan, menyampaikan peringatan dan juga kabar gembira. Tetapi untuk mendapatkan hidayah adalah urusan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bang Erik. Keren kan Al-Quran? Semuanya sudah dibaca oleh Al-Quran. Silakan. Ya, penjelasan abang tadi yang pertama itu nyentuh banget, kena ke saya bang. Ya, silakan. Pikirkan sendiri. Keputusan ada di Bang Erik, keputusan ada di Bang Erik. Makanya dari kemarin kenapa saya tidak pernah bosan-bosan memberikan gambaran Bang Erik ini dalam posisi lapar, kemudian sudah disediakan makanan yang siap saji, siap santap khusus disediakan untuk Bang Erik, tinggal makan gitu. Posisi Bang Erik adalah orang yang kelaparan. Nah, ketika kita sudah mendapat sajian makanan yang siap saji tersebut, yang sudah diberikan buat Bang Erik, tinggal keputusan Bang Erik. Kalau pengen kenyang, apakah mau tangan kita terikat terus, ataukah meraih dan menjangkau makanan itu kemudian dimakan. Itu sebenarnya hidayah itu bukan hanya sekedar bahwasanya harus tersentuh, harus harus diambil seperti tadi. Karena apa? Kita manusia memang diciptakan untuk mempunyai hak free will. Makanya kemarin juga kan sudah diberikan gambaran sama saya. Ketika Bang Erik mendapatkan pilihan, ada dua orang wanita cantik, sama-sama cantik. Namun yang satu adalah wanita soleha, yang satu ahli maksiat. Yang satu orang yang rajin ibadah, orangnya sopan, berilmu, berbakti, tidak sombong. Pokoknya penuh dengan kebaikan, itu yang disebut dengan wanita soleha. Yang satu sama cantik, tetapi yaitu orangnya boros, suka mabuk, bahkan judi, pokoknya yang buruk-buruk. Nah itu kan haknya Bang Erik untuk memilih yang mana, itu kan hak Bang Erik, tidak bisa dipaksakan, silakan. Tetapi akal yang waras, akal yang sehat, seburuk-buruknya orang, walaupun dia tukang begal, rampok, penyamun, maling apa, saya yakin kalau akal yang sehat, kira-kira memilih yang mana Bang Erik? Waalaikumsalam. Ya saya pilih yang terbaik lah bang. Nah itu kan, maka silakan pikirkan dengan jernih. Ibu Anda tidak terduga,
Begitu juga kita, begitu juga Gurunda, teman-teman yang di Komal maupun yang di bawah, tidak terduga usia sampai ke berapa. Apakah setelah saya ngomong ini masih bisa menikmati indahnya mentari pagi? Belum tentu. Apakah ketika saya habis ngomong ini masih bisa mendengarkan celotehnya Bunda Rahma? Mama, belum tentu. Silakan tentukan sendiri sikap Anda. Asyhadu. Rembuh hidayah itu. Masih kepikiran tadi omongan abang yang tadi. Ya, silakan baca At-Tahrim. Ya. Ya, nanti saya renungin dulu ya bang ya. Iya. Bang Erik boleh saya tanya-tanya nggak dikit bang? Bang. Iya. Mungkin barangkali udah tanya teman saya belum dengar tadi. Erik percaya nggak Tuhan itu bisa jadi manusia? Kalau sekarang enggak. Oh sudah sekarang enggak ya? Kalau kemarin-kemarin mau percaya ya? Udah 4 tahun. Oh udah lama banget Masya Allah. Oh berarti selama 4 tahun ini Bang Erik ini betul-betul mencari perjalanan ya, mencari kebenaran ya? Iya, ya seperti itulah. Iya. Apa kira-kira yang membuat Bang Erik ini tersadarkan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa jadi manusia? Apa kira-kira yang ada di pikirannya Bang Erik? Ya kalau Tuhan jadi manusia bukan Tuhan namanya. Insya Allah, Masya Allah. Kalau Tuhan jadi manusia kan gitu, bukan Tuhan. Berarti Yesus menurut Bang Erik siapa tuh? Apa tuh ya? Dia sebagai utusan? Saya lebih yakin utusan. Utusan ya? Iya. Bang Erik percaya bahwa Allah itu satu? Percaya. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan? Iya, percaya. Tidak punya istri, tidak punya siapa-siapa? Segala tergantung kepada dia, tergantung semua menurut kepada dia? Percaya. Masya Allah. Sebenarnya Ustaz Mifa ini sudah Islam ini. Ya, Ustaz ya? Ya, tinggal syariatnya ya. Syariatnya belum. Tinggal ikrar. Ikrar. Iya. Iya. Tinggal ikrarnya doang nih. Karena seperti tadi yang disampaikan sama guru kami itu Ustaz Mita, bahwa perjalanan ke depan ini tidak ada manusia yang bisa mengetahui Bang Erik. Tapi satu kesyukuran Bang Erik kalau artinya berpindah keyakinan ke Islam, kami tidak mendoakan umurnya akan pendek. Tapi jika seandainya Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian Allah menjemput Anda, itu tempat Anda itu sangat mulia. Akan ditempatkan di Jannatul Firdaus. Betul ya Pak Gus Miftah ya? Iya. Iya, karena kita ini, kalau kami ini Islam ini ya, kami juga harus mempertahankan dulu perbuatan-perbuatan yang pernah kami buat. Sementara kalau Bang Erik, begitu Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, segala dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, maksiat apapun yang Anda pernah buat, Allah akan memaafkan dan mengampuni. Sementara perbuatan-perbuatan baik yang Anda pernah lakukan, Allah akan lipat gandakan itu menjadi nilai pahala. Jadi kebaikan yang pernah Anda lakukan itu tidak akan gugur, kecuali dosa-dosa Anda yang akan gugur. Itu. Begitu indahnya Islam itu. Iya. Ya makanya Kang Penta ya, kita kan kewajibannya menyampaikan ya. Setidaknya kita sudah gugur kewajiban menyampaikan kepada beliau, ya kan? Karena kita sebagai pewaris para nabi itu kan ibaratnya menyampaikan.
Mubashshira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Jadi ya keputusannya kan kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. La ikraha fiddin. Yang penting nanti Bang Erik ada penyesalan bagi orang-orang kafir yang sudah diberikan nasihat itu, nanti ada ada penyesalan mereka. Jadi di mana penyiksaan di api neraka itu abadi. Ketika orang itu kafir, ketika orang itu musyrik, maka kata Allah menerangkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-56 itu, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sungguh orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menolak ayat-ayat kami, kata Allah, saufa nuslihim nara, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Bagaimana kondisinya di dalam neraka itu? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kata Allah, dimasukkan ke dalam neraka, setiap kulit mereka itu hangus, diceburkan ke dalam api neraka, hancur kulitnya, hangus, berantakan. Kemudian apa? Badalnahum juludan ghairaha, diganti lagi dengan kulit yang baru, hangus lagi, hancur lagi, ganti lagi kulit yang baru. Percis kayak film cemen, gak ada matinya. Tahu kan film cemen Bang Erik? Udah bonyok, nongol lagi, udah bonyok, nongol lagi. Itu untuk apa? Liyadzuqul azab, kata Allah, untuk mencicipi bagaimana rasanya azab neraka. Itu Al-Quran. Innallaha kana azizan hakima. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa dan juga bijaksana. Tapi sebaliknya kata Allah di ayat selanjutnya, walladzina amanu wa 'amilus sholihat, bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan-kebaikan, apa kata Allah janjinya? Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai indah. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal selama-lamanya. Lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dzalila. Bukan hanya itu, mereka mendapatkan pasangan-pasangan, mempunyai istri-istri yang selalu suci, tidak pernah kotor, tidak pernah haid. Bang Erik, nanti di surga itu semuanya penuh, adalah sifatnya mun'im disebutnya itu. Yang namanya surga sifatnya mun'im, kenikmatan, nggak ada yang namanya buruk-buruk. Jadi perempuan-perempuan, istri-istri kita di sana nggak ada yang namanya head nifas, nggak ada. Maka azwajum mutahharo, istri-istri pasangan yang selalu suci, wa nudkhiluhum dhillan dzalila, dan kami masukkan mereka ke tempat yang paling teduh lagi nyaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka terjadi penyesalan Bang Eri buat orang-orang kafir tersebut. Kata Allah di dalam surat Al-An'am ayat 27 sampai 29, Allah menerangkan bagaimana kondisi orang-orang kafir tersebut. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kata orang-orang kafir yang di dalam neraka itu, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke dalam api neraka, mereka ngomong baru mereka tersadar. Apa kata mereka orang-orang kafir tersebut? Ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayatina rabbina. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan, kata mereka. Baru ingat, baru sadar. Waduh, kalau begini
Dulu waktu diingetin Kang Kian Santang, saya mau nih, cepetan nih. Dulu kalau tahu begini neraka panasnya kayak gini, Bang Peta Lampu padahal udah ngasih gambaran, udah ngasih nasihat, saya mau kalau begini. Itu penyesalan mereka. Wa nakuna minal mu'minin. Andai kata dulu saya mau, tentu saya menjadi orang-orang yang beriman. Itu perkataan penyesalan orang-orang kafir. Tapi kata Allah apa? Badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, kata Allah. Tetapi bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Disembunyikan, padahal Bang Erik tahu Islam benar, Kristen salah. Masa bodoh lah, nanti dulu lah. Disembunyikan. Padahal tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang kotor, mana yang bersih. Padahal udah tahu. Coba, luar biasa Al-Quran. Sudah kebaca semua perasaan Bang Erik seperti itu. Tetapi bagi mereka telah nyata kejahatannya. Mereka sembunyikan dulu itu. Berusaha menghindar, berusaha ngeyel, berusaha lari dari kenyataan. Padahal udah tahu mana yang jelas, konsekuensinya seperti apa. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innakum lakadzibun, kata Allah. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulanginya. Padahal itu basa-basi ketika mereka menyesal. Ketika mereka dikembalikan, sama aja tetap ngeyel. Seperti kita lihat teman-teman kita di Aliteng. Sekarang bobok, bonyok, ketika berdiskusi belok, menghujat lagi. Sekarang sudah ditunjukkan dalilnya, keteteran, kocar-kacir, kabur. Besok ngeyel lagi tetap. Itulah mereka. Kembali lagi. Kata Allah, walau ruddu la'adu lima nuhu an, kata Allah. Tetap saja walaupun mereka dikembalikan ke dunia, tetap saja mereka akan mengulangi kekufurannya tersebut. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Coba bantah ini. Bantah narasi Al-Qur'an yang ketiga ini dari surat Al-An'am 29-nya. Dan tentu mereka akan mengatakan hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Apa itu akhirat? Apa itu Islam? Apa itu neraka? Kami kan sudah selamat. Kami sudah ditebus. Itulah Bang ya. Maka sebenarnya tidak salah ketika Al-Quran mengatakan bernarasi menjawab semua persoalan itu. Benar. Tinggal pengkajian kita, keilmuan kita. Hanya saja secara mujmal kalau dalam bahasa Arab, atau kalau dalam bahasa Indonesia secara ringkas menjelaskan. Kita juga sering kan, dan kita sudah pernah belajar yang namanya bahasa Indonesia. Ada yang namanya ringkasan. Bukan berarti ringkasan itu tidak menjelaskan semuanya. Tetapi ringkasan adalah menyimpulkan dari semua penjelasan tersebut. Semua sudah tercantum, tapi dibikin ringkas, dibikin simpul, mujmal. Ringkas, padat, dan berisi. Kalau bahasa sekarang lah gitu. Itulah Al-Quran. Maka seperti tadi, saya contohkan misalkan masalah apa tadi Bang Andi itu, sidik jari. Di situ tidak ada keterangan yang nama DNA atau tapi apa dari kosakatanya itu menjelaskan Bang Andi. Yang disebut dengan nusawi. Secara rinci menjelaskan yang ada di jemari kita. Isinya jemari kan ada yang namanya sidik jari, ada yang namanya kelingking, ada yang namanya burata. Apa ini? Yang sambungan ini namanya apa? Sambungan ini Kang Peta Lampu. Itu Bang Erik, silakan Bang Erik. Kita hanya menyampaikan apa kewajiban kita Bang Erik. Masya Allah, Masya Allah. Sangat jelas itu Erik yang disampaikan sama guru kita tuh, Ustaz Miftah. Kira-kira kalau saya tidak salah tadi kan Bang Eri mengatakan sudah 4 tahun mencari kebenaran dia. Benar ya Bang Eri ya? Iya benar.
Nah, kira-kira yang Erik sekarang yang membuat ada keraguan itu kira-kira apa? Ini bukan perjalanan pendek loh, ini 4 tahun ini. Jadi kan dari tahun 2022 Bang, ya udah mulai ada keraguan tuh, nggak langsung full, bertahap. Mulai mikir bertahap, puncaknya sekarang. Sekarang lah puncaknya gitu kan, saya harus nentuin pilihan. Ya, sekarang kira-kira yang membuat Bang Erik sekarang masih apa ya, bukan gimana ya, kayak masih enggang untuk apa, berikrar, itu kira-kira apa kira-kira? Siapa tahu Bang Erik bisa cerita, kemudian kita yang ada di sini bisa memberikan, netizen juga yang di bawah mungkin bisa memberikan bantuan untuk cara berpikir, untuk apa ya, untuk lebih meyakinkan Erik itu gimana gitu loh. Ya, pertama ya keluarga, orang tua itu. Kedua, benar masih apa? Mesti mental dulu. Waalaikumsalam Pak Haji. Iya. Mental persiapan kita juga harus. Rik, cewek muslimah cantik-cantik loh Rik, cewek muslimah nggak bau bawang keteknya Rik, nggak beda sama Oten Rik. Beneran serius Rik. Katanya keteknya bau bawang. Belum. Ya, memang itu menjadi sebuah pemikiran yang sangat harus memang memerlukan pemikiran yang mendalam. Tapi jangan salah, Rik. Itu ada di situ bagian daripada setan yang mencoba mempengaruhi akal pikirannya Erik. Kamu nggak usah Rik. Nanti kalau kamu masuk Islam, kamu akan dibenci sama orang tuamu. Kamu akan diusir dari keluargamu. Kamu akan dicaci maki sama keluargamu. Itu ada peran daripada setan. Iya. Jadi di situ betul-betul Erik cobalah seumpamanya kau belum Islam, coba seumpamanya kapan, coba tutup tafakur lah, memohon petunjuk kepada Tuhan yang Maha Pencipta gitu kan. Ya Allah, berikan jalan ini, ya Tuhan berikanlah jalan ini, langkah yang saya harus ambil ini, tetapkanlah hati saya. Iya, walaupun saya berpindah keyakinan, rasa cintaku, rasa sayangku kepada bapak dan ibu-ibu, bapak dan ibu saya, kemudian saudara-saudara, itu akan lebih. Insya Allah dengan begitu mungkin Allah akan menunjukkan, Tuhan pencipta langit dan bumi dan akan menunjukkan jalan. Karena kalau secara pendalaman, Erik ini sudah 4 tahun belajar. Erik tadi mengatakan bertahap, inilah puncaknya kan. Berarti hidayah itu sebentar lagi akan menjemput Erik. Jadi pergunakan betul-betul itu hidayah itu. Jangan sampai ada lagi di sela-selanya itu setan itu, iblis itu dapat mempengaruhi Erik, akhirnya Erik buyar lagi. Itu. Tadi abang menjelaskan apa bertafakur ya? Iya, duduk, maksudnya mungkin di tengah malam kah, pada saat tidak ada sesuatu gitu loh, Anda duduk memohon kepada Tuhan yang Maha Pencipta, karena kan belum mengenal Allah kan dilawat Erik ya. Ya Allah, saya ini sudah tersadarkan sekian puluh tahun bahwa aku telah salah jalan. Mohon tunjukkan jalan yang kebenar. Tetapkanlah hati kami ya Allah. Ya, atas keraguan yang ada pada diri saya, tentang kepada orang tua saya, kepada saudara-saudara saya, pada keluarga saya. Berikanlah kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan itu, untuk mencari kebenaran, mencari ridho-Mu. Insya Allah kalau betul-betul Erik laksanakan itu akan tegar Erik itu dengan lantang mengatakan, Gus Miftah,
atau Bang Suma, atau Bang Handi, atau Bang akan siang tantang, saya tetapkan diri saya sekarang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya sudah siap lahir dan batin. Ya, coba nanti saya coba ya ngikutin caranya. Jadi ini ya Bang apa? Mesti tempat yang sepi atau gimana Bang? Ya di tempat menyendiri, mungkin kalau di dalam kamar kan gitu kan. Di dalam kamar ya pada jam-jam seperti inilah mungkin jam 2, jam 3 ya kan, kalau begini kan udah ada nggak didengar-dengar tuh Kang ya, udah pada tidur semua. Coba duduk tafakur sesuai dengan keyakinan Erik yang minta betul-betul. Erik kan sekarang sudah percaya bahwa Allah itu satu, ya kan? Mintalah kepada Dia. Iya. Ya Allah, perjalanan panjangku untuk mencari kebenaran hidayat-Mu ya Allah sudah 4 tahun saya lakukan. Ini dengan adanya yang diberikan saya dengan nasihat oleh Gut Miftah, kemudian Gurunda Suma, Bang Handi, Akang Kian Santang. Ya Allah, kalau memang ini adalah kebenaran yang mutlak Engkau berikan kepada saya, maka bimbinglah saya ya Allah. Tetapkanlah hati saya ya Allah. Itu langsung akan dijawab dan Allah akan jawab itu, Erik. Minimal jawabnya mungkin kamu tidak dengar, tetapi kamu akan tenang. Kamu akan tenang gitu loh, kayak senang gitu, kayak adem gitu. Apa tak? Ya. Si Erik ini dulunya penghujat Islam ya, kalau debat penghujat Islam dia, pembenci Islam dia mah. Iya, nggak apa-apa. Itulah bagian daripada hidayah, Kang. Tapi alhamdulillah sekarang dapat ini ya, hidayah ya. Iya, Mes, itulah. Artinya kalau saya sih menurut saya Gus Miftah ya, Erik ini udah dapat hidayah sebenarnya. Tinggal dia menjemput. Tinggal beliau menjemput hidayah itu. Iya. Bahkan bukan menjemput lagi, tinggal nyaplok saja. Tinggal nyaplok iya. Tinggal nyomot. Tinggal nyomot. Apalagi kalau dulu penghujat begini-begini kan Allah sudah menyadarkan hatinya yang selama ini Anda berdebat membohongi diri sendiri, mengatakan sebenarnya itu yang salah Anda benarkan. Itulah yang menggugah hati Erik itu sampai tersadarkan Allah. Erik, kau masih bisa ditolong, kau masih bisa diselamatkan. Insya Allah 4 tahun kau belajar, insya Allah akan ada hidayah yang dapat kamu dapatkan. Buktinya sekarang kan Erik sudah tersadarkan, Erik sudah lembut, sudah tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dia hanya seorang utusan. Secara hakiki sebenarnya Anda sudah Islam, tinggal ikrar ya gitu ya, Gus Miftah ya. Asyhadu. Iya, kalau masalah ayat-ayat ya bagiannya Gus Miftah. Kalau kami ini hanya memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan kepada Erik ya, secara pemikiran bahwa seperti ini yang harus kita lakukan. Karena kalau ayat-ayat yang disampaikan tadi sama Gus Miftah itu tidak bisa terbantahkan. Iya. Ya, makanya kan gini Kang Peta ya. Mungkin orang di luar Islam mereka tidak akan percaya dengan Al-Quran, maka paling tidak itu coba bantah narasi Al-Quran, kira-kira salah atau benar, kan gitu kan. Kalaupun tidak percaya silakan bantah apa yang dinarasikan Al-Quran, kira-kira sesuai dengan fakta dan data di dalam kehidupan kita ataukah tidak, kan gitu kan ya. Kalau percaya jelas, misalkan mereka ya jangankan kayak orang yang ini kan, yang masih menghujat Bang Erik yang sudah cenderung juga belum tentu mempercayai 100% kan. Maka setidaknya bantahlah apa yang dinarasikan Al-Quran. Kan? Ini Bang Erik kan Kristen. Menurut Bang Erik yang suka menjajakan agamanya, yang suka menawar-nawarkan agamanya itu Islam atau Kristen, Bang Erik? Itu kerjaan saya dulu Bang. Misionaris kan? Bang Erik mantan misionaris kan? Kristen. Iya, pakai ini segala, pakai brosur. Iya, betul. Di Islam ada nggak yang kayak gitu? Ngajak-ngajak orang yang
udah punya iman terus suruh masuk ke Islam? Belum pernah saya nemuin. Nggak ada. Seles agama itu adanya di Ali, Deng. Tapi kalau saya sih berpikirnya positif ya Bang Erik ya. Kenapa saya katakan demikian? Dulu Anda melakukan sesuatu hal-hal yang notabene bertentangan, saya yakin dan percaya. Itu bertentangan sebenarnya dengan hati nurani saudara. Ya. Tapi itulah bagian yang harus Anda jalani untuk menuju mendapatkan kebenaran. Karena kenapa? Seandainya barangkali Anda tidak jadi misionaris dulu, Anda mungkin tidak akan pernah mencari kebenaran. Tapi seiring berjalannya waktu, Anda berjalan, menemukan orang-orang selain yang Anda murtadkan, kan tidak semua orang yang bisa Anda murtadkan. Tetapi Anda mencoba barangkali beradu argumentasi dengan Anda. Dengan itu barangkali mulai terkikis sampai dengan Anda sekarang duduk bersama-sama dengan kita sekarang ini. Memang yang harus Anda lalui seperti itu, bagian daripada perjalanan yang untuk menemukan hidayah. Karena mendapatkan hidayah itu kan ada berbagai macam-macam tipe. Ada orang yang begitu didengar disebutkan ayat Al-Quran langsung mengucapkan 25 syahadat. Ada juga yang disampaikan ayat Al-Quran dia bantah habis-habisan. Dia begini dan sebagainya, membuat alibi-alibi yang tidak itu. Jadi banyak langkah yang harus kita ambil. Tetapi saya yakin dan percaya kalau betul-betul ikhlas karena Allah, Erik mau masuk Islam, akan menjadi nanti adalah pejuang atau mujahid Islam. Karena kenapa? Anda sudah pernah berada di tempat yang salah, kemudian berada di tempat yang benar, pasti akan bisa mempertahankan keislaman yang lebih kuat. Yakin dan percaya saya itu. Bang Erik ini kan pengusaha nih. Bang Erik ini kan pengusaha. Nah, kita analogikan seperti ini Bang Erik. Ketika ada tender yang Bang Erik itu ragu mau diambil atau tidak. Nah, Bang Erik, kekecewaan mana yang lebih besar? Ketika Bang Erik itu tidak pernah mencoba, tapi ketika mencoba kemudian gagal, itu kira-kira lebih mana? Lebih orang yang berdiam diri ataukah yang pernah mencoba? Saya yakin Bang Erik ini kan orang berpendidikan, pasti paham yang saya maksud. Ketika kita mau melangkah sesuatu gitu ya, yang kita itu ragu. Nah, timbulnya keraguan tersebut, orang yang berpandangan luas, apakah dia akan berdiam diri tanpa bertindak, ataukah kita akan mencoba dan mencoba walaupun misalkan terjadi kegagalan, kira-kira lebih memilih yang mana? Ya, memilih yang nggak gagal lah. Nah, bagaimana kita menentukan nggak ada yang nggak gagal kalau kita sendiri belum melangkah? Ya harus dicoba. Nah, tentunya karena kita sudah melangkah kan. Ya. Bang Erik itu di antara keluarganya Bang Erik, mungkin saudara-saudaranya atau keluarga terdekatnya, sudah ada yang memeluk Islam atau belum? Belum ada. Belum ada sama sekali ya? Ya belum ada. Masya Allah, mudah-mudahan itu bisa menjadi pintu hidayah buat keluarga-keluarga Bang Erik juga, ya kan? Apalagi disebut tadi Ustaz Miftah bahwa Anda seorang pengusaha, yakin dan percaya itu tidak akan pernah orang tua langsung mau bagaimana ya. Beda barangkali kalau masih bergantung kepada orang tua sama sekali, ya mungkin lain cerita gitu ya. Kalau Bang Erik kan sudah mandiri ya. Sudah mandiri. Tanda-tanda hidayahnya udah kelihatan dari seminggu kemarin Pak Peta Lempu.
Kemarin aja ketika ada seorang mualaf yang terdampar di Jakarta, alhamdulillah Bang Erik ini ikut berdonasi, ikut bersodakoh, ngebantu mualaf itu ngirim ke rekening API. Masya Allah. Ngirim Itulah saya langsung bilang, beliau. Itulah saya bilang Kang, ini sebenarnya Bang Erik ini sudah Islam sebenarnya. Secara hakikat. Udah muslim. Sudah muslim ya, sudah muslim secara hakikat. Tinggal berangkat ikrar gitu. Tinggal diikrarkan aja. Hari Rabu nanti disunat, udah jadwal sama dokternya nyarik. Hari Rabu apa Selasa? Ya dilihat dulu dokternya sibuk, gak ada kan praktek juga di rumah sakit kan. Ya. Tapi udah janjian? Udah janji, nanti tinggal kontak aja. Rik gituin Rik, coba Rik beletongin, terus colek tuh dedaknya, angsilan Rik, cium bau Rik, bau Rik. Tapi kalau saya saran ya Bang Erik ya, kalau masalah sunat itu kan bisa belakangan gitu. Yang perlu lu ikrar dulu. Ya, makanya barangkali sebentar kalau Bang Erik turun, kalau ada kesempatan, ya coba tadi yang saya sarankan itu Anda mungkin duduk bertafakur, duduk di tengah kesunyian malam mencoba memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Ya, berikanlah petunjuk ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, saya sudah menemukan kebenaran akan agamamu. Ya, tetapkanlah hati kami. Bagaimanalah caranya berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Saya masih mencintai keluarga saya, bapak ibu saya, saudara-saudara saya, gitu. Ya berdoanya dengan bahasa Arab atau Indonesia tuh, Bang? Ya namanya berdoa terserah. Menurut kalau belum bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya Gus. Saja bahasa Indonesia aja. Gak apa-apa, yang tadi udah kita jelaskan di dalam Islam itu tadi Bang Erik, ada yang namanya makfu, ada yang namanya rukhsah. Makfu itu dimaafkan, dimaklumi gitu loh. Orang nggak bisa lari, ya dimaklumilah kalau dia berjalan caranya. Orang nggak bisa berjalan, ya dimaklumilah kalau dia itu cuma duduk aja, jalan aja kayak gitu Bang Erik. Jadi contoh seperti itu. Jadi di dalam Islam itu fleksibel Bang Erik. Jadi kalau misalkan masalah belajar, masalah berdoa, Allah itu maha mengetahui. Innallaha alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah itu tahu semua bahasa. Jangankan itu, belum diucapkan saja Allah sudah tahu apa yang terbersih, apa yang bergetar dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam nurani kita yang terdalam, yang namanya lub, itu Allah tahu. Allah betul, setuju itu. Gitu, Bang. Yang penting jangan berubah aja, yang tadinya Theos datang ke Indonesia jadi Allah. Itu salah itu. Nggak bisa itu. Rik. Bang Erik di mana Bang Erik? Posisinya? Waalaikumsalam. Sekarang lagi di rumah. Iya, maksudnya di depan rumah. Nggak, maksud saya di daerah mana gitu? Di Jakarta apa di mana? Di dekat gitu? saya, pokoknya di dekat saya ini. Oh gitu ya. Oh iya. Kan ada Akan di situ. Ya. Pokoknya kalau Akang itu udah bisa mendampingi baik di Komal maupun di darat, itu beliau itu sangat-sangat. Alhamdulillah. Kemarin juga yang baru mualaf didampingi sama saya murtad lagi. Tadi cewek yang tadi siapa? Si Brili? Gimana itu si Brili? Jadi mualaf apa cuman Enggak itu. Gimik. Karena seperti tadi yang dijelaskan sama Gus Miftah, Rick, perjalanan kita ke depan ini, 1 menit ke depan itu tidak ada manusia yang mengetahui kita akan kemana, apakah kita masih hidup, iya kan? Kalau memang Bang Erik sudah hakul yakin dan tetapkan dalam diri segera berikrar. Ya, kalau bisa sekarang jangan ditunda. Ya, kesempatan katanya tidak datang 2 kali. Ya. Kata Bang Jan Santang sih katanya gitu. Yang namanya penyesalan adanya di belakang katanya. Kalau di depan pendaftaran namanya. Ya itu
realnya Bang Erik. Ya, kami sangat mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Bang Eri bahwa faktor keluarga begini-begini kan ya, faktor itu. Itulah bagian daripada disitulah masuk setan tuh. Benar nggak Pak Gus Miftah? Betul. Jangan Rik. Nanti kau dibenci sama orang tuamu. Nanti kau ndak dikasih harta sama orang tuamu. Nah, pokoknya banyak gitu loh, banyak. Nah itu yang harus kita lawan. Rick, besok saya undang nanti sore ya, saya undang Bang Stefanus. Dia mualaf juga, Rick. Baru sebulan dia mualaf ya, Rick ya. Bang Stefanus ini dia Chinese. Alhamdulillah dia belajarnya tekun banget nih ke Gus Miftah, ke Ustadz Alif, ke Ustadz Tahta. Nah, kondisinya, statusnya sekarang udah sebulan lebih, dia masih merahasiakan kemualafannya ke keluarganya, ke orang tuanya, ke kakaknya juga, ke adiknya. Dia 2 bersaudara, masih merahasiakan. Sampai detik ini itu keluarganya nggak tahu kalau si Stefanus ini udah masuk Islam, Rick. Iya. Terus Bang Erik ini tinggal sama orang tua atau sudah mandiri Bang Erik? Tinggal sendiri? Mungkin udah di rumah kali. Kalau di rumah ada orang tuanya. Jangan sampai Bang Erik menyembah Tuhan yang matinya diracun, Rick. Jangan, Rick. Apalagi pas keluar dari gua langsung dilantik jadi Tuhan. Matinya diracun. Tuhan kok keluarnya dari gua ya kan? Iya. Matinya kasihan lagi menyedihkan diracun. Udah kayak gitu Kak. Masa Tuhan matinya kayak begal, digebukin, digamparin, digubah. Iya. Jadi kalau Bang Erik sekarang ini Kian Santa sama Gus Miftah, kalau saya sih melihatnya beliau sudah tampis semua itu dan sudah dia beryakin bahwa Tuhan itu hanya satu. Ya. Kemudian Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan itu tidak punya istri. Tuhan itu tidak punya anak dan tidak diperanakan. Iya. Sekarang ini tinggal kita bagaimana mencoba untuk memberikan motivasi ke Bang Erik, memberikan ke Haikyu ke Kim bagaimana tantangan-tantangan yang harus dihadapi, bagaimana tantangan itu bisa dia lalui dengan baik. Tinggal itu barangkali kalau menurut saya yang bisa kita berikan motivasi kepada Bang Erik ini. Rupanya typing di sini ngehujat langsung kena ginjal. Kapok. Masih mau kau datang besok? Ini yang di bawah ini udah deg-degan aja itu yang di bawah. Asyhadu deg-degan. Ya pasti pada DM ke Erik, Rick jangan mualaf, Rick jangan mualaf, nanti kita makin minoritas. Sekarang udah 3%. Oh. Masih gitu. Sekarang aja udah 3%. Aduh, gimana nasib kita nanti? Ada satu kampung saya ini dari Toraja, salam balik ini dari Makassar. Taruka. Baru keluar dari gua, dilantik jadi Tuhan. Sahur. Jadi kalau Kang Erik itu mau duduk tafakur, mau modelnya bagaimana saja, mau duduk bersila kah, atau mau duduk di tempat tidur kah, ataukah mau duduk di kursi kan nggak ada masalah. Yang penting jangan duduk di salib ya. Iya. Nggak apa-apa juga sih, Gus. Nggak apa-apa. Kalau di Islam sih duduknya tapakur kalau di Islam. Kalau di sebelah duduk takupret.
Wah, si Paulus mau mandi wajib ya. Gua kapan mandi wajibnya ya? Mas jangan ngebully. Enggak, saya nggak pernah ngebully. Rick, netizen baik di sini maupun di YouTube ya, dengarkan pertanyaannya. Tapi jawabannya jangan melanggar hukum ya. Jawabannya harus bijak sesuai dengan ajaran Islam. Apa yang Anda lakukan kalau Anda bertemu dengan misionaris mengajak Anda murtad? Boleh Anda mengetiknya panjang lebar, yang penting jawabannya itu jangan provokatif, harus sesuai ajaran Islam, tidak boleh melanggar hukum. Apa yang Anda lakukan kalau Anda ketemu misionaris menggoda Anda untuk murtad? Silakan dijawab, baik di YouTube maupun yang ada di sini. Nggak boleh melanggar hukum jawabannya. Debat. Ini kok semua melanggar hukum jawabannya nih? Gimana sih? Di YouTube juga melanggar hukum, nggak boleh. Jawaban sesuai dengan ajaran Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tuh. kalau saya pribadi sih, saya suguhin kopi atau teh gitu ya. Saya ajak diskusi, ajak ngobrol. Kalau saya ya, saya ajak diskusi aja, ajak ngobrol. Saya pengen tahu sejauh mana dia bisa bernarasikan atau menyadarkan saya gitu, bukan menyadarkan, menyesatkan gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Biarkan dia ngoceh dulu, simak baik-baik apa yang dia sampaikan. Pakailah ilmu ini yang selama ini Anda dapat di media sosial, di ajang diskusi, bagaimana Banjuma berargumentasi, bagaimana ustadz-ustadz kita menyampaikan gitu. Pakai itu, ajak dia diskusi. Apa yang dia ungkapkan itu suruh buktikan di mana datanya, bagaimana caranya saya harus percaya Anda. Tolong tunjukkan kan gitu. Ajak dia diskusi. Kemudian kalau pertanyaan saya paling satu, Bang Andi, pertanyaan saya ke misionaris, kenapa Tuhan Anda matinya terkutuk? Itu aja udah, suruh dijelasin nanti sama dia. Ya boleh, tapi kasih data dulu Galatia 3:13. Bagaimana ini gitu. Kalau dia Iya, perempuan ada datanya, bagaimana kan? ini Mbak gitu kan. Gitu. Karena apa teman-teman saya tanya beginian. Ini nggak bisa menutup kemungkinan Anda didatangin. Jadi harus Anda siap-siapkan diri untuk berdiskusi sama mereka. Saya sendiri didatangin kok. Gitu ya. Kedua ya harus ngerti hukumnya sesuai dengan SKB itu, bahwa SKB 3 menteri apa 2 menteri gitu ya, bahwa dilarang menyebarkan agama yang kepada orang yang sudah beragama. Itu ya. Itu kira-kira teman-teman. Ajak diskusi baik-baik. Harus menang dalam argumentasi itu. Dia akan pergi sendiri dengan rasa dengan rasa apa? Malu pasti. Emang kalau mama diusir pakai sapu katanya. Nggak boleh anarkis. Ada lagi dengan rasa mandi. Gimana sih lu mau mandiin orang siang-siang? Jadi waspada lo hal-hal begini. Kemarin sih apa benar apa enggak ya? Ini lagi viral apa benar apa enggak nih? Ada bagi-bagi takjil di luar agama Islam,
Itu tapi tertulis di situ ada nama Yesus di Yesus baik. takjil itu. Yesus baik. Ya, itu juga harus waspada teman-teman. Gitu. Ngapain sih lu sibuk-sibuk bagi-bagi takjil gitu ya? Ngapain gitu? Itu harus teliti juga Bang Handi. Kita kan nggak tahu itu makanannya diolesin minyak apa, dipakai apa, kan kita nggak tahu tuh. Betul nggak? Iya. Kita harus hati-hati. Nggak usah lah sok-sok baik gitu loh, nggak usah. Mending jangan diterima aja, jangan diterima aja kalau saran saya. Bahaya. Teman-teman yang lagi misalnya di luar rumah, mampir aja di masjid. Saya rasa hampir 99, sekian persen masjid itu menyediakan buka puasa bersama kok. Betul nggak teman-teman? Hampir semua masjid loh. Betul. Betul. Di pinggir jalan juga banyak orang muslim yang ngebagiin takjil Bang Hadi. Iya. Banyak kok di pinggir jalan. Jadi nggak usah sok-sok sibuk deh nyari-nyari nama. Kami toleran loh. Kita juga turun tangan bagi-bagi takjil. Nggak usah, nggak laku men. Nggak laku, nggak usah. Kalau saya himbau nggak usah. Muslim juga nggak usah terima deh. Nggak usah. Bener nggak teman-teman? Nggak perlu. Ya, yang harus hati-hatinya itu jenis makanannya itu. Kita harus ujon ke hal seperti itu. Hati-hati aja. Takutnya makanannya ada yang diharamkan di muslim, sama mereka disisipkan itu tuh. Kan kita nggak tahu. Kalau soal dia ikut-ikut berdagang, ya wajar. Boleh dia berdagang. Tergantung Anda mau beli apa enggak. Itu no problem. Karena ini bisnis. Ini yang saya maksud ini adalah turun ke jalan juga. Hentikan pengendara. Gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Kalau dia dagang buka lapak ya silakan saja. Mau beli apa enggak kan gitu. Enggak dilarang. Yang lucu Bang Handi, di tempat saya di sana, di kantor Bang Handi, itu di seberang Indomaret kan ada penjual takjil tuh, ditutup jalan sebelah Bang Handi. Kalau sore kan nggak pernah lihat ya Bang Handi ya, itu mulainya dari jam 3. Anehnya itu yang jualannya nih hampir 50% dari sebelah Bang Handi. Itu dia jualannya sambil makan, sambil ngunyah apa gitu, kan nggak etis, nggak pantas kan. Betul, serius. Nanti Bang Handi sama saya ke sana kalau nggak percaya. Aduh, kata saya, astagfirullahaladzim nih, sampai kayak gitu mereka ikut jualan takjil sambil makan dia jualannya, coba bayangin. Lupa saya kemarin mau saya videoin, cuma saya lagi nyetir posisinya. Besok mah saya ini berhenti di situ. Kurang beretika itu namanya, nggak menghormati orang berpuasa. Iya bener. Nanti saya videoin ya Bang Handi, saya share nanti. Bahaya itu. Laki-laki kok lagi haid. Mana ada laki-laki haid? Bapak itu. Nah inilah fenomena inilah kita harus cerdaskan sesama muslim ya. Itu bagian kalau menurut saya ya, itu bagian dari termasuk misionaris juga yang terselubung gitu. Apalagi kalau di dalamnya itu ada kata Yesus kan gitu ya. Nah ini ya ini saya maksud, ini benar apa enggak ya kira-kira ya? Jangan-jangan ini editan. Kan kita di sini kan masih praduga tak bersalah gitu ya. Kalau ini benar, maksud saya kalau ini benar, ini harus yang punya usaha ini gitu ya harus bertanggung jawab nih. Ini harus diproses hukum sebenarnya nih kalau yang kayak begini-begini. Iya, kalau ini benar. Kena delik ini. Iya, maksudnya apa? Bagi takjil terus ada misinya gitu. Sabtu 28 Februari 2026 ya. Oleh Sumiati. Baca aja di bawahnya. Daerah mana ya? Jakarta ya. Tuhan Yesus sayang kamu. Ini pasti viral ini.
Ini udah masuk ke berita gini, berarti benar Bang Andi. Nggak mungkin berita bohong. Ini udah masuk ke berita ini. Tetapi tetap kita praduga tak bersalah. Itu bahasa hukumnya. Maksudnya apa coba? Maksudnya apa gitu loh? Menyebarkan ininya tuh ajarannya bahwa mereka ini yang nggak paham, nggak pernah nengok diskusi lintas agama dan mereka butuh ya dia ambil aja. Ini kan berupa dalamnya daging ya. Kita nggak tahu ini halal apa haram kan gitu. Nah, iya, Ini nah daging itu apa dia kan kata itu saya intinya. tadi. Itu dia lah. Bahaya itu. Terus dimasak pakai apa dan seterusnya kan itu. Ya, maksudnya ini apa diangkat ini ya sebagai bentuk kewaspadaan kita teman-teman semua ya. Kalau untuk Edis sih nggak apa-apa. Edis dulu kan pemburu takjil. Maksudnya Edis yang dikasih nih. Ini kalau seandainya gua lihat di tempat itu gua acak-acak, gua bikin huru hara tuh. Walaupun sendiri gitu. Mumpung belum punya bini. Memang Kristen licik. Takjil banyak kok. Di sini banyak berjajar di sini. Saya kalau udah punya rezeki gitu ya, udah berkeluarga punya rezeki, di pinggir jalan aja nongkrong gorengan bagi-bagiin, ngegoreng di situ sama apa kek lontong atau apa bagiin ke yang buka, nggak usah dijual, bagiin aja. Doain aja saya kaya guys. Kalau saya kaya masuk surga saya mah. Betul nggak Rik? Bodor wae ya Kang. Iya bener lah, serius anjing. Kalau punya bininya tukang traveling, mana mau dia ngegoreng bakwan di pinggir jalan. Bang dulu merit umur berapa Bang? 25 saya umur. Saya dulu merit umur 30-an. Gak nanya gua, males nanyanya juga. Dan saya dapat istri di bawah umur loh Bang. Gua umur 25, bini gua 18 dulu. Kalau saya istri saya 16. Kompet kene tuh liang naik sih. Orang Cina, orang mana? Jawa Cina Bang. Oh Cindo berarti nya. Jawa Cina. Oh, bau tuh. Wah. Wawa suku ah. Rick, tadi di gereja dapat apa aja pembelajarannya? Boro-boro Bang. Ya itu kan bilang pura-pura ke kamar mandi padahal tidur di mobil. Oh, nggak nyari tukang kopi? Nggak ada yang, nggak ketemu, warung nggak ada, susah. Di daerah mana gerejanya? Ke daerah Bogor, Sukasari. Jauh tuh, lewat tol. Lewat jalan biasa bisa dari sini. Tetapi kan sempit jalannya. Gede lega. Kela Sukabumi lewat itu. Berarti lewat Cikembar kan? Cikembar mah ke ini meren, ke Pelabuhan Ratu meren kan? Oh nya salah aik, sorry. Bogor ya, karena Bogor. Bogor mah arah ke dari kemari longsor kan? Yang kemarin longsor kan? Di mana? Ini dia lewat Jati Asih.
Jati Asih. Terus ke Cikarang. Jati Asih ada Cibubur dia mah, Bantar Gebang. Kemana-mana. Ya itulah salah jalan, Rik. Sembahlah aku. Nggak ada kayak gitu, Rik. Akulah jalan kebenaran. Berarti Bang Erik nyembah Tuhan. Oh, jalan. Oh. Oke lah, saya ke Sukabumi beneran serius. Sherlock aja. Saya kalau ngomong nggak pernah ini, saya pasti jadi nangan. Saya pernah usaha di Sukabumi, Rik, di jalur. Cuma bangkrut. Di jalur mau ke terminal baru itu. Buka restoran dulu. Kan punya cewek orang situ. Kan saya jarang nengok juga ke tempatnya. Saya kuasain ke dia lah semuanya kan. Masih pacaran. Saya nggak pernah lihat pembukuan, nggak pernah apa. Kok dilihat tiap bulan rugi-rugi mulu. Pas dicek, aduh ya Allah, kata saya nih. Saya jual aja tempatnya udah. Serius ya tante? Demi Allah serius. ...2013 nih. Hebat atas pengorbanan. Oh, saya mah lamun mes bener-bener cekasarna nyawa ge dibikeun jangan ngelindungi anak istri mah, tapi ieu mah posisinya masih bobogohan sih. Saya nu salah tuh. Waktu masih pacaran udah kayak gitu, beraikal. Rick, ada lagi nggak yang meragukan tentang Islam tuh kau? Apa yang meragukan kira-kira? Bentar Bang, di Cek. Loh, kok ada suara? Lagi pada sahur nih. 3:30 di sini. Erik takut miskin? Enggak, bukan gitu, bukan takut miskin Erik. Erik pengusaha, walaupun masih punya keluarganya. Justru bagus kalau menurut saya mah. Mending dipagarin dulu Eriknya, mending ditebalin dulu Eriknya. Buat senjata nanti kalau udah mualaf. Kalau Erik punya pegangan banyak, setelah mualaf kan enak. Jadi bisa ngebantu mualaf-mualaf yang lain. Setuju saya dengan trik dan tekniknya Bang Erik. Santai dulu aja, nggak bakal kemana-mana. Dia udah ini kok. Erik gak mau setelah Erik masuk Islam, Erik hanya membawa beban bagi kita. Itu yang Erik gak mau. Nggak bisa Erik seperti itu. Contohnya kemarin aja Erik ikut sodako. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nolong yang lagi kesusahan. Walaupun dia masih Kristen, kalau tidak keburu mati, ya betul. Tapi kan hidayah free will milik Allah, nyawa milik Allah, betul nggak? Nyawa rahasia Allah, hidayah juga milik Allah. Kita hanya bisa menyampaikan. Yang bisa memutarbalikkan hati seseorang itu Allah. So dulu kan udah barusan sama telur. Iya, jodoh juga sama. Gitu, Rik. Bapak lu jam segini kok bangun, Rik? Tidurin lagi ya, kasih obat tidur. biasa dia kan
Kalau ini kan kalau di grosir kan harus pagi buka bang, jam 5. Ini grosir lu tuh 24 jam apa kagak? Enggak lah, sore tutup. Sore tutup. Tapi kan namanya grosir sembako kan pagi buka, dari jam 5 tuh udah mulai. Oh jam iya. Jam 4 malah udah mulai buka. Iya, tapi kan lu begadang terus tiap hari ini. Hah? Tiap kan hari kita begadang nggak, terus. kita ke toko tuh nggak datang pagi bang, siang kayak. Oh gitu. Terus showroom siapa yang jaga showroom lu? Biasa paling adek. Adek. Gantian sama lu ya, kadang di showroom, kadang di grosir gitu. Kadang juga di restoran. Restorannya di mana lu? Restoran nggak dekat ini, dekat Sukasari. Dekat Sukasari? Di Bogor. Hah? Sukasari Bogor. Sukasari Bogor. Jauh atuh ya? Ya jauh bang. Berarti lu nggak tiap hari ke sono, ke restoran? Kan ada keponakan babeh di sana. Oh gitu. Jual babi nggak? Babi jual nggak? Siput. Oh siput, kirain babi. Oh bang, jalan gitu. Siput. Namanya apa, Rik? Nama restorannya apa? Namanya apa restorannya? Kenapa mau makan? Enggak, gua doyan siput. Karena alergi lagi. Gua mah doyannya satu siput, ya kalau makanan nih. Satu siput, dua siputri, terus siput. Kalau siput mah lu aja ya. Ada loker kah Bang Erik? Ada di ini di gudang tuh kata Bang Erik kemarin. Tapi Bang Erik pengennya yang mualaf ya Rik? Apa aja? Karyawan kita kan mayoritas orang Islam bang. Semuanya Islam. Kalau ada yang mau kerja bisa Bang Erik? Kerja di mana dulu? Di tempat lu lah. Maksudnya Ya di mana kan? lah? Mau ditempatin di mana? Suka-suka lu maunya di mana? Kalau itu kemarin di gudang paling bagian kalau ada barang masuk, ngangkut beras, ngangkut tepung. Nggak apa-apa buat yang orang muslim juga kalau emang benar-benar butuh pekerjaan, tapi masalahnya dikasih tempat tidur nggak sama lu? Ya kalau rumahnya jauh tinggal aja di ruko tuh kan. Oh ada tempat tidurnya di ruko? Ada. Masya Allah. Berapa kamar Rik? Ada 3 kamar. Udah keisi semua? Ya kan yang ngisi itu yang nungguin malam itu buat nunggu di gudang di ruko itu kan 2 orang bang. Berarti kalau itu bisa 1 orang. Cowok semua berarti ya butuhnya ya? Kalau yang berat-berat cowok. Tapi jangan dipakai sama lu cowoknya. Jadi pakai kerja bang, suruh kerja. Si Aluna lah itu mah nggak beres itu. Alona mau dibener-bener nggak mau. Nggak mau, udah ditawarin kemarin, si Alonanya juga nggak mau. Coba Bang Handi mau tanya apa Bang Handi tadi?
Mumpung lagi ini si Eriknya. Gus Miftah monitor. Kalau udah masuk Islam cita-citanya kayak gimana, Rik? Pengen jadi ustadz atau belajar Islam atau pengen gimana, Rik? Pengen membantu para muslim, para mualaf? Cita-cita mah tinggi, Bang. Iya betul, kata pepatah juga Tatang Sutarman, bercita-citalah setinggi langit, kalaupun jatuh nanti akan nyangsang di bintang, gitu ya, akan nyangkut di bintang. Betul betul. Tapi kan kita harus menyesuaikan dengan keadaan, Rik. Bukannya dulu Erik cita-citanya mau jadi polwan. Polwan. Betul, Rik, polwan, Rik. Kata siapa, Bang? Itu Bang Andi. Oh, ngarang itu Bang Andi itu. Oh, Bang Andi jangan ngarang dong, Bang Andi. Oh, Bang Andi. Kita nggak nuduh, nanya doang, Rik. Wah, kalau dia berarti benar ya. Rik, lo pernah ribut nggak masalah agama kepada sama bokap lo? Lu suku Sunda asli apa bukan? Bapak Ambon, Ibu Batak. Ya kundawa mana mah tiasa Sunda. Lama di Sukabumi dia. Saya di Sukabumi dari tahun 97-98 lah. Zaman kerusuhan lagi. Oh, lama di itu Sukabumi seberapa tahun? Ya, taruh di tahun 98 dan itu beberapa tahun itu. Lama juga ya. Itu mah masih SMP ya, apa SMP kelas 3. Memang Sunda gampang sih dipelajari ya, Erik ya. Belajar bahasa Sunda dulu mah kan batok kohok, wadah uut. Aku aja bisa, Rik. Nanti asli orang mana, Bang? Aku orang Burundi. Lawan tak Burundi? Afrika tuh. Nah, masa? Mohon, benar. Rik, ada yang nanya piti-pitinya kok Islam, ke Islam-Islaman katanya, Rik. Piti yang mana? Yang Free Palestine kali, Bang. Itu Oh, yang Palestina. Kalau Palestina mah teman-teman, orang Kristen juga nggak apa-apa kalau suka Palestina. Kan kemanusiaan. Banyak Kristen di Palestina. Iya, itu juga video PT tahun 2023 itu, Bang. Piti cewek, ya wajar kalau si Erik suka sama cewek, kan si Erik cowok. Itu yang cewek itu kenalan, Bang, orang Rusia.
main berarti si Erik ya. Kenalannya Rusia guys. Saingan si Luga. Woi, ontohon. Oh, motherboard. Assalamualaikum warahmatullahi Ikhwan. Waalaikumsalam. Motherboard teh naon? Motherboard teh Ibu RT. Aing lalaki. Taruh res, aku mau ngomong dulu. Teman-teman semua ya yang mendengarkan di sini, alhamdulillah Kores sudah mendapat pekerjaan tetap, yaitu menjadi marbot salah satu masjid di Jakarta Barat. Alhamdulillah. Saingan si Papa Jahat. Amin jangan. Amin. Amin. Mulai kapan? Mulai tanggal berapa? Kemarin ya diangkat jadi marbot. Yang lalu ya? Dari jam 7 Bang Ani. Oh, baru tadi. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ajak Erik, Res. Ajak Erik ngapain? Ngerujak. Ngerujak di teras masjid. Minimal jadi wakatindal lah. Wakatindal itu wakil kepala penitipan sendal. Andalan. Jabatan andalan Bang Andi di masjid. Wakatindal. Iya, wakatindal itu. Wakil kepala penitipan sendal Istiqlal. Erik mau tinggal di masjid seminggu, Rik? Erik mau tinggal di masjid seminggu, nyobain? Ya nanti ya nggak bisa, belum. Mesti curi-curi waktu dulu Bang. Curi-curi waktu. Curi waktu? Ya istilahnya ya kan di sini nggak ada, bisa aja saya pergi nggak masalah Bang. Cuman kan bikin alasan dulu ke orang tua gitu. Mau jadi tentara IDF gitu. Borangan si Erik ya. Ayo, ini gua kasih pertanyaan ya, satu-satu. Kalian nggak usah nyebut nama. Ceritakan satu pertolongan orang kepada kalian yang nggak bisa kalian lupakan. Silakan, dari Akang dulu. Ngasih kursi roda. Ngasih sesuatu yang berguna bagi kehidupannya, bisa membantu orang tersebut, membantu kehidupannya dalam hal apapun. Maneh pertolongan orang lain ke maneh apa yang atas izin Allah, yang maneh tuh nggak lupa gitu loh, nggak usah diceritain orangnya siapa. Ya itu, membantu kehidupan kita jadi bisa hidup. Wih, mantap. Erik, gimana Erik? Apa momen orang lain nolong yang nggak dilupakan? Ayo mari nginjem duit. Pinjam duit yang mana dulu nih? Ada cewek nyiapin ngasih anaknya buat jadi istri. Masya Allah, romantis sekali Akhirudi. Yo, yang lain yang di bawah juga bisa cerita ya. Sahur ternyambung. Jadi ketika kita lagi terpuruk dalam satu hal, Res, orang itu ngasih kita sesuatu yang sangat berharga dan akhirnya saya bisa jadi begini. Oh, apa yang berharga tuh? Mobil, motor, naon? Enggak lah, itu kan bentuknya kendaraan. Kalau itu mah bukan, nggak ada ke situ. Tapi ini lebih dari kendaraan bentuknya. Kuda. Satu support iya. Kedua, saya bisa bangkit lagi gara-gara nggak gede, nilai duitnya nggak gede. Tapi dengan nilai duit itu saya bisa bangkit lagi.
umumkan juga ya, Halo? Mas, ya. Bahwa Bunda Rama itu sejak masuk 3 puasa kemarin juga udah diangkat di komplek dia di masjid menjadi ustazah selama bulan suci Ramadan di komplek dia. Waduh, takutnya pada murtad nanti, jemaat. Udah kuanti-wanti pasti ujungnya ini. Jadi tapi spesial dia membawakan kalau ceramah itu kristologi. Perbandingan agama dia. Lah, Bunda Rahma itu kalau nggak debat itu ini Bang Andi sulap. Iya, Bun, sulap di Gedung Serbaguna RT. Bunda Rama sehari aja nggak debat, dia marah-marah, acak-acak sampah. Waduh, acak-acak sampah. Mandi, Bun. Apa ya pengalaman ke orang berbuat baik, terus aku nggak bisa lupa ya. Mana ada Bunda, kan Bunda sifatnya tidak mau belas kasihan. Terima kasih. Tapi ada ini, Res, ada orang berbuat baik, tapi akunya nggak, aduh sumpah. Akunya nggak apa, nggak ngeh. Ada orang berbuat baik ke aku, tapi aku nggak, apa ya? Wah, kacang lupa kulitnya berarti. Nggak bahagia, nggak bahagia. Orang berbuat baik ke Bunda, tapi Bundanya nggak bahagia. Waduh, susah ini. Saya mengerti, itu kompleks, itu rumit. Itu Akang itu waktu ngajak makan, daun-daun semua. Niatnya baik tuh, tapi akunya Dikasih makan daun. Namanya juga restoran Sunda, Bunda. kalau orang berbuat baik dan aku sangat bersyukur itu apa ya? Bunda pernah nggak dulu waktu Bunda gadis? Bang Handi waktu ke Jakarta itu beliau ngantar kemana-mana. Itu ya Padahal saya loh yang ngantar kemana-mana. Bunda Rahma ini nggak tahu terima kasih orangnya, najis, Oh iya, ngantar ke bandara ya Akang ya, iya benar-benar. Siapa ya? Yang sederhana tapi membuat kita itu kalau itu mah nggak bakal bahagia. ini Bunda, nggak apa namanya, tingkat kebahagiaannya nggak mencapai 100% nilainya, benar nggak Res? Apa yang nggak mencapai 100%? Karbohidrat. Tingkat kebahagiaannya, tingkat bersyukurnya, dan tingkat apa ya namanya, tingkat pertolongannya kan? Kayaknya banyak ya. Banyak saya itu orang berbuat baik dan sangat membantu. Dan saya bersyukur. Banyak lah orang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahur. Udah berapa puasa? Dikit lagi ini ya lebaran ya. Udah pada sibuk bikin kue ibu-ibu. Udah pada sibuk. Saya teh pesen ini, cistik. Lipstick? Cistik. Cistik itu yang renyah itu, yang kriuk-kriuk nih kalau dimakan kayak apa, dia panjang-panjang gitu. Ke istrinya Pak Ang. Sudah di tempatku, sudah tinggal nunggu subuh Risaldi. Aku udah ada 3 toples kue kan. Cistik yang enak itu Res, bikinan ini Res, Bunda Titis. Enak itu. Bu dokter, bikinannya enak. Stik keju, iya ya, stik keju ya. Itulah pokoknya lah. Stik, kok jadi stik keju? Gue orang ngomong stik daging, stik kok jadi stik keju. Kue lebaran dong. Iya, cistik. Yang dulu kalau kita ke Bunda Titis suka nyiapin. Apa ya, kalau lebaran nastar sih paling juara tuh, nastarnya nggak ada lagi yang ngalahin. Kalau
Kalau di kampung gua nggak ada yang kayak gitu-gituan, Res. Adanya kicimpring, opak, ranginang. Ranginang enak, ranginang bisa Wajib. banyak gua ranginang. Dorok-dok Oh. apalagi. Tapi dorok-dok mah bukan kue lebaran. Yang lucu, kalengnya kaleng kongguan, jorona ranginang. Kicimpring. Oh mending itu. Ini kalengnya kaleng Hongguan. Dalamnya benang jahit. Jadul banget ya. Dalamnya benang jahit sama jarum pentul. Jadul banget ya. Ya itu kalau di lembur ya, kalau di kampung itu. Memang di pedesaan gitu memang. Yang enak Karena itu kenapa? ranginangnya Kenapa? dibubukin. Bunda Rahma ranginangnya dibubukin. Terus ditaburin ke ini, ke opor ayam sama ketupat tuh. Dibubukin enak. itu dihancurin. Iya, dihancurin. Tapi kan kalau udah kena kuah, udah melempem. Iya, tapi ada kriuk-kriuknya lah, masih ada kriuk-kriuknya. Nah, kenapa mereka itu orang-orang kampung pakai kaleng Hongguan itu yang biskuit kan? Karena itu rapet, tutupnya rapet, nggak mudah masuk angin. Itu rahasianya. Apa yang Anda lakukan kalau Anda mimpi ketemu babi? Aduh. Nggak usah mimpi deh. Lagi jalan-jalan nih, terus ketemu babi. Teman-teman di bawah, apa yang Anda lakukan? Kalau saya sih manggil si Luga. Pemakan babi aja aku ketemu aku menghindar, apalagi babi. Alhamdulillahirobbilalamin. Kang kirim alamat Bunda Rahma, ditanyain Siap. itu alamat. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa, Akang? Ini saudara kita di bawah Bunda. Makasih banyak, Cukron. Kirim alamat Bun. Dia mau ngirim santet ke Bunda. Akang memang ini tuyul. Yang satu mau ngirim santet, yang satu mau ngirim tuyul second Bun. Yang mana Bun? Teman-teman, berhubung ini bulan puasa aku sabar orangnya kan, aku paling sabar tuh, gak apa-apa, aku sabar. Lama-lama yang ngirim juga bener-beneran kan, maksudnya bukan santet, kue. Sampai aku scroll komenan gitu ya. Ada yang mau kirimin, udah dikirim kali ya ke Cempreng. Baru seumur-umur itu aku makan kalau insya Allah sampai ya. Katanya kerupuk. Wah, itu gimana ya rasanya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Cempreng. Bukan kacampreng, kicimpring. Oh, Kue apa kalau dimakan dia menangis? Kue kesemutan. Salah. Apa? Adalah kue apa teman-teman? Dimakan tapi dia nangis dia. Kebayang kalau bener Kores jadi marbot ya. Bisa api pa ini. Oh iya, kue putu itu benar, bunyinya ngi gitu kan, kue putu. Nah, putu benar. Putu nangis. Oh.
Udah berapa puasa ya? Udah 12. Buah apa? Ini buah apa enak dipandang tapi nggak bisa dimakan? Buah dada. Kurang asem. Makanya pertanyaan begitu. Siapa mau makan buah dada? Rick. Woi, Rick. Ini kenapa ya kalau bilang Ramadan? Hotel itu buru takjil juga ini. Dan bahkan diseru sama pendetanya ini loh. La ilaha illallah. Memang kafir-kafir. Erik, mana sih Erik ini? Rick. Rick di showroom butuh ini nggak Rick? Admin buat keuangan Rick. Kari apa yang bikin orang jadi botol? Karyana. Buah apa yang paling tua? Buah apa bang? Buah dada Bunda Rahma. Buah apa Mbak Aisyah? Apa yang paling cerewet? Bunda Rama. Apa yang paling cerewet? Buah apa yang paling cerewet? Ngoceh, ngerocos melulu. Buah apa itu? Buah Rahma. Buah mulut. Apa Bunda? Buah mulut. Salah, buah bibir. Oh, buah bibir. Iya. Dikit lagi ya. Itu benar tuh Bang Manit, buah bibir lah. Buah apa yang berhubungan dengan kuda? Buah zakar. Bunda Rama langsung jawab. Bang Hadi juga pertanyaan. Netizen yang Mbak BA ambil ya. Jangan mau tersesat. Dimasukin keluar, belum dikeluarin. imsak di sini. Belum jam 4. Masih bisa ngerokok. Apa dimasukin keluar, dikeluarin, keluar. Apa? Buah apa yang asam? Buah dada Budarni. Pelecehan itu ya. Iyo, agak aneh memang agak. Bunda Rama, Ya kalau apa nggak mandi bedanya? dia seminggu. Bunda Rama, apa bedanya pengantin baru sama mobil baru? Udah pernah nih saya tanya Bunda Rama, masa lupa? Pengantin baru dengan mobil baru. Iya pernah sih. Tapi aku tuh kalau ini kadang lupa. Mobil baru itu apa ya? Pengantin baru dimasukin. Gimana itu? Coba. Lupa. Nggak tahu aku. Mobil baru menghindari lubang, pengantin baru Oh, memasukkan lubang. cari lubang. Oh, cari lubang. Waduh, ini saya masih bujangan guys. Oh, ini yang ngasih kue aku loh di bawah, Winslow. Belum bang. Paling 4 hari. Belum sampai Kok abang kuenya. sih? Itu Bunda itu. Oh, Bunda ya? Belum, Bun. Mohon maaf. Terima kasih ya, Bun. Sebelum dan sesudahnya. Alhamdulillah. Buat lebaran, teman-teman. Aku dikasih kue sama Bunda Winslow. Thank you, Bun. Barakallah. Ikan apa yang nggak bisa berenang? Itu ada di bawah nanya ikan apa yang murtad. Emang ada ikan murtad ya?
Ikan buntal kali. Ikan buntal lah. Buntal kan. Kan paus Juga yang kayak ikan buntal. Buah apa yang suka tertawa? Sahur dulu standby. Saya udah tadi ceplok telur aja lah udah sama ini apa namanya kecap pakai irisan bawang sama rawit. Enak banget ya, nikmat ya Allah. Kita doakan teman-teman semoga puasa insya Allah tahun depan Akang sudah ada yang masakin. Masa makannya mie telur. Ini Bunda Rama ngotot banget mau jodohin saya kenapa? Tapi gue sedih banget. Gugur 1 gue kemarin. Gara-gara sakit. Nggak enaknya itu. Lemah. Iya. Nggak tahu makan apa ini Bang Andi, ini bingung gua. Sahur cuma makan. Kayak gimana sakitnya Bang Andi? Oh, Iwan yang belum tahu, Bang Andi kemarin masuk rumah sakit ya. Alhamdulillah udah sembuh sekarang. Melilit. Makan apa? Terus sama dokternya dikasih obat apa? Berapa obat? Aku waktu kaki 3 kemarin. 4 jenis. Oh, ya alhamdulillah udah sembuh Bang Andi. Sakit apa itu ya? Ya namanya BAB air semua keluar res. Bola-balik kamar mandi. Oh, diare fix, diare itu. Ya wes. Betul nanti. Sian beliau. Gimana? Alhamdulillah udah sembuh ya. Udah pas imsak tuh suruh minum obat. Gimana gue minum gak puasa? Gue minum melilit. Ya udahlah terpaksa lah dia minum. Itu juga gak makan seharian. Iya kalau udah terbiasa kita puasa itu kayak lain kalau kita siang-siang makan. Iya kayak rugi gitu loh. Iya. Kita harus tetap dibayar. Iya bayarnya nanti berat Bunda di hari biasa. Ya benar, Senin benar. Kemis aja Bang Andi, sehari kan tinggal hari Senin doang, diniatin hari Senin. Ya beda juga beda Kang. Senin Kemis itu beda, harus milih hari lain. Ya nggak apa-apa, tapi niatnya niat ini aja, apa namanya membayar bocoran kemarin. Ya diniatin aja. Tapi kalau aku puasa sendiri nanti ya harus jauh-jauh dari bahlul-bahlul. Wah, Res, lu mau dijauhin Res kalau Bang Andi puasa Res? Gua alhamdulillah tamat terus loh. Itu barusan kalau Bang Andi puasa nanti bayar bocor kemarin, lu mau ngejauhin lu katanya. Harus menjauh dulu dari perokok. Hah? Kenapa menjauh dari perokok? Ya kalau hari biasa puasa harus banyak godaan. Oh alah, gua kira. Jodohin sama ponakan. Wah mana? Nggak bisa bayar vidya Bang, harus diganti puasa juga. Keluargaku. Kalau bayar vidya itu kalau orang udah uzur, nggak sanggup puasa lagi gitu. Kalau kita masih sehat harus bayar dengan puasa juga. Dan orang ini menyusui, dia boleh. Sahur makan dulu, Deng. Iya. Sambil makan Kak ini. Masih lama Jakarta baru jam 4. Imsak ke Jakarta jam berapa Kang? Imsak lewat 40, jam 4 lewat 40. Tuh masih lama. Kebayang itu ya yang mereka nggak bersama keluarganya, jauh dari keluarganya, sahur, imsak,
buka. Woi, hadis Nabi, segerakan berbuka, akhiri apa? Akhiri sahur. Jadi dekat-dekat adzan kalian minum, imsak pertanda doang. Ibu menyusui, suami bayar fidyah nggak, Bun? Lah kok kenapa? Bukan suami yang bayar. Iya, ibu menyusui itu harus bayar fidyah. Ada yang bilang bayar fidyah kalau menyusui. Nah, itu kalau haid, coba aku cari dulu. Perempuan menyusui. Menghandi noise. Tapi kalau menyusui suami nggak perlu kali harus puasa besoknya. Aduh mama ini anaknya nasus bukan suami. Oh, anaknya bukan suaminya. Iya. Tapi kan suaminya juga butuh, Bunda. Laki-laki yang suka menyusui padahal sudah dewasa tuh cepat giginya ompong. Coba tengok yang cepat itu ompong giginya. Saya masih suka. Nah itu periksa gigimu. Sama Bagus. nyusu sama siapa? Enggak ada istrimu, Kang. Iya, kalau ada masih suka. Itu tandanya laki-laki ompong itu. Suka Kalau nggak nyusu. gitu nggak nendang soalnya. Mama